Udah nggak usah diperlihatkan. Udah Nggak sama usah. kami kok, udah sama kami. Nanti akan kami berikan kepada sekretaris sekjen untuk dibuatkan apa itu namanya? Apa namanya itu? Oh jadi malam. Itu aja. Mau syahadat ya bang? Ya. Insya Allah, insya Allah. Tapi sebelum syahadat aku kasih informasi sedikit boleh nggak? Apa tuh? Ya, aku mau minta maaf sama Pak Desugi, sama Julius, sama Bang Handi, sama Kores, sama semua teman-teman yang dipesankan rendang sama Pak Effendi kemarin. Rendangnya dengar-dengar basi ya sampai di tangan kalian. Udah nggak usah Oke. diomongin di sini. Maaf ya. Ke saya belum ada. Aku minta maaf intinya. Insya Allah aku ganti nanti karena aku masih di Jakarta yang bikin karyawan aku. Nanti aku yang bikin sendiri, ya. Nggak usah Kalau ke diomongin. di saya sini. belum ada nyampe nih. Itulah makanya pasti lebih basi. Tes. Kemarin bang itu juga pesen 10 kilo, kurirnya yang bermasalah. Aku minta maaf ya. Ini dokter Akal nggak ada suaranya ya? Kalau nggak ada suaranya ikut. Dokter Akal itu saya kemarin 4 hari kena ada hidung mampet, badan drop, pindah ke dia. Dia maksud Jangan. aku, dia itu gara-gara bilang di YouTube dia gini, Unirifa diajab Yesus kakinya patah, langsung diazab sama Allah dia. Oke, sebelum nunggu Bang Juma, mending kita tanya-tanya dulu Ibu Lucia ya. Ibu Lucia, selamat malam. Malam, Ustaz. Kenapa ingin memeluk Islam? Udah lama belajar Islam atau faktor apa? Memang benar-benar dari hati, Pak Ustaz. Masya Allah, dari hati. Nggak ada yang maksa gitu ya? Nggak ada. Sebelumnya Kristen ya, Bu? Ya, tanya-tanya Ya. deh, tanya-tanya. Nah, Ibu- tadinya kan orang tua yang perempuan kan Islam. Nah, ikut bapak jadi ikut Kristen. Oh, jadi orang tuanya ada yang Islam. Iya, tapi karena nikah sama bapak jadinya ikut bapak. Oh, gitu. Tapi keluarga ada yang Islam. Keluarga Oke. aku ada Islam. Nah, sudah berapa lama belajar agama Islam? Udah mau hampir 3 tahun. Masya Allah. Oke, baiklah kalau begitu. Udah ada Bang Zuma. Lanjut aja dulu. Nah, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Waalaikumsalam. Ini kenalkan ya, ini namanya Bang Zuma. Ini namanya Dokter Akal. Itu namanya Pak Desugi. Itu namanya Bang Handi. Ya, ini namanya Pak Peta Lempu. Itu namanya Sadeli. Kakak kenalan dulu. Nah, kakak sering nonton ini nggak debat-debat lintas agama nggak? Harus sih. Baru. Jadi apa yang meyakinkan kakak kalau Yesus itu bukan Tuhan? Kira-kira lah. Tebak-tebak aja lah. Tebak-tebak aja. Kan enak tuh jadi Enggak. Kristen. Kristen itu kan langsung masuk surga, Kak. Enggak juga. Saya yakinnya Allah. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Bentar lagi Bang Zuma lagi makan ini. Bang Zuma lagi makan rendang daging badak. Nanti selesai baru disadatin. Silakan Bang Zuma. Canda ya, Kak. Maaf. Ya izin bentar. Awalnya kan gini, Gurunda buat Uni, dia ini kan ada ipar. Nah, begitu saya tahu ternyata ipar saya ini Kristen, saya bilangin bahwa kalian tuh jinah sama adek juga kan. Nah, kebetulan dia juga udah pengen masuk Islam udah lama. Cuman saya bilang, kamu masuk Islam karena adek saya atau karena apa? Kalau karena adek saya mending gak usah. Saya bilang kan Allah nggak butuh orang-orang yang masuk Islamnya karena manusia, saya bilang kan. Enggak kak, saya udah belajar dan dia juga udah banyak belajar ngapal-ngapal surat-surat pendek kok gitu. Sebenarnya udah sebulan yang lalu pengen mualaf dia, cuman saya tahan-tahan dulu, suruh mikir dulu. Kalau nikahnya cuma karena sama adik saya mending nggak usah, saya bilang, saya gituin. Udah punya anak satu juga mereka ini. Udah nikah sama adiknya. Udah, adik saya cowok, Ustadz. Iya.
Kemarin-kemarin ya saya ajak diskusi lah gitu. Saya kasih video-videonya Gurunda Juma gitu kan. Tambah yakin gitu loh. Gitu sih. Maksudnya dia kawin dia itu dalam keadaan tidak ada. Kakak namanya siapa? Ya, Namanya kakak siapa? Lucy. Kak Lucy ya. Lucia Teresia. Lucia Teresia Talanwila. Aslinya orang mana kakak? Aku aslinya orang Ambon, tapi lama di Jakarta. Tanjung Priuk. Iya. Ya. Berarti mantap ya, sudah mengikrarkan syahadat berarti ya, dan benar-benar ini dari hati yang paling dalam, bukan karena memang suami sudah muslim karena pengen nggak dianggap apa namanya omongan orang atau apa, memang betul dari hati ya. Karena gini, ini saya sedikit masukan buat kakak ya. Islam itu bukanlah apa yang kau ucapkan saja. Ikrarkan dengan lisan, lalu dibenarkan di dalam hati, lalu ditunjukkan dengan perbuatan. Maka saya sendiri nikah yang lahirnya sebagai seorang muslimah bisa dikatakan bukan muslimah, tapi lebih apa? Munafik kalau saya katakan saya Islam tapi saya tidak ikuti aturan Islam. Nah, bukan berarti di dalam Islam itu kita tidak boleh berdosa, tidak ada kata berdosa. Kita natur kita bersalah dan berdosa, Kak. Nah, tapi kalau kita sudah tahu itu salah, maka kita sadari kita tidak boleh lagi melakukan kesalahan, bertaubat dan kita perbaiki ke depan. Begitulah perspektif Islam. Jadi agama Islam itu adalah agama yang mengajarkan manusia seluruh hidupnya, sepanjang hidupnya, menjadikan manusia jauh lebih baik lagi. Karena nanti sebenarnya kita sedang dibentuk untuk mengisi surga Allah. Karena hanya orang-orang, kalau dalam Kristen kan orang-orang kudus kan yang menghuni surga. Maka begitu juga dalam Islam ini kita sedang mempersiapkan diri untuk layaknya menempati surga. Lah, kalau kakak misalkannya, mohon maaf, kakak masuk ke dalam Islam hanya karena kakak menikah dan kakak tidak melakukan semua ajaran-ajaran Islam, kakak bukan seorang Islam, kakak hanya terlihat Islam hanya di dalam KTP saja Islam, tapi kakak munafik. Nah, bahkan saya sendiri, walaupun saya lahir dari orang tua Muslim, di KTP saya Islam, saya berhijab, saya terlihat sholat, terlihat ngaji, saya bisa dikatakan kafir dan kufur. Jadi kata kafir itu tidak melulu hanya untuk orang yang di luar Islam, kakakku sayang. Nah, jadi ini sebenarnya gini, inilah kenapa saya katakan orang-orang yang dipanggil oleh Allah, hatinya dilembutkan, disebut dengan mu'alaf ini orang-orang yang luar biasa. Karena masuk Islam itu bukan Anda dapatkan kesenangan duniawi loh, justru Anda sedang bertaruh. Anda tahu tidak? Ketika Allah katakan dalam Al-Quran, ketika kau katakan kau beriman, maka kau akan diuji. Ujiannya apa? Bisa jadi kau akan kekurangan hal yang mungkin, tapi tidak akan melampaui batas kemampuanmu. Tuhan tahu kemampuanmu. Atau kau akan merasa kekurangan, merasa kehilangan, seperti itu. Tapi inilah bentuk kalau kita percaya kepada Allah, bahwa tidak ada kita akan merasakan kesedihan walaupun kita merasa kekurangan, kehilangan, karena kita percaya bahwa sedang diuji oleh Allah, maka kita bersabarlah. Orang bersabar itu bersama dengan Allah. Ketika kita sudah bersama, kita takutkan di dunia ini. Ya. Tidak ada yang perlu kita takuti di dunia. Maka kakak insya Allah hari ini mengikrarkan syahadat, dipandu oleh Bang Zuma nanti. Mudah-mudahan kakak menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dari ini. Bahkan bisa jadi kakak lebih berhikmah dari saya. Bahkan saya cemburu sama kakak. Ketika kakak ikrarkan syahadat ini, dosa kakak semua terhapus. Sementara saya, dosa saya masih banyak kak yang lalu-lalu. Ya mungkin gitu, silakan kita serahkan ke Bang Zuma ataupun Bang Handi ataupun Sadeli. Sebelum ke Bang Nyuma, Mbak Lucy udah lama nggak ke gereja gitu? Udah lama. Kenapa? Udah hampir 5 tahun. Loh, selama ini nggak ke gereja terus belajar Islam apa gimana? Belajar Islam, ikut-ikut belajar dalam ini. Soalnya kita tetangga, aku juga di Cilincing. Jadi selincing juga. Dia sama Cilincing. Oh ya udah, nggak usah disebutin. Lanjut, kembali ke topik. Itu tadi kembali ke intinya saja. Saya serahin mic-nya ke Bang Juma untuk segera dilaksanakan prosesi syahadat. Silakan Bang Juma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Wahai calon warahmatullahi penghuni surga. Amin. Masya Allah. Saudari saya, siapa namanya tadi? Lucy. Lucy, ini dari Kristen apa tadinya Mbak? Protestan? Protestan ya, Masya Allah. Ya. Sebelum kita syahadat, Pak, saya ada satu pertanyaan. Apa yang menarik di Islam menurut Mbak Lucy selain daripada bapaknya anak-anak? Apa ya? Kayaknya saya nyentuh aja gitu Pak Ustadz, nyentuh di hati, Masya Allah. nyentuh aja Nyentuh. gitu. Pokoknya nyentuh banget di hati. Iya, karena Islam itu memang adalah agama fitrah. Kita dikasih akal, dikasih hati, lalu Tuhan memberikan kita Islam, kedatangan Islam kemudian sesuai dengan apa yang ada pada fitrah kita sebagai manusia. Berbeda dengan keyakinan di luar sana, itu tidak sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Seperti misalnya nyembah manusia itu tidak rasional. Tapi kalau menyembah pencipta manusia baru rasional, gitu ya. Masya Allah. Baik, kita langsung proses syahadat. Habis itu nanti kita ngobrol dengan teman-teman kita yang lain. Ikuti saya. Apakah saya harus buka kamera? Yes dong. Tapi saya belum mandi 4 hari, saya tidak mandi. Gimana Tetap ini? ganteng Ya? kok. Nggak mandi juga nggak apa-apa. Tunggu sampai kamu kena dulu kalau gitu. Sabar. Emang abang pernah mandi gitu? Nah itu dia makanya. Bentar ya. Kecoa nggak mandi juga Ini menghilang. ada masker. Tapi maskernya masker 4 bulan yang lalu, masih bisa kayaknya ya. Oh masih bisa, belum berubah warna kok. Bentar ya. habis proses minta selfie. Nanti kalau udah jelas. Masya Allah. Nah, bilang kan baju yang kemarin aku pakai kan. Oke, kita langsung syahadat untuk mengikrarkan diri kita di hadapan pencipta kita, pencipta langit dan bumi, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan baginda Rasul Muhammad SAW adalah utusannya. Ikuti saya, Mbak. Ya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Mengurah, lagi Maha Penyayang, yang Maha yang Nabi yang lagi yang menyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu asyhadu wa ashadu wa asdu Wa ashhadu has wa wa has as ha ha du du anna anna Muhammadan Muhammad dan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Tidak ada Tuhan selain Allah. dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah
Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Masya Allah. Jadi saudari kita ini sudah sah untuk kemudian menjadi seorang muslimah. Jadi syahadat itu mengantarkan kita kemudian untuk menyatakan diri dengan sepenuh hati meskipun Allah kita tidak lihat, tetapi dengan adanya alam semesta ini tentu adalah bukti bahwa adanya Allah yang menciptakan. Maka kita bersaksi di hadapannya tiada Tuhan selain Allah. Kesaksian kita ini harus kita buktikan dengan cara kita mentaati perintahnya. Begitu juga baginda Rasulullah Muhammad SAW, meskipun secara fisik kita tidak berjumpa, namun dia menitipkan sebuah mukjizat yang sangat luar biasa, yaitu Al-Quranul Karim, sehingga apa yang menjadi kandungan Al-Quran yang menjadi tuntunan di dalamnya sebagai dan juga as-sunnah. Sunnah ini adalah ucapan dari Rasulullah, keputusan dari Rasulullah, contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Jadi persaksian ini harus kita buktikan dengan amalan sehari-hari. Berbaktilah kepada suami dengan baik, jadilah istri yang soleha, taati suami selama suami itu menjadi suami yang soleh, dan kemudian didiklah anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Semoga dari keturunan ibu saudari saya Lucy ada di antara mereka atau semuanya menjadi tokoh agama dan tokoh bangsa negara kita ini. Amin ya rabbal alamin. Karena sebelumnya saudara saya ini tadinya adalah beriman, percaya kepada ketuhanan Yesus, saya ingin Ibu Lucy, saudari saya, ya, adik saya Lucy, menyampaikan di hadapan kami di sini bahwa saya percaya dan saya menyatakan, ya ikuti saya menyatakan bahwa Yesus Kristus hanyalah ciptaan Allah. Hanya ciptaan Allah. Amin, masya Allah. Baik, saya serahkan kepada Ustadz yang ada di sini. Tolong didoakan saudara kita dan saudari Lucy, tolong diaminkan. Dengan mengaminkan itu artinya saudari juga mendoakan kami secara langsung. Makanya doa dari Ustadz kita nanti, Akhi Sugi, itu sifatnya untuk kita semua yang ada di sini dan yang mendengarkan dan umat Islam secara keseluruhan, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Demikian, silakan. Ya, silakan yang Ustadz untuk mendoakan. Aku bukan Ustadz soalnya. Iya Pak D, lanjut Pak D. Gak boleh. Bang Oh iya, panggil Pak D. silakan Pak Dal. Masya Allah, silakan. Masya Allah. Baik saudaraku sekalian, Masya Allah, malam ini kita menjadi saksi syahadatnya Mbak Lucy. Semoga kesaksian kita ini menjadi bekal kita nanti di akhirat. Oke saudaraku sekalian, mari kita doakan bersama. Semoga iman yang baru saja diperoleh oleh Mbak Lucy kekal sampai akhir hayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarru'ana wa khusu'ana wa tabutana wa tamim taksirona. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan ingdal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nazati minan nar wa angsilhu ingdal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, malam ini aku bersyukur kembali kepadamu ya Allah atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, terutama nikmat iman di dalam Islam ya Allah. Ya Allah, tempat kami memuji dan tempat kami mohon pertolongan.
Jadikanlah kami orang-orang yang selalu cinta dengan agamamu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu rindu dengan kebenaran Islam ya Allah ya Rabb. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami. Kuatkanlah iman di dada kami ya Allah. Kuatkanlah iman di dada saudaraku yang baru saja mengakui Engkau sebagai Tuhannya dan mengakui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulmu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak kami, istri kami, dan saudara-saudara kami muslimin muslimat seluruhnya ya Allah ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami sebagai penyiar agamamu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayahmu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah lisan-lisan kami dari maksiat ya Allah. Jauhkanlah lisan-lisan kami asbab turunnya murkamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, wafatkanlah kami semuanya dalam keadaan muslim ya Allah. Jangan wafatkan kami dalam keadaan kafir ya Allah ya Rabb. Ya Allah, Engkaulah Zat yang mengabulkan segala doa, maka kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, kita sudah mendoakan saudari kita. Insya Allah doanya orang yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat dikabulkan oleh Allah SWT, karena orang yang baru saja masuk Islam atau mu'alaf itu bersih dari segala dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah SWT, kecuali dosa-dosa yang ada sangkut pautnya dengan manusia, yaitu seperti utang. Itu tidak bisa lunas. Wah, aku masuk Islam, utangku lunas. Oh, tidak bisa seperti itu. Islam tidak mengajarkan yang tidak adil. Islam itu mengajarkan keadilan. Kalau kita punya sangkutan sesama manusia, selesaikan dengan cara yang baik ya. Kemudian amal-amal baik yang sudah dilakukan di masa kekafiran tetap dihitung oleh Allah SWT. Dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah SWT. Ini suatu anugerah yang begitu besar dari Allah. Jadi Allah itu mengampuni manusia tidak perlu pakai darah dan sebagainya. Kalau Allah mau ampuni, selesai. Allah itu Maha Pengampun. Bagaimana mungkin yang namanya Maha Pengampun tapi mau menyelesaikan masalah dosa, dia harus pontang-panting ke dunia melalui rahim, lahir, mati, ya, digebukin, ditelanjangi. Itu tidak mungkin terjadi pada diri Allah dan tidak mungkin terjadi pada hambanya Allah. Gitu ya Mbak ya, tetap semangat, selamat. Anda sudah menjadi muslimah. Semoga Anda taat kepada suami. Muslimah itu paling gampang untuk dapat surga. Taat kepada Allah, taat kepada suami. Sudah. Tidak seperti kami, lelaki-lelaki muslim. Banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan. Kita harus menjaga istri-istri kita, wanita-wanita kita, anak-anak kita. Harus kita jaga. Karena kalau kita tidak menjaga istri-istri kita, apa yang dilakukan oleh anak kita perempuan, istri kita, itu kita menanggung akibatnya ya. Kalau menurut Rasulullah itu termasuk lelaki yang dayus. Lelaki yang dayus ini adalah lelaki yang tidak mencium baunya surga, padahal surga itu sudah tercium perjalanan 700 tahun ya. Perjalanan 700 tahun itu surga sudah tercium, tapi lelaki dayus adalah dia tidak mencium baunya surga. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak peduli dengan wanita-wanitanya. Perempuannya tidak berhijab, dia tidak open. Anak perempuannya keluar rumah buka aurat, dia tidak open. Lelaki seperti ini tidak mencium baunya surga. Maka dari itu Mbak, kalau Anda betul-betul sayang dengan suami Anda karena Anda sudah muslim, setiap keluar rumah harus berhijab. Siap ya? Masya Allah, alhamdulillah. Dibuka mute-nya dulu mic-nya itu. Iya. Tapi dibuka mute. Iya. Pade. Ya. Tadi sepertinya ini banyak masukan kepada Bang Joma juga. Kalau bisa syahadatnya diperlancar lagi deh.
Kira-kira begitu. Ya, Mau Ya. diulang lagi atau gimana, Bang? Ya nggak diulang, cuman diajarin lagi diperlancar. ya nanti Silakan. diajarin aja lah Bang. Tidak perlu kita ulang di sini Bang Andi. Oke, siap. Karena susah payahnya dia itu tetap dihargai oleh Allah. Susah payahnya dia mengucapkan kalimat syahadat itu Allah nilai, Allah sayang. Ya, saya kira sudah sah, jadi nggak perlu diulang lah ya. Ya, Pak Ustadz. Ya, Yang bahan itu yang ini buat yang ini. silakan nanti- yang lainnya monggo. Izin dia tadi minta bisikin jangan ini, katanya minta sertifikat mualafnya. Oh ya, nanti tanda tangan di kertas HPS, tanda tangan di kertas HPS putih ya, tanda tangan, terus kirimkan ke siapa yang sudah punya nomornya. Bang Handi Dan paling. KTP dan tanda tangan. Kalau nggak ada tanda tangannya nggak bisa dibikinkan. KTP udah saya sounding ke Bang Handi tadi dari Oh tadi ya siang. udah, tanda tangan nanti Bang ya, tanda tangan di atas kertas HPS putih ya. Siap. Nah, kirimkan dipoto terus kirimkan ke Bang Andi. Nah, ini kan mereka harus ijab kabul ulang atau gimana ya? Sekarang itu KTP-nya KTP apa? Kristen. Surat nikahnya. Belum ada. Karena mereka Oh sendiri. ya udah. Nanti setelah ada sertifikat mualaf, datang ke KUA minta dinikahkan lagi supaya mendapatkan surat itu ya, surat nikah. Siap. Nah, punya aku segini nih. Tapi kalau pakai tinggi itu yang putih. Ya Pak Ustadz, makasih. Makasih Iya Pak Kak, Ustadz. sama-sama Kak. Ya. Ini baru dibawa. Bang Abi dilancarkan syahadatnya ya, diajarin terus ya. Siap, insya Allah. Ya makasih Sebenarnya Bang. dia udah banyak juga ngapal-ngapalin surat-surat pendek juga. Mungkin grogi katanya tadi. Sebenarnya Iya. dari tadi siang juga udah lancar tadi siang, udah diajarin. Nanti ya namanya proses pindah iman kali ya. Benar. Apalagi berhadapan dengan Bang Zuma. Wow, grogi langsung itu. Oke, Pak Haji. Ya, nggak apa-apa. Apa karena Bang Juma open cam jadi grogi ya? Iya, jadi Ukti Lucy usahakan selalu pakai mukena, tutup aurat kalau keluar ya. Ya. Insya Allah. Tadinya sih, tadi sore itu kulihat biasa-biasa aja. Malam ini, masya Allah bercahaya kali dia pakai. Betul. Aku Iya. lihat, betul lah. Ya. Boleh, masa nggak pakai Karena celana, yuk. Allah memang menciptakan wanita itu menjadi makhluk yang terindah di atas muka bumi ini. Tapi akan menjadi wanita makhluk hina ketika kemudian kodratnya dia melepaskan tutup aurat. Gitu. Indah sekali wanita itu. Kalau dia sudah tutup aurat kayak gini, masya Pak, Allah. izin Pak Ustadz. Iya. Kalau mandi wajibnya gimana? Karena saya lagi kotoran kan, lagi haid. Ya, nanti diajarin sama Uniripa. Mana beliau? Uni, silakan Uni. Ini terkait fikih wanita Uni yang lebih paham tuh. Mana beliau? Ada. Uniripa mana? Duh, saya hilang. Waduh. Silakan, akhi, disampaikan aja, akhi. Saya masih bujang soalnya, jadi saya nggak tahu. Aduh, jadi lupa aku ketawa nih. Ya Mbak ya, nanti untuk wanita itu cuma Selesai perbedaannya. Pak. Ya, Iya, maksudnya selesai apa gimana? ya nanti Karena setelah selesai tamu bulanan itu, ya kan mandi seluruh tubuh, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tidak boleh ada satu titik pun di badan kita yang tidak terkena air. Semuanya harus terkena air. Ya tahu sendirilah Iya. tubuh wanita itu banyak lekuk-lekuknya, jadi itu harus kena air semuanya. Tidak boleh Iya, Pak tidak. Ustadz. Nah, niatnya kalau belum bisa bahasa Indonesia, gampang saja. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Nah, begitu ya. Karena belum Iya, bisa Pak bahasa Ustadz. Arabnya gitu aja. Iya Pak Ustadz. Kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama ya. Mas Abi segera tangan yang di atas kertas APS yang bersih ya, dipoto kirim ke saya ya.
Insya Allah malam ini juga ntar sudah tanda tangan. Ya, terima kasih. Terima kasih juga kepada Bang Abi, pahlawan api kita Jabodetabek nih, yang banyak membimbing saudaranya gitu memeluk Islam. Thank you, brother. Sama-sama. Masya Allah. Cuman apa saya udah nggak bisa gabung di Instagram karena Instagram saya nggak tahu tiba-tiba keblok gara-gara ngupload videonya Gurunda. Masya Allah. Ya, Bang Abi, Gabung di Telegram aja. Telegram juga sama, gara-gara terakhir saya ngupload suara Gurunda yang masalah Allah itu diblokir juga. Ya bikin baru lagi lah. Nggak boleh anak kecil masuk video, Mbak. Oh iya, lupa. Bang Abi salam buat Ukti lu sih Bang Abi. Siap, insya Allah ini. Kalau mau Saya tanya-tanya ucapkan dulu, selamat. apa? Iya, selamat datang dalam kebenaran Islam. Itu Bang Stanley mualaf juga. Iya. Iya. Bilang aja kalau mau tanya-tanya ke Gurunda Jumat tuh ke Ustaz Sugi, tanya-tanya aja. Malu, Ya, tanya-tanya. malu katanya. Ya, malu bertanya, sesat di jalan, bertanya terus memalukan. Kan? Iya Bang Abi, siapa tahu beliau mau gabung dengan kami sahabat mualaf. Kebetulan kami di bawah Apologet Islam Indonesia Jawa Timur ada kajian-kajian untuk belajar Al-Quran. Jadi siapa tahu mau bergabung, mari kita belajar sama-sama Bang Abi. Siap. Nanti dia juga punya TikTok. Nanti saya suruh gabung dan daftar ke API juga lah sekalian. Jangan nanggung-nanggung. Iya. Betul. Ada Ya itu ini. bukannya gini, setiap Ya. yang baru mualaf dan KTP-nya sudah diserahkan otomatis ke API enggak? Harusnya tahu juga otomatis itu. saja ke API kan? Udah Iya. tahu KTP-nya langsung aja. Siap. Ntar tadi saya udah WA Bang Ardiansyah sih, cuman belum dibuka-buka juga. Kasih. Dan Gurunda doain saya juga Gurunda. Ini Amin. juga ada satu lagi yang lagi saya olah. Cuman memang di pekerjaan saya ini kan memang yang megang Oten. Dari mulai semua staf itu Oten. Kami yang di bawah itu Muslim. Nah, cuman ada satu ini yang kalau bercanda suka begitulah. Cuman kemarin sudah sempat duduk bareng sama saya, cuman agak ngelamun-ngelamun juga dia. Iya. Mudah-mudahan doain aja. Cuman Amin, saya bilang amin. kalau dialog sama saya jangan sangkut pautkan dengan pekerjaan saya. Saya bilang karena kita tahu banget itu sebenarnya pekerjaan kami itu juga ada misionarisnya di situ gitu. Karena setiap dari mulai staff yang terkecil sampai big boss itu memang dia Oten. Jadi selain Oten tidak bisa jadi staff di situ. Nah, jadi saya kalau dialog sama dia ngeri-ngeri sedap gitu. Taruhannya ya pekerjaan saya lah. Walaupun saya sebenarnya kerja juga baru 3 bulan di sini. Kaget juga begitu masuk. Ternyata ada yang teman bilang, saya kan sempat buka ceramah diskusi-diskusi Gurunda. Jangan keras-keras katanya. Kenapa? Dibuka lah di sini. Di sini kalau kamu mau murtad, jabatan kamu langsung dikasih kedudukan tinggi katanya. Makanya saya ngeri-ngeri sedap ini kalau sampai dia mualaf mungkin jaminan saya kerjaan saya. Cuman ya saya pasrahin sama Allah lah masalah kerjaan. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini baru keren. Insya Orang Allah, Islam doain itu aja, nggak akan Gurunda. takut. Ya, mantap. Insya Allah. Itu dia yang kita harap. Umat Islam itu jiwanya jiwa pejuang, bukan jiwa pecundang. Masya Allah, keren Bang. Ya doain aja guru-guru saya, Ustaz Sogi, Siap. Bang Handi, Siap. buat yang lain, terutama Gurunda Bang Juma, doain aja lah mudah-mudahan nih dapat hidayah. Kita kan nggak bisa Amin, ya ngasih Rabbal hidayah. Amin. Iya benar. Dia sempat ngomong juga bercanda sih kemarin, sempat ketemu kemarin kalau saya sampai mualaf, saya udah nggak di sini dong Bang katanya. Saya ditendang ini pasti katanya kan. Ya ngasih makan saya bilang kan Allah, bukan bos kamu. Saya bilang kan bos kamu tuh yang ngasih makan juga Allah. Saya bilang saya gituin. betul. Mantap. Memang banyak hal yang begitu sih. Lanjut aja mungkin kalau ada yang mau diskusi Oten-Oten, saya bisa diturunkan juga nggak apa-apa. Baik Bang, terima kasih Bang Abi. Ini ada tamu kita Bang Rang Tanjung. Selamat malam Bang Rang Tanjung.
Silakan dibuka mic-nya Bang. Assalamualaikum para guru-guruku. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Info sama guru-guruku ada room Jack Sufi, dia memfitnah Islam itu. Dia menampung kiamat di situ. Itu roomnya Jack Sufi, dia aliran Syiah menghujat Islam. Biarin Menampung si kiamat situ itu. Abang nggak usah dipromosi di sini, banyak penonton. Kami juga udah tahu. Kami punya tim untuk itu. Insya Allah kami akan mengambil tindakan dengan cara api. Jadi nggak usah disebutkan komalnya di sini. Kami banyak laskar yang memantau semuanya dengan silent. Oke bang. Ya itu aja para guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Bang Usman? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ada yang mau disampaikan, Bang? Bang Usman. Merah itu. Udah merah dua lagi. Saya mau sampaikan ini, syukur alhamdulillah. Ini ya, halo. Ya, lanjut, Bang. Merah sinyalnya, Bang. Merah merona Saya sinyal. ucapkan syukur alhamdulillah ya sama Bang Juma ya. Memang hebat ya. Alhamdulillah ada satu mu'alaf lagi yang halo. Ya, Bang. Iya, Bang. Lanjut, Bang. Itu alhamdulillah itu Bang Juma sudah ada satu lagi mu'alaf. Cuma itu kalau niatnya tadi mandi haid itu saya mau mandi di seluruh badanku untuk menghilangkan haid, minal haidi. Nah itu bukan bukan menghilangkan hadat besar, menghilangkan hadat disebabkan oleh haid itu, minal haidi. Iya, Bang. Iya, Bang. Ya bang. Ya, dia kan baru mualaf, Iya, iya. Bang. Jadi nggak usah dikasih yang susah-susah. Iya. Iya itu aja. Ya, kita kasih yang gampang aja dulu. Ibaratnya ayam itu Iya. kalau baru netas jangan dikasih jagung utuh. Bisa Iya. kelolotan mate nanti ya kan. Kasih yang lembut dulu. Nah, gitu. Jelas kok Ya, tadi kita itu doakan bang. bersama. Kan mandi kita doakan junub. bersama insya Allah istiqamah. Amin. Ya. Amin. Kan baru mualaf, jadi mandi junub dulu. Habis itu nanti kalau mau meluk Islam, nah kalau haid berikutnya baru itu yang dibaca. Bukan lagi seperti dia baru mualaf. Gitu loh bang. Kira-kira ya gitu ya, Pak De ya. Iya, betul. Pak De izin Pak De, ada saudara kita pejuang juga, Akang Satria, ibunya lagi sakit. Ya Allah. Ya sekalian didoain lah, kita doa bersama yuk. Ya. Pak De, silakan. Bang Juma lah yang mimpin. Tafadhal, akhi. Oke, saudaraku sekalian, ada 1.300 orang, termasuk Mbak siapa, Ukti siapa tadi namanya, yang baru saja mualaf. Mohon didoakan. Luciana. Ukti Lucia ya. Ya, Ya. Pak Ustadz. Ya, mohon ini saudara kita sesama pejuang, ibunya sedang dicoba diberi ujian oleh Allah. Mari kita doakan bersama-sama ya, semoga Allah angkat penyakitnya Amin. dan diampuni segala dosanya.
Amin. Kita kirim Fatihah ya untuk Ya. punya Bang Kian Santang ila jasati Kian Santang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Shiratal nasta'in. ladzina an'amta 'alaihim ghairil Shiratal maghdubi ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin. Insyaallah. Itu tadi Bang Andi nelpon saya ngapa Bang Andi siang? Ya membangunkan lah bahwa jangan sampai bom-bom patok rezekinya. Jadi bangun. Bang Juma juga saya telepon. Kirain ada apa? Bang Handi, Ya, seandainya kalau naik ke Komalnya Pak Bom baru minta izin syahadat di sana diizinkan tidak kira-kira Bang Handi? Nah itu keren tuh, rencana bagus itu. Rencana kalau ada masyarakat sama ajak syahadat di Komalnya Pak Bom. Pak Bom izin tidak mau bernarasi tapi izin minta waktu 10 menit mau syahadat di sini. enggak. Lu bawa temen yang mau syahadat. Kira-kira dia kenal. Bom, kenapa? Izin, saya pinjam komal lu untuk ada teman saya mau syahadat gitu. Iya sudah saya rencanakan nanti kalau ada masyarakat mau ajak ke sana. Tapi Bang Handi ikut, Bang Handi yang tuntun gitu. Boleh, nggak ada masalah. Lagian si bom-bom ini yang penting dikasih koin juga seneng. Ya banyak. Makanya takut debat sama Bang Juma di TikTok kan gara-gara itu. Ini nanti kalau Bang Juma dapat koin banyak sakit hati aku kan gitu. Intinya di situ sebenarnya. Sakit hati dia. Makanya ketakutan dia. Sebenarnya bom-bom itu seneng kalau Bang Juma masuk di sana. Kenapa? Koin bertebaran. Waktu itu kan kita lagi nih mobil nih sama Bang Juma, gue cerita nih. Bang Juma kan turun gitu ya. Di WA lagi naik lagi Bang Juma banyak koin gitu, kurang asem. Ngajak lagi naik lagi gitu loh. Ya nggak Bang Juma, betul ya? Nelpon WA, kurang ajar. Katanya peminat banyak naik lagi gitu loh. Giliran Bang Juma udah nggak mau out gitu, lama-lama kelamaan sepi udah penonton, nggak ada koin lagi gitu. Lucu dia itu. Ini kira-kira ini dulu deh, Stanley dulu, baru ke Bang Joma. Fenomena apa ya? Kenapa di Komal atau di medsos kita live ini gitu, orang tidak segan-segan mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berbeda dengan di sebelah itu, selama saya di medsos gini ya, saya belum pernah mendengarkan mereka itu ada orang murtad begitu. Nah, menurut Stanley dulu nih yang mualaf, ini fenomena apa yang seperti ini menurut Anda? Kalau saya pribadi Bang Handi, ya kembali lagi kepada di saat dia mau berpikir dengan sehat gitu Bang Handi, ya pasti akan bersyahadat. Jadi saya contohkan kemarin ada saya punya senama namanya Stanley. Dia satu dari 12 orang yang bersyahadat pada saat itu. Kita kan kajian Unitarian, cuman yang saya duluan, terus yang lain nyusul. Alhamdulillah sekarang 12 sudah syahadat semua, tapi mereka offline. Masya Allah. Yang online cuman satu, yang namanya Stanley itu di Komalnya Bunda Sumangkut. Itu saya cuman satu statement saya sama mereka. Kita harus bersyukur kepada Al-Quranul Karim karena Al-Quran itu satu-satunya kitab yang membenarkan kenabian Isa Al-Masih atau Yesus Al-Masih. Kalau kita kembali ke kitab-kitab yang lain semua disangkal beliau kan, makanya perjanjian lama itu disangkal, dituduh bidat malah. Makanya kita harus menerima Al-Quran karena Al-Quran satu-satunya kitab yang membenarkan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Al-Masih adalah utusan Allah. Kalau kitab-kitab sebelumnya malah dibantah. Nah dari dasar itu saya mengajak, ayolah kita mencintai Isa Al-Masih dari sudut pandang Al-Quran. Lebih menempatkan beliau kepada porsinya sebagai utusan Allah, menangkal ajaran-ajaran Helenisme. Ya itu akhirnya mereka berpikir secara logika, akhirnya alhamdulillah. Apalagi kalau Unitarian ya, Unitarian kan sudah basicnya sudah kuat, paling sedikit tentang konsep penebusan. Makanya saya bilang konsep penebusan hanya ada di paganisme sama penggadaian, selebih dari itu tidak ada agama yang mengajarkan penebusan kan? Akhirnya tambah kuat lagi. Jadi
memilih untuk bersahadat. Tapi kembali lagi logika saja, pakai logika pasti insya Allah dia bersahadat, Bang. Oke, cukup. Terhubung karena ada saudara saya baru masuk juga nih dari Advent, Bro Anthony ya. Tolong menyimak dulu ya, nanti saya beri nanti waktu untuk menyanggah karena sudah masuk ke pembahasan. Dulu Anda itu sangat-sangat sulit, termasuk Bang Juma, untuk meluruskan iman Anda itu mengakui bahwa Yesus memang mati di tiang salib untuk menebus dosa. Unitarian kan fokusnya di situ. Yesus tetap itu tuh, sebenarnya Anda mengatakan dulu bukan Tuhan, tapi tetap mati menebus dosa. Sekuat iman apa ke waktu itu? Terus kenapa bisa berubah drastis gitu? Kira-kira apa pengaruhnya? Kalau saya pribadi, saya kemarin sedikit menanggalkan redaksi dari Al-Quran, saya kembali ke abad pertama. Ternyata abad pertama kalau kita berdiri di posisi netral tanpa berpihak kepada Injil-Injil kanonik, di sana banyak sekali literasi yang membantah penyelipan Yesus Hamasyah. Contoh literasi dari Basilidean, ada beberapa Injil-Injil apokrif yang memang menentang itu. Jadi kalau orang berpolemik seakan-akan Al-Quran bertentangan dengan Bible, sebenarnya bukan Al-Quran, belum ada Al-Quran saja. Di abad pertama itu sudah banyak tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh pada saat itu yang membantah penyalipan, termasuk tulisan Basilidean gitu kan, Injil Basilides lah. Jadi saya memahami seperti itu. Jadi akhirnya saya mengkonfirmasinya lewat Al-Quran. Al-Quran mengkonfirmasi bahwa jadi Al-Quran ini bukan pandangan, tetapi menetapkan yang benar adalah tidak disalibkan. Karena di abad pertama ada dua pandangan besar. Hanya karena kebetulan 4 Injil ini lolos verifikasi untuk menjadi Injil kanonik, makanya dijadikan standar keimanan 2,6 miliar umat Kristen di dunia, 45.000 denominasi yang ada, menjadikan itu barometer keimanan. Tetapi kalau kita mau berdiri netral, kita mengkaji secara detail literasi-literasi yang tertulis di abad pertama, banyak yang membantah penyalipan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat kita nanti mati nanti, atau nanti pada akhirat itu nanti, secara pribadi saya yakini bahwa di sana malaikat tidak tanya, "Hai Stanley, kamu percaya kamu percaya Yesus Hamasyah mati abad pertama atau abad akhir zaman?" Saya yakin bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah amal dan ibadah yang harus kita pertanggungjawabkan. Begitupun yang dikatakan Yesus Hamasyah, iman dan perbuatan. Al-Quran mengatakan amal dan ibadah. Jadi tidak ada korelasinya dengan keselamatan saya nanti menyangkut penyalipan itu, Bang. Oke, terima kasih. Semua ditanggapi Bang Juma, saya sambut dulu ya. Bro Anthony, selamat malam. Dibuka mic-nya Bro Anthony. Topiknya, kenapa Anda sebagai Kristen Advent gitu masih kekeh percaya bahwa benar-benar Yesus Hamasyah atau Yesus itu mati di tiang salib? Kenapa enggak yang lain aja seperti Yudas gantiinnya gitu loh? Kenapa Bro? Silakan. Karena Yesus itu adalah firman Allah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Jadi yang membuat peraturan itu, upah dosa adalah maut atau mati, adalah dari Allah. Allah tidak pernah plan-plan atau pelin-plan. Jadi sekali dia ucapkan, itu tidak akan berubah. Nah, cara mengatasinya supaya jangan mati semua orang, karena manusia tidak ada yang sempurna di dunia ini, makanya dia berinisiatif untuk firman-Nya menjadi manusia, berinkarnasi. Jadi itulah sebabnya, karena upah dosa adalah maut, Yesuslah yang menggantikan orang yang berdosa itu mati kekekalan itu. Karena kematian ada 3, mati rohani, mati jasmani, dan mati kekal. Ya, jadi Yesuslah yang menggantikan kematian kekal itu, supaya orang yang datang kepada Yohanes 3 ayat 16, barang siapa percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Itu kata Yesus. Oke, cukup. Terima kasih Bro Anthony, Anda standby dulu. Bang Juma ada tanggapan? Silakan masuk ke topik. Bang Zuma isi amunisi, Bang. Oh, isi amunisi dulu. Kalau Pak De, silakan Pak De.
Iya, seperti yang dikatakan Bro Antoni itu, saya tidak menemukan di mana Tuhan itu menetapkan Yesus mati di salib. Itu saya tidak menemukan. Bahkan kalau kita baca dari kitab Perjanjian Lama, tidak ada ceritanya dosa mau diwariskan, nggak ada. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 2 itu, Adam akan mati pada saat hari memakannya. Ini menunjukkan bahwa dosa itu tidak diturunkan. Karena sang pelaku sendiri sudah dapat hukuman, ya, termasuk dia nanti susah payah cari nafkah, perempuannya susah payah melahirkan dan sebagainya, itu sudah merupakan hukuman, sehingga tidak lagi ada dosa yang bisa diwariskan. Nggak ada. Para nabi nggak pernah mengajarkan dosa diwariskan, itu nggak ada. Kalau kita lihat di dalam Yeskil 18 ayat 18 sampai 20, dosa ditanggung masing-masing. Bahkan orang tua kita tidak menanggung dosa kita. Kita tidak menanggung dosa orang tua kita. Yang berdosa yang akan mati, yang bertobat akan mendapat berkat. Jelas ayatnya. Di mana ada dosa mau diwariskan? Ini ajaran siapa ini? Nabi mana yang mengajarkan bahwa dosa diwariskan? Nggak ada. Ini hanya akal-akalan Paulus saja. Dia mengatakan maut telah datang bersama satu orang, demikian juga dosa. Ini Paulus yang punya kerjaan ini. Tetapi para nabi lainnya termasuk Yesus tidak pernah mengatakan bahwa percaya aku disalib, kamu masuk surga. Nggak ada. Itu diajarkan oleh Paulus di dalam Roma 10 ayat 9. Jikalau kamu percaya dengan mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan, mati dan bangkit dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Itu pernyataan Paulus. Tapi bagaimana dengan pernyataan Yesus? Masuk surga itu dengan cara melakukan segala perintah Tuhan. Matius 7 ayat 21, Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 20, terus Matius 19 ayat 17 sampai ayat 20 juga. Nah, itu jelas nggak ada ajaran tebus dosa supaya masuk surga, nggak ada diajarkan. Ya, makasih Pak D. Bro Antoni masih monitor? Bro Antoni, oke. Bro Antoni kayaknya masih jeda live. Silakan, Bro Stanley. Ya, kalau abangku Antoni monitor, saya pengen berdiskusi sedikit sama beliau. Kebetulan beliau adalah dari Adventist Seventh Day Adventist Church kan, dari GMAHK Gereja Masehi Advent hari ke-7. Mungkin untuk narasi tadi yang diuraikan sama Gurunda Ustadz Sugi sangat benar sekali, yang mana tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa penyaliban itu menjadi fondasi kita untuk keselamatan. Kalau kita lihat dari kajian dakwah-dakwah Yesus Hamasiah, yaitu esensinya adalah iman dan perbuatan. Iman kepada siapa? Kepada Allah atau kepada Elohim atau kepada Bapa, dan perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus kalau masalah konsep penyaliban saya sudah uraikan tadi, menyangkut dengan kita harus perlu kaji lagi, karena gerakan kekristenan ini dari sejarahnya di Armenia, bukan di Antioquia ya. Kristen mula-mula di Armenia tahun 43 Masehi yang dibawa oleh Bartolomeus dan juga Tadeus. Begitu juga yang dibawa di Antioquia oleh Paulus dan Barnabas, yang sangat kental pengaruh Helenisme pada saat itu. Akhirnya terafiliasi dengan Helenisme di Yunani, sosial politik Kaisar Konstantinopel dan lain-lain. Akhirnya esensi kekristenan malah terjadi pergeseran makna dari konsep ketuhanan dan juga lain-lain. Akhirnya lahirlah Kristen-Kristen namanya Protestan, gereja restorasi seperti Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang lahir tahun 1846 itu, dengan gerakannya ingin mengembalikan ajaran Kristen sesuai dengan Alkitabiah, yang mana meluruskan lagi Sabat. Karena yang mana Paulus, entah otoritas siapa, beliau berseberangan dengan ajaran Yesus Hamasiah. Padahal Paulus ini bukan salah satu dari 12 Hawariun, bukan salah satu dari Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, Tadeus, Simon dan juga Yudas. Dia bukan salah satu dari 12 murid Yesus. Terus dengan otoritas apa si Paulus ini merubah-rubah ajaran Yesus Hamasiah? Karena Yesus Hamasiah ini tidak punya ajaran baru. Dia hanya mengajarkan bagaimana mengimplementasikan hukum Torah.
terbagi dua, yaitu hukum kasih kepada Allah dan hukum kasih kepada manusia. Walaupun dia ditentang oleh ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Taurat dari Farisi, Saduki, Ezeni, Zeloti, Herodian dan lain-lain, dia dibantah ajaran beliau. Nah, dari sudut pandang itu, Advent coba kembalikan ajaran itu. Advent tidak memakan daging babi, Advent tidak banyak hal yang tidak dilakukan oleh saudara-saudara kita dari Advent sesuai dengan ajarannya Ellen G. White dan juga James White. Dan ada 4 tokoh-tokoh Advent yang lain termasuk Russell yang akhirnya pindah ke Seksi Jehovah. Itu gereja-gereja restorasi yang ingin mengembalikan esensi ajaran Kristen, ajaran Isa Al-Masih atau sekte Nasrani pada saat itu. Sayangnya Advent pada 1930-an kembali ke konsep Tritunggal. Karena kalau dari catatan buku Advent tulisan James White, suami Ellen G. White, bukunya judulnya Daystar, ditulis tahun 1863, mengatakan bahwa kesesatan mula-mula diawali oleh tulisan-tulisan gereja-gereja kuno. Jadi James White, Ellen G. White menentang Tritunggal. Saya punya bukunya, yang mana Ellen G. White dan juga James White adalah tokoh-tokoh Kristen dari gereja Advent yang menentang Tritunggal. Tetapi karena kencangnya antisemitisme, orang yang menyucikan Sabat, orang yang tidak menyembah Yesus, itu pasti Yahudi. Makanya di Perang Dunia Kedua terjadi antisemitisme. Advent mulai terafiliasi lagi dengan Tritunggal karena mencari aman lah kasarannya. Itu kalau kita mau jujur dari sejarah gereja Advent. Akhirnya terjadi dibuat pengakuan iman di 1930-an. Akhirnya Tritunggal dimasukkan lagi dalam doktrin. Tapi kalau kita kembali ke ajaran Advent yang sesuai dengan yang didirikan oleh tokoh-tokoh Advent, pionir-pionir Advent, Ellen G. White, James White, Kevin dan lain-lain yang di tahun 1864, mereka tidak percaya tentang konsep Tritunggal. Jadi mungkin kita akan kaji lebih jauh dengan abangku Bang Antoni tadi. Tapi kalau untuk bahas tentang konsep ketuhanan, saya pikir akan cukup panjang kalau kita mau lihat dari literasi dari sejarah gereja. Tetapi kalau kita pakai logika saja, ya saya cukup membaca Bible. Yohanes 17 ayat 3. Karena satupun dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul, tulisan-tulisan Paulus, tulisan Yakobus saudara Yesus, tulisan Yudas saudara Yesus, dan juga Wahyu atau mimpi yang dituliskan di Pulau Patmos, tidak ada satupun dalil yang menyatakan secara eksplisit bahwa Yesus HaMashiach berkata lewat bibirnya atau mulutnya bahwa dia adalah Allah atau dia adalah sang sumber, tetapi dia adalah utusan. Dan itu diperkuat, dijelaskan lagi dalam Al-Quran. Jadi setelah terjadi terpecahnya pandangan tentang siapa Yesus HaMashiach, pandangannya Tertullianus, Athanasius, Gregorius dari Armenia, begitu juga Arianus, akhirnya terpecah-pecah pandangan tentang ketuhanan. Isa Al-Masih atau Yesus HaMashiach terlibat di dalam sana. Dia difitnah sebagai Tuhan pada saat itu. Akhirnya Al-Quranul Karim turun untuk mengembalikan ajaran tauhid menjadi satu-satunya benteng tauhid, mengembalikan ajaran tauhid sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Yesus HaMashiach, diajarkan oleh Yunus, Ayub, Daniel, Yehezkiel, Musa, Harun, Kaleb, Yosua bin Nun, Yakub, Yusuf, Isa, Ishak, Ismail, Abraham, Nuh sampai ke Adam. Itu ajaran tauhid yang sama yang dikembalikan oleh Al-Quran. Kembalikan ke ajaran mula-mula, konsep tauhid yang mula-mula. Dan baginda Rasulullah satu-satunya panglima besar fisabilillah yang berjuang untuk itu. Mungkin itu saya dari saya, Bang. Masya Allah. Baik, sebelum ke Banyuma mungkin sudah kembali. Bro Antoni ada respon? Silakan. Bro Antoni. Iya, jadi percuma tahu ini itu kalau memang tidak mengimani Yesus sebagai juru selamat, ya. Jadi tidak ada, kamu bilang tadi tidak ada Rasul Paulus murid Yesus yang ke-12, tidak ada murid Yesus yang ke-70. Memang dia pergi untuk memerangi, ya. Di Kisah Para Rasul 9 ya mengatakan bahwa dia mau membunuh umat-umat Allah. Disitulah dia ketemu dengan Yesus. Ketika dia bertemu dengan Yesus, matanya silau untuk melihat Yesus itu. Disitulah dia buta. Setelah buta dia, dan dia 3 hari lamanya buta, dan dia sadari bahwa kenapa engkau Tuhan, kenapa engkau membunuh aku, kata Tuhan.
Aku tidak membunuh engkau Tuhan. Membunuh umat-umat adalah membunuh. Bukan membunuh, menyiksa. Nah, Gini loh, siapakah engkau Tuhan? Jawab Yesus dari atas. Akulah yang yang kau aniaya itu, gitu loh bahasanya, gitu. Gitu. Jadi disitulah dia dipanggil menjadi rasulnya, menjadi muridnya, ya. Jadi setelah dia 3 hari bertobatlah dia dari Saulus menjadi Paulus. Nah, di situ dia menjadi rasul. Jadi dipakai Tuhanlah dia, dilihat dari keberaniannya, dilihat dari kegigihannya, dibalik, putar balik 38 derajat Celcius. Dia balik. Tadinya membunuh jadi pencari jiwa-jiwa, sehingga dia sampai 7 jemaat yang dibangunnya, ya, Efesus, Laodikia dan lain-lain. Jadi itulah. Jadi supaya kamu tahu sejarah-sejarahnya, jangan sampai menyalahgunakan sejarah itu. Jangan memutarbalikkan fakta yang tidak. Memang sebagian kamu tahu, sebagian tidak, ya. Tapi jangan sampai kamu mengatakan bahwa inilah agama yang benar, inilah agama yang benar. Jadi itu tidak bagus. Jadi kalau memang kamu sudah dari kesesatanmu itu menjadi sesat juga, ya pelajarilah itu baik-baik supaya dapat kamu. Terlalu panjang kita komentari ya. Kita melihat kesaksian Paulus dalam Kisah Para Rasul 9 ayat itu, di situ dikatakan bahwa yang menyertai Paulus itu dia mendengar suaranya tetapi tidak melihat apapun. Coba Anda bandingkan dengan Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Di situ dia tidak mendengar tapi melihat. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 7, dia itu mendengar ya tapi tidak melihat. Kisah Para Rasul 22 ayat 9, melihat tapi tidak mendengar. Ini kok mencela-mencela. Kalau memang Paulus ini dipakai oleh Tuhan, ya, kenapa ini Paulus ini ajarannya sangat nyimpang dari ajaran Yesus? Seperti yang sudah saya utarakan tadi, bahkan berani-beraninya Paulus mengatakan Tuhan itu tulul. Ya, lihat bahasa bahasa Inggrisnya ya, versi King James. Itu Anda lihat di situ. Di situ sangat jelas bahwa nih saya bukakan 1 Korintus 1 ayat 25. Ya. Itu 1 Korintus 1:25. Nah ini, sebab yang bodoh dari Allah. Ini kalau versi King James itu, sebab Tuhan tulul. Ya, sebab ketululan Tuhan itu lebih baik daripada manusia yang bijaksana. Benarkah Paulus ini sudah tobat? Sementara dia mengatakan Tuhan itu tulul. Ya, ini saya buka yang versi terjemahan lama ya. Versi terjemahan lama Anda lihat kawan-kawan. Saya tidak mengada-ada nih. Karena kebodohan Tuhan, di sini sebut Allah, saya nggak menyebut Allah, ini memang biadab, LAI ini Allah dikatakan tulul. Sebab kebodohan Allah itu lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan kelemahan Tuhan itu lebih gagah daripada manusia. Bagaimana mungkin Tuhan semesta alam yang maha perkasa dikatakan lemah? Tuhan yang maha mengetahui dikatakan tulul. Ini apa-apaan? Apakah ini menunjukkan bahwa Paulus ini orang yang bertobat? Tidak. Paulus itu bukan bertobat, tapi merusak ajaran Yesus itu sendiri. Itu jelas. Dari kesaksiannya sudah mencela-mencela. Katanya kawannya mendengar, tapi tidak melihat. Di kesaksian yang lain melihat, tapi tidak mendengar. Apa yang dipercaya dari orang seperti ini? Silakan Bang Stanley kalau mau nambah. Iya, tadi beliau bernarasi tentang Paulus. Jadi saya tidak pernah menyalahkan apa yang saudara imani. Saya hanya sedikit mengangkat literasi yang tertulis di dalam Bible dari sudut pandang saya. Jadi gini Bang, jadi kalau kita mau sama-sama barometernya kepada apa yang didakwahkan oleh Yesus Hamasya, beliau itu cuma datang 2 kali. Yang pertama datang di abad pertama, yang kedua datang di akhir zaman. Itu menurut perkataan langsung dari mulutnya Yesus Hamasya.
Dan di saat dia datang yang kedua kali, semua biji mata di planet bumi ini akan melihat beliau. Bukan cuma biji matanya Paulus yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 itu, pertemuan di Damsyik Damaskus. Beliau akan datang di Damsyik Damaskus di atas menara putih, tetapi itu menjadi pertanda akhir zaman, bukan di tahun 50 Masehi di zamannya Saulus. Dan kalau kita berbicara dari sudut pandang Kristen, tidak semua Kristen mengimani tulisan-tulisan Paulus. Kristen Ebionit, Yudeo-Kristen tidak menggunakan tulisan-tulisan Paulus. Kita tarik lebih jauh lagi. Apakah Paulus sejalan dengan Kefas atau Petrus atau Simon? Tidak. Baca Galatia 2 atau Galatia 3. Terjadi perdebatan di sana. Apa yang diajarkan Paulus dan juga Barnabas bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Petrus dan juga Yakobus. Yakobus saudara Yesus ya, bukan Yakobus bin Zebedeus. Karena Yakobus bin Zebedeus sudah mati. Terlepas dari klaim-klaim yang tertulis dalam Kisah Para Apostolos atau Kisah Para Rasul yang dalam Bible itu klaim sepihak yang dituliskan oleh Lukas. Pertanyaannya, siapa Lukas ini? Jangankan si Paulus, kita harus pertanyakan siapa dia. Jangankan si Lukas yang menulisnya, Paulus pun kita harus pertanyakan dulu, apalagi si Lukas yang notabene-nya adalah sahabatnya Paulus. Dia bukan siapa-siapa di antara 12 Hawariun, bahkan tidak pernah bertemu dengan Yesua Hamasya. Entah si Paulus ataupun si Lukas penulis Kisah Para Rasul. Jadi kalau memang di sana terdapat redaksi-redaksi yang menyangkut dengan dia dulu membantai, menyiksa murid-murid Yesus dan lain-lain, itu klaim sepihak karena tidak ada konfirmasi dari 12 Hawariun bahwa si Paulus ini adalah orang Farisi yang menyiksa Yesus dan juga murid-muridnya. Walaupun kita pahami bahwa orang-orang Farisi bertentangan secara akidah, secara pandangan tentang ketuhanan, bukan ketuhanan. Mereka sama-sama menyembah Elohim. Berbeda pandangan tentang bagaimana mengimplementasikan Torah. Dan di sana juga sangat banyak. Kalau Abang Advent juga Abang pahami bahwa Yesua Hamasya juga tidak pernah menghapus hukum Torah. Maka kalau kita lihat dari sudut pandang Advent, Abang kebetulan dari gereja Advent, kan Advent tidak menjalankan ajaran Paulus. Karena kalau kita ikut ajaran Paulus, binatang yang tidak dimakan di planet bumi ini, yang kaki 4 cuma kaki meja yang tidak dimakan. Selebihnya dimakan. Yang berterbangan di udara semua dimakan, kecuali Lion Air, kecuali Garuda Airlines yang tidak dimakan. Apapun yang berterbangan makan semuanya. Yang di hewan kaki 4, yang di laut yang tidak dimakan cuma kapal selam. Selebihnya makan semuanya. Halal semuanya. Itu menurut Paulus. Tetapi kalau menurut ajarannya Advent atau yang dikaji dari secara Alkitabiah, babi dilarang, anjing dilarang, yang tidak memamah biak, yang tidak berkuku belah itu dilarang dalam binatang-binatang yang di darat, yang di laut, yang tidak bersisik dan tidak bersirik itu. Tapi kalau ikut barometer pandangannya Paulus, semuanya dimakan. Yang penting dibawakan dalam doa, karena semua yang masuk itu adalah halal, yang keluar yang haram. Itu menurut tulisan Paulus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Abang klaim bahwa Abang mungkin lebih paham tentang sejarah, tentang historis, tentang kekristenan, ayo kita diskusi malam ini. Kalau Abang dari sudut pandang Advent, ayo kita diskusi tentang tulisan-tulisan Ellen G. White, tentang tulisan-tulisan James White, tentang wahyu pekabaran 3 malaikat. Ayo kita diskusi malam ini. Sejauh apa pemahaman Abang tentang ajaran-ajaran Advent? Saya 33 Advent di sana. 33 tahun saya di Advent. Jadi kalau Abang mau kita diskusi tentang apa yang dituliskan oleh tulisan-tulisan Ellen G. White dan juga James White, kalau memang tidak, silakan panggil pendeta entah dari Uni Timur, Uni Barat, atau pendeta-pendeta yang ada di gereja. Ayo kita diskusi santai di sini. Kita tidak pernah menyerang keimanan, karena keimanan biarlah dia bersemayam di hati sanubari kita masing-masing. Tetapi yang kita bahas ini historis, data dan fakta yang memang tidak bisa kita bantah kalau memang itu pernah terjadi, gitu Bang. Terima kasih Bang. Bang Juma. Mana nih Bang Juma nih? Kenapa pada diam? Tunggu ya. Belum siap Bang Zuma. Ada sebelum ke Bang Juma, ini ada yang perlu didengarkan, mengapresiasi kepada Stanley. Anda mungkin udah tahu semua. Mereka mendengar di luar. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak pinter nih, ini anak pinter banget nih. Salam dari saya Kainama. Ini anak pinter ini jadi penerus ini. Ya Bung Andi, salam dari Kainama.
terusin itu, karena memang harus luas pengetahuan itu, baik secara pengetahuan sekular, teologikal, biblikal, maupun dari pengetahuan historikal. Salam dari Kainama, pinter ini anak. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murid siapa dulu? Ustadz Kainama itu Bang Handi. Ya. Salam balik buat gurundaku itu Bang Ustadz Kainama. Saya selalu ikut kajian beliau tentang Parakletos. Itu yang menjadi pandangan saya saat ini, pandangan beliau tentang menafsirkan para keimanan saya bahwa itu mengarah baginda Rasulullah. Terima kasih Bang Ustadz Kainama. Beta pun orang tua dari Ambon itu, ketong kebetulan satu kampung juga. Beliau memantau di luar. Bentar ya. Allahu Akbar. Iya, salamin ya, salamin dari Kainama. Mantap ini, mantap. Barakallah. Bung Andi juga Allah sayang, Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Ya, salam Bapak, beta panggil Bapak saja ini, Bapak Ustadz. Salam gurundaku, insya Allah umur panjang, saya pengen sekali ketemu dengan beliau. Oke. Baik. Jadi beliau mantau kok. Jadi salam persahabatan para mualaf. Itu intinya. Antoni kok di mute? Jangan sampai digantikan oleh si Mencer ini. Mencer mah aduh gimana nih? Biarlah dia menjadi bayang-bayang semu di sini. Jadi inti topiknya malam ini adalah kenapa sih? Kenapa sih selalu ada dorongan dalam hati membuat diimani begitu kuat bahwa anak kesayangan Bunda Maria ini kok bisa diimani disalib, terkutuk pula lagi gitu untuk menembus dosa manusia. Bukankah ajaran seperti ini tuh tidak dikenal di zaman Yesus hidup, tidak dikenal sebelum Yesus Mesia, ajaran para nabi nggak ada mengorbankan anak orang untuk menebus dosa. Ini menurut kalian semua ini siapa sumbernya ini? Kok ini ajaran kok begitu berkembang diminati oleh banyak orang? Sedangkan setelah didiskusikan gitu ya, itu nggak bisa diterangkan memakai akal sehat, semua pakai iman gitu. Kalau udah dijelaskan berkali-kali oleh Bang Juma bahwa orang yang disalib itu adalah orang fasik. Orang yang terkutuk itu adalah orang fasik. Bukankah Tuhan pencipta alam semesta melarang sekeras membunuh orang yang tidak bersalah? Kenapa nggak dibalikkan saja kepercayaan itu bahwa yang disalib adalah orang yang fasik, bukan orang yang tidak punya dosa, bukan utusan Tuhan. Bukankah Yesus Mesia itu kita anggap sebagai nabi atau manusia yang mulia yang pernah datang untuk Bani Israel? Kenapa iman ini ada segolongan orang, bahkan sebanyak orang, miliaran orang kok percaya gitu loh? Apa penyebabnya gitu loh? Ya kalau untuk mualaf sudah terjawab. Bisa nggak sih itu pakai akal sehat, akal cerdas dikit gitu, bahwa di Bible sendiri tuh nggak ada. Yang disalib itu adalah orang fasik, orang yang banyak dosa, orang yang banyak meninggalkan ajaran Tuhan, orang yang sering makan uang pajak dan lain-lain kan gitu. Nah, bukankah itu masih kategori kepada Yudas? Kenapa ya sampai Yesus masih atau anak Maria yang disalib? Terkutuk pula lagi Galatia 3:13. Itu kira-kira yang mau dijelaskan malam hari ini supaya semua teredukasi. Kira-kira gitu topiknya, lanjut. Saya menanggapi dari kapasitas saya sebagai Kristen. Izin dulu Bang, saya mau izin turun dulu karena saya udah nggak pantas nih duduk sama guru-guru saya di atas nih. Saya izin di bawah Bang. Terima kasih Gurunda, Ustadz saya sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu Bang. Wabarakatuh. Mencer, kau mau menjelaskan apa? Emang kau ngerti bahasa Indonesia? Saya mau menanggapi apa yang menjadi narasi Anda barusan ya. Karena Anda di sini coba kan coba kita dengerin nyambung nggak ya? Coba. Karena Anda di sini kan membahas ataupun ya mendiskusikan tentang apa yang Anda tahu.
kan begitu. Ya, di dalam keterbatasan Anda tentu di sini perlu saya jelaskan apa yang menjadi narasi Anda barusan. Ya, patut Anda ketahui ketika Anda mengatakan ini ajaran dari mana, tidak ada di Bible yang mengatakan Yesus itu disalib ataupun ya anak kesayangan Maria kok jadi terkutuk. Anda tahu kata terkutuk itu dari Alkitab, kan begitu? Anda tahu bahwasannya yang disalib itu adalah Yesus. Anda tahu itu, cuman Anda tidak menerima karena Anda itu Islam, karena di dalam ajaran Anda itu ya bahwasannya yang disalib itu orang yang diserupakan. Anda kan tidak mau mengimani apa yang tertulis di firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci kami, kan begitu? Persoalannya hanya mencari pembenaran terminologi Nabi Anda, kan begitu ya. Saya membaca ya dalil ya Roma pasal 10 ayat 4 ya, sebab Kristus ke Roma dia. Habis ini Banyuwa nanti Banyuwa. Kalau Roma ya iyalah, memang itu kerjaannya Paulus, karena menurut Paulus kalau Yesus nggak disalib, tidak dibangkitkan, nggak ada Kristen. Itu menurut Paulus. Saudara membodohkan. Jadi gini, kalau Anda menempelkan surat Roma ke dalam tragedi penyaliban, orang Yahudi percaya nggak? Iya. Percaya nggak orang Yahudi? Anda sekarang Anda sekarang bawa kitab Anda itu ke Yerusalem sana di Israel, Palestina. Anda bacakan, kira-kira bukan hanya diludahin, Anda dilempari tai onta. Itu ajaran surat Roma itu untuk Romawi. Sedangkan Yesus itu penyalibannya di tengah-tengah Bani Israel. Kencing apa? Kencing unta ya? Sekalian dengan kencing unta Anda disiram. Iya di Arab itu kan? Ya, Bang Juma selesaiin dulu. Nanti Anda. Oke. Jadi kalau Anda kemudian membawa narasi kitab Roma itu, surat-surat wartawan itu Anda bawa kemudian untuk dibacakan di tengah-tengah Bani Israel, ya kasihan ente. Ini tragedi penyaliban di tengah-tengah Bani Israel. Orang-orang Israel yang memutuskan perkara penyaliban itu ahli Taurat. Ente ahli apa? Ente ahli apa? Ente sudah selesai belum? Belum. Poin ente sudah saya ambil di sini. Nah, ya, sekarang kalau begitu tolong tunjukkan dalilnya Tuhan yang datang kepada para nabi Bani Israel menginginkan kemudian menebus dosa manusia dengan cara membunuh manusia. Itu tertulis di mana? Silakan. Iya. Mana? Saya ambil dulu poin Anda yang pertama ya, saya kaji dulu. Yang terakhir aja. Mana dalilnya Tuhan yang mengutus para nabi menginginkan penebusan dosa dengan cara membunuh manusia? Silakan. Iya. Saya mau mengasih tahu kepada Anda sekarang ya. Ini tentu bersumber dari firman Allah itu sendiri. Walaupun Anda mengatakan Roma itu bukan firman Tuhan. Firman Elohim yang saya minta, bukan firman Bapak Paulus Tuhan kau itu, bukan. Oke. Persoalannya di sini Anda bisa berdiskusi dengan saya apa tidak? Itu aja jawabannya. Ya, saya minta dalil, wahai manusia yang membodohkan. Saya minta dalil. Mana firman Elohim yang menyatakan bahwa manusia dosanya ditebuskan dengan cara membunuh orang benar di atas tiang salib? Mana? Barusan kan saya mau membaca dalil, Anda sudah congor lagi. Saya minta firman Elohim, bukan firman Tuhan Paulus. Paulus itu kan Tuhan kau. Yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Oke, ya. Oke, dari tadi oke terus. Anda yang saya pakai, maka ketika Nabi Anda mengatakan, kenapa larinya ke Nabi saya? Nabi saya diajarkan oleh Elohim, Tuhan saya, mengatakan bahwa Nabi saya itu, Nabi Isa itu tidak disalibkan karena dia orang suci. Datang ente bersama dengan setan mengajarkan bahwa Yesus mati disalibkan nebus dosa orang-orang Roma. Sekarang tunjukkan dalilnya. Elohim mengatakan bahwa untuk menebus dosa orang Roma Yunani,
Tuhan membunuh orang suci. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Iya. Nah, iya lagi. Tadi oke, sekarang iya. Ya, Anda bisa berdiskusi. Kalau nggak bisa ya jawab. Nggak bisa saya hadapin kamu. Saya Bang. sedang berdiskusi dengan orang yang membodohkan dirinya. Saya tanya dalil, Bung. Kalau ada dalil dari kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya orang Kristen. Kalau kitabnya orang Kristen kan perjanjian baru. Saya minta dalil dari kitabnya orang Yahudi, bahwa Tuhan menginginkan penebusan dosa terhadap orang Roma dan Yunani dengan membunuh nabi yang datang kepada Bani Israel sebagai tumbal. Silakan. Ya. Matius 20:28. Saya tidak minta dalil dari Tuhanmu Matius. Yang saya minta dalil dari Tuhannya Bani Israel, Elohim. Berbicara mengenai Elohim berarti perjanjian lama. Jangan kau bawa agamamu yang Kristen itu. Kristen itu agama barat. Yang saya minta agama Yahudi, ada firman Tuhannya membolehkan membunuh manusia benar dikarenakan untuk menebus dosanya orang Roma Yunani. Terminologi yang datang abad ke-6 tentu itu sumbernya Saya minta dalil dari perjanjian lama. Ngapa kamu bawa Islam? Ya, nggak bisa diskusi dia nih anak. Saya minta dalilnya, Bung, di dalam perjanjian Kalian itu lama. takut berdiskusi dengan saya. Kenapa ya? Entah sampai kapan. Karena kalian otakmu itu, nggak ada. Dengarkan. Ini tak kasih dalil ya. Ini yang dibilang dalil ini. Coba lihat nomor 1, nomor 2 dari kitab Yeremia. Dengarkan. Kalau kamu itu ada otak, dengar. Kalau kupingmu masih bisa berfungsi, ini dengarkan. Tuhan mengatakan ya di dalam kitabnya orang Yahudi bahwasanya ketika mereka melaksanakan kemudian katakan kepada orang-orang Yahudi, apabila mereka ingin mempersembahkan persembahan penghapusan dosa kemudian untuk Tuhan, sampaikan kepada mereka agar memberikan kemudian kurban berupa ternak. Apa itu? Kambing, sapi, lembu, domba. Nah, Anda datang, kekristenan Anda datang nih dari barat, mengajarkan Tuhan meminta mempersembahkan penebusan dosa berupa korban dari manusia. Tolong tunjukkan dalilnya itu di mana. Silakan. Ya, kalau Anda mempertanyakan tentang perjanjian lama, Yesus belum lahir. Ya, kemanusiaan sang firman itu belum turun menjadi manusia. Yesus belum lahir, Paulus sudah lahir gitu. Kristen sudah lahir. Oke, saya menjawab ya, izin ya saya menjawab. Iya. Itu aja terus sampai besok. Ya, Roma pasal 10 Mama ayatnya yang keempat. Ngapain kau bawa surat-surat kepompong dari barat? Itu yang saya minta firman Tuhan, bukan Ini firman Anda tidak bisa Paulus. berdiskusi berarti. Ente yang tidak berdiskusi, yang bisa berdiskusi, lawan diskusi Anda minta dari perjanjian lama, ente bawa dari surat kabar. Yang kita minta dari firman Tuhan milik orang Yahudi yang melegalkan kemudian penyaliban, pembunuhan untuk dosa waris. Itu firman Tuhan itu, walaupun perjanjian baru. Nenekmu kiper, Tuhanmu itu Roma, itu Paulus Tuhanmu, itu bukan Tuhannya Bani Israel. Yang saya minta, yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Kalau Tuhannya Bani Paulus, yaitu Paulus. Yang saya minta Bani Israel. Gini loh pertanyaannya. Berdua, saya ulang ya pertanyaannya. Cari di perjanjian lama aja, ini dipertegas ya. Cari di perjanjian lama. Tuhan di perjanjian lama itu perintahnya membunuh anak manusia, Yesua Amasia, untuk menebus dosa. Di perjanjian lama, silakan. Di perjanjian lama ya, ketika Anda mempertanyakan perjanjian lama, tentu ya ini adalah di dalam kitab suci yaitu Alkitab.
Tentu korelasinya tentu berhubungan dengan ayat perjanjian lama dan ayat perjanjian baru. Bukan berarti ketika saya ngomong apa? Nih cara berdiskusinya baik. Coba tanya saya Bang Handi tentang perjanjian lama yang terkait dengan korban. Nah, coba dengarkan. Saya ajarin, diajarin, membodohkan. Diam dulu. Tanya saya Bang Handi, mana dalilnya Tuhan mengarahkan korban kepada Bani Israel? Nah, coba dengarkan. Ya, ada dua pertanyaan ke Bang Juma. Di mana dalilnya itu orang terkutuk nggak boleh dibiarkan semalaman, harus secepatnya diturunkan. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Mau saya bacakan Bang Handi? Bisa, silakan. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab manusia atau seorang manusia yang digantung terkutuk oleh Allah, jangan kau menajiskan tanah yang diberikan Tuhanmu kepada milikmu sebagai milik pusakamu. Tuh dalilnya. Apa salah dan dosanya orang sehingga digantung terkutuk di tiang salib? Oleh Tuhan, Tuhan menyalibkan orang yang tergantung ini disebabkan karena dia makan suap, menerima suap, Bang Handi. Dalilnya Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Itu jelas. Nah, kalau Bang Handi bertanya kepada saya tentang penyebab daripada terkutuknya orang tersebut, diterangkan secara terinci, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Jadi kalau ada orang menerima suap untuk mengkhianati seseorang, melaporkan seseorang yang tidak bersalah untuk dihukum mati, maka dihukum terkutuk oleh Tuhan. Ulangan 27 nomor 25. Nah, puas kan? Penanya puas. Ada lagi pertanyaan. Siapa kira-kira nama yang sesuai kriteria itu, Pak Coba? Siapa? Nah, kalau kita melihat di dalam Yohanes 12, jelas sekali yang makan suap itu Yudas. Makanya diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 18 nomor 19 dan juga dalam Matius 27 nomor 5, nomor 6, nomor 7 yang makan suap itu adalah Yudas. Nah, puas kan penanya? Oke, untuk penanya kedua. Puas. Ada lagi kedua, Bang Andi? Kedua, kalau sekiranya Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan para nabi itu tidak menginginkan korban manusia, tradisi zaman dulu, lalu apa yang harus dikorbankan? Nah, menurut Amsal 11:8 ini hikmat firman Tuhan kepada Salomo. Oke, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Amsal 11 nomor 8. Berarti ketika kita gabungkan dengan Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur, jelas Yesus tidaklah dia sebagai orang fasik. Yesus bukanlah pengkhianat, tapi yang fasik adalah Yudas karena menerima suap. Yang pasti adalah Yudas, dan kemudian pengkhianat adalah Yudas. Maka Yudaslah yang mati di atas tiang salib. Dengan kata lain, 2024 tahun orang Kristen selama ini menyembah Yudas. Nah, puas kan penanya kalau kayak gitu? Puas penanya. Puas. Nah, Jadi, puas. coba saya imbangkan ke mencerdaskan. Coba tanya dia. Coba tanya Coba. dia. Sebutkan, dengarkan dulu, dengarkan dulu. Belum ditanya udah nyerocos dia. Karena bocor bannya. Kepalanya bocor, belum ditanya sudah mengomong. Iya, santai dulu. Tanya Bang Handi. Pertanyaannya. Seperti ibu-ibu yang dengarkan dulu pertanyaannya. Coba lihat. Coba lihat. Anda berdua nih ya, Pak Antoni sama Pak Mencer nih. Sebutkan di dalam perjanjian lama, ya, Tuhan para nabi itu menginginkan tumbal manusia di tiang salib. Ada nggak? Silakan. Waktu saya berapa detik atau berapa menit? Kelihatan otak ilmu nggak ada gitu. Waktu saya berapa detik? 2 jam. Oh takut? Oke. Saya tidak minta waktu 2 jam. Saya minta waktu 2 menit. Oke? Ya, coba pertanyaannya diulang saya sebelum jawab. 7 nomor yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki.
dan ia akan menamai dia Immanuel. hubungannya dengan di dalam- penyaliban? Ya ini ada kaitannya dengan penyaliban. Iya, kapan dan siapa yang belum pernah memanggil Yesus dengan panggilan Baru Immanuel? 5 Siapa? detik. Baru 5 Siapa? detik. Siapa? Anda jangan takut berdiskusi dengan Loh, Kristen. Anda itu harus ditanya, harus mencerdaskan, jangan membodohkan. Anda ditanya. Jangan antipati ketika ada Kristen yang mau berdiskusi. Pertanyaannya, hargai yang menanya, hargai yang bertanya. Kamu ditanya apa? Punya dunia ini. Markona, kau diam aja. Izinkan orang bicara. Hargai penanya. Hargai Ini orang sudah yang tengah bicara. malam, bahkan sudah jam 1 lewat di sini. Hargai Oke? orang bicara. Cuma Nggak ada penghargaan bagi ayam. Orang ditanya apa, dijawab apa. Ditanya apa, jawab apa. Sejak kapan Yesus dipanggil Immanuel? Hei, ibunya Bunda Maria yang melahirkan pernah dipanggil anaknya Immanuel? Pernah? Congor doang. Kamu yang congor. Ditanya apa, jawab apa. Iya, ini kan ada korelasi. Mana ada korelasi, banyak cerita penipu. Masih korelasi. Tolong Bro, Anthony, tunjukkan gini loh. di mana Maria memanggil Yesus dengan panggilan Immanuel. Di mana? Santai bro Antoni, santai. Nipu aja kalian itu. Makanya jangan nyembah Yudas. Jadi kembali ke topik bro Antoni. Ada nggak di perjanjian lama itu, ya Tuhannya para nabi memerintahkan untuk membunuh orang di tiang salib untuk menebus dosa? Ada nggak? di dalam perjanjian lama itu masih di pengampunan dosa melalui binatang-binatang. Tetapi Berarti nggak itu ada ya? tidak sah. Nggak Hanya itu ada. bayang. Bayang-bayang. Tetapi di dalam perjanjian baru, makanya Yesus sebagai kurban untuk mensahkan itu semua Yesus. Karena yang berdosa adalah manusia yang ditebuskan Ya udah tangkap. Artinya adalah Bro Antoni, di perjanjian lama nggak ada jarang kayak gitu. Nanti di perjanjian baru dibuatkan surat oleh Paulus, betul? Bukan Paulus, firman Allah. Semua itu firman Allah. Kok ketawa? Parah ini orang. Aduh. Parah kau itu. Nggak tahu apa-apa. Firman Allah katanya. Otak pecah. Firman Allah. Sejak kapan itu Lukas jadi nabi? Sejak kapan? Iya, otakmu mengatakan itu nabi, bukan nabi, dia rasul. Nah, kalau bukan nabi lalu firmannya dari mana? Udah tadi saya sudah tanya kamu, apa arti nabi, apa arti rasul? Nabi adalah orang yang menerima firman dari Allah. Rasul adalah seorang nabi yang menerima firman untuk dirinya dan untuk umatnya. Oke. Nabi apakah menerima langsung? Firman itu. Nabimu menerima langsung. Nabiku menerima langsung, tidak melalui penyelidikan. Antara makhluk. Siapa makhluknya? Siapa makhluknya? Enggak tahu itu siapa namanya itu. Roh Kudus. Enggak. Dia enggak ada memperkenalkan diri. Lah, kami untuk apa dia memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Paulus. Bunda Nggak ada Maria, kayak gitu. Elizabeth. Jangan bergeser topik Elizabeth dia apa itu malaikat itu memperkenalkan ini bukan diri. proses tapi proses pewahyuan, jangan ke topik ke mana-mana. Jadi menurut Bro Antoni ya, penyaliban itu untuk menebus Bang dosa. Adi, sorry Bang Ya, Adi, sorry ya. Bang Adi. Tadi ada yang chat saya, katanya ada yang mau syahadat di bawah. Benarkah? Enggak, itu bercanda itu. Enggak Ya. serius. Saya udah cek. Ya enggak usah chat-chat saya lah. Jangan. Cek saya aja, jangan ke Banyumas, sibuk ke saya aja. Kayak tadi udah dicek juga ke saya, Bro ya. Itu nggak ada itu, nggak minta dia. Ini nomor saya kok banyak orang yang nggak kenal, saya tahu nomor saya. Jadi saya nggak pernah bagi-bagiin loh. Mau ganti nomor lagi ya. Jadi kesimpulannya menurut Bro Antoni ini secara tidak langsung Tuhan para nabi itu tidak untuk menyalib manusia yang namanya Yesua Mesia menebus dosa, nggak ada. Nanti di perjanjian baru bermunculan perintah dan hal-hal yang demikian. Betul ya Bro Antoni ya? Sepakati dulu nih. Oke?
Oke? Oke. Ke perpustakaan lagi. Oke. Jadi jelas itu. Jadi perjanjian baru penjelasannya Yesus mati di tiang salib menebus dosa. Perjanjian lama nggak ada. Jadi antara PL dan PB tidak sinkron dengan ajaran ini. Buktinya, contoh nih, kalau ada orang bawa-bawa salib di tengah tradisi Yudaisme, itu udah banyak kita lihat korban diludahi dan segala macam. Karena mereka jijik memang hal itu. Tuh, tapi di dunia barat itu sangat diimani. Kita hormati iman Anda di sini. Yang penting diskusi jujur. Tepuk tangan. Jadi jadi agama Kristen itu agama yang bidat bagi Yahudi. Makanya dikatakan Yesus di catatan Matius 23 nomor 15, apa dikatakan situ? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk agamamu. Setelah dia masuk agamamu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Jadi ada orang Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan agama. Penganutnya semuanya orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Agama apa yang didirikan oleh orang Farisi? Ya itu tadi, agama Kristen. Gitu, saudara Antonius. Makanya orang Kristen itu 2 kali lebih jahat. Kenapa dikatakan 2 kali lebih jahat? Karena mereka menyembah bukan Tuhan dan menyembah Yudas. Gitu, paham ya? Jadi yang kalian sembah itu Yudas, bukan Yesus. Yesus itu orang suci, diselamatkan oleh Tuhan. Tidak mungkin tidak. Mana dalilnya? Amsal 21. Otakmu itu. Ini Bible yang mengatakan. Iya, hasil otakmu itu. Ini Bible yang mengatakan kok. Jangan ke personal Bro Antoni, ke datanya. Bible yang mengatakan. Iya dia kan pukul ratakan Kristen semua katanya. Semuanya orang Kristen yang menyembah Yesus pasti menyembah Yudas. Itu loh. Iya, makanya itu dari otak dia. Loh, sekarang saya tanya, Yesus atau Yudas yang terkutuk? Orang yang di kayu salib menerima kutukan. Enggak, jangan orang. Saya tanya dulu, Yesus atau Yudas yang terkutuk? Terkutuklah dia yang di kayu salib. Nah, itu dia. Makanya saya tanya, apakah Yesus yang terkutuk atau Yudas? Siapa yang disalib di situ? Ya, yang terkutuk dulu, baru kita tentukan. Ya, enggak, siapa yang disalib? Tunggu dulu. Siapa yang terkutuk, Yudas atau Yesus? Iya, siapa yang tersalib? Kan siapa yang terkutuk, kan itulah yang disalib. Terkutuklah yang digantung di kayu salib. Nah, siapa itu yang terkutuk? Siapa yang terkutuk? Siapa yang terkutuk? Yang disalib siapa? Yang terkutuk siapa? Ikuti aja Bang Juma. Siapa yang disalib? Siapa yang Yesus. disalib, bro? Menurut kamu Yesus kan? Nah, sekarang Yesus. Apa yang menyebabkan Yesus itu terkutuk? Dosa apa yang Yesus lakukan sehingga dia terkutuk? Karena dosa manusia. Saya tanya, dosa apa yang Yesus tidak lakukan? Ada dosa Yesus. Kalau tidak ada dosa Yesus, lalu siapa yang mengutuk Yesus? Dosa itulah yang mengutuk. Saya tanya, kalau Yesus tidak punya dosa, lalu yang mengutuk Yesus siapa? Dosa semua manusia. Yang mengutuk Yesus siapa? Yang mengutuk Yesus siapa? Karena dosa itu adalah kutukan. Ya, yang mengutuk Yesus itu siapa? Dia menerima kutukan itu. Saya tanya, yang mengutuk Yesus siapa? Dosa itu adalah kutukan. Saya tanya, yang mengutuk Yesus siapa? Orang yang melanggar hukum Allah. Mama, susah kali bicara sama kambing, Mama. Dosa itu. Saya tanya, yang mengutuk Yesus siapa? Dia menerima kutukan. Gimana sih? Iya, yang mengutuk Yesus siapa? Dosa itu yang mengutuk.
Dosa yang mana yang Yesus lakukan? Dosa yang kau lakukan. Kenapa Kalau kau saya? mengikutinya. Kenapa saya yang melakukan? Dosa Yesus yang manusia dikutuk? yang Beleng. datang menerima Yesus sebagai juru selamat. Tuhan mengutus siapa ketika ada yang melakukan dosa? Misalnya nih, Yesus tidak melakukan dosa, saya melakukan dosa. Yang dikutuk oleh Tuhan siapa? Dia menerima kutukan. Nenekmu kiper. Saya tanya, Tuhan memberikan kutukan kepada siapa? Ketika saya berdua dengan Yesus, Yesus orang suci, Bang Suma orang berdosa, saya berdua dengan Yesus. Orang yang berdosa yang Saya melanggar hukum Allah. Saya berarti. Kenapa Dengar Yesus dulu. yang dikutuk? Orang yang melanggar hukum Allah dilimpahkanlah kepada Yesus. Mama Iya, dari mana ilmunya itu? Dari mana ilmunya? Iya, dari kitab suci. Di mana tertulis kitab suci yang mana? Kitab suci yang mana? Ya, Alkitab lah. Aduh, sekarang kuulang lagi. Iya. Ulang lagi samamu ya. Jadi kamu dengar. Kamu dan Bom-Bom. Dengarkan saya. Kamu berdua bersama dengan Bom-Bom. Bom-Bom curi ayam, kamu bukan pencuri ayam. Kira-kira antara kamu dan Bom-Bom yang dikutuk siapa? Saya tidak mengikuti Bom-Bom. Bukan saya suruh kau mengikuti. Saya tanya, kamu dengan Kenapa kau Bom-Bom? bandingkan dengan Bom-Bom? Saya tidak bandingkan, ini analogi. Bom-Bom pencuri ayam, kamu bukan pencuri ayam tapi pencuri sapi. Kamu tidak mencuri, Bom-Bom mencuri ayam. Kira-kira di antara kalian berdua yang dikutuk oleh Tuhan siapa? Jangan bandingkan dengan si Bom-Bom, udah saya bilang. Jadi kamu mau dibandingkan dengan siapa? Saya berdosa, dilimpahkan dosa saya kepada Yesus. Itu kuncinya. Mama ya. Jadi itu sudah. Oke, ada dalil pendukungnya, ada dalil pendukungnya dari firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3. Oke, Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka Dia kemudian menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mana dosamu di sini ditanggung sama Yesus? Iya, mana dosamu ditanggung Yesus di sini mana? Itulah, siapa percaya kepadanya dia akan memperoleh hidup yang kekal. Percaya apa? Beriman sebagai Tuhan. Di mana Yesus mengatakan bahwa aku menanggung dosamu? Di mana? Wah, banyak gitu. Oke, silakan. Saya tunggu dosamu satu aja. Diampuni gitu, banyak gitu. Loh, kok dosamu diampuni? Iya, aku menanggung dosamu. Mana? Dosamu diampuni gitu. Di dalam Lukas. Ya. Banyak itu tertulis di situ. Lihatlah di situ. Monyet. Siapa lagi sih yang report ini Iya, Guru udah kena report kayaknya. Ini loh Bro Anthony. Bro Anthony kan Yesus tidak punya dosa. Ya. Waalaikumsalam. Kita bandingkan aja ya dengan, bentar dulu Bunda. Yudas kan banyak dosa tuh, kan gitu. Yesus tidak punya dosa. Menurut Anda, nih yang dikutuk Yesus atau Yudas? Yudas juga berdosa, tetapi oleh karena dia tidak mau minta ampun kepada Tuhan, bahkan kematiannya juga sampai kematian tidak mau mengampuni, dia nggak terampun. Namun Yesus itu tidak berdosa, dia menerima dosa-dosa manusia. Karena upah dosa adalah mau. Buto-butonya, bohong-bohongnya. Ini dalil, kamu dengarkan nih. Keluaran 23 nomor 7. Aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kira-kira Yesus tidak bersalah. Saudara yang bersalah. Zaman kapan itu?
Ya, ini firman Tuhan ini. Ini firman Tuhan. Iya, saya akui firman Tuhan. Tetapi zamannya zaman Musa. Loh, kok zaman Musa? Iya, zaman Yesus beda dengan zaman Musa. Yesus berkata, lebih mudah Zaman langit dan bumi perjanjian lenyap. lama adalah zaman lahiria. Dengarkan dulu. Zaman perjanjian baru adalah zaman rohania. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu saya. Dengarkan saya. Paragrafnya apa tujuan maknanya ayat itu? Dengarkan saya. Copot ayat di sana, copot di sini, kau samakan semua, nggak bisa. Dengarkan Makanya dulu. kamu harus paham tentang firman Allah. Dengarkan saya Karena dulu, kamu nggak Bung. paham firman Allah, makanya Dengarkan seperti saya ini. dulu, Bung. Jadi bumerang dalam hatimu. Dengarkan saya, Bung. Menurut Yesus, hukum Taurat kalau dihilangkan setitik pun itu apa akibatnya? Hukum apa sekarang? Loh, kok apa sekarang? Ya. Yesus tidak mengenal Yesus tidak mengenal kitabmu. Yesus tidak mengenal kitabmu. Menurut Yesus, Kau bilang barusan tidak boleh menghilangkan hukum. Yesus tidak mengenal hukummu. Gimana sih kamu itu? Bahlo udah turunkanlah monyet ini. Host, turunkan monyet ini. Kamu Orang nggak gila ngerti ini. firman. Orang gila, nggak orang gila. Kamu nggak percuma kamu diskusi kamu. Kamu orang gila. Kamu yang gila. Kamu nggak ngerti firman. Nggak ngerti firman. Sosokan. Bangsar, ajak siapa pendetanya ke sini, Bangsar? Iya, pendetamu kau suruh ke sini. Mari kita Saya kajian. sendiri. Pendetamu kau suruh ke sini, pendetamu. Atau Paulus kau kasih bangkit lagi suruh hadapi saya. Saya menghadapi kamu. Apa kau nggak ada ilmu? Sampai Gimana kapan? kau hadapi saya? Lucu. Iya. Kau Sekarang saya tanya, menurut Yesus, menurut Yesus, kalau menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, apa akibatnya? Hukum apa dulu? Sedangkan hukum hukum pengampunan dosa ada juga dulu. Jadi hukum itu banyak. Hukum sipil. Hukum sipil lagi. Hukum moral lagi. Aduh, dasar preman gereja. Pertanyaan saya, dengarkan. Keluaran 23 nomor 7. Aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ada dua bersalah. Yudas bersalah karena berkhianat. Yudas bersalah karena dia kemudian makan suap. Yesus tidak berkhianat. Yesus orang mulia. Kira-kira di antara kedua manusia ini, yang mana yang dihukum? Tujuan itu hukuman sekarang peraturan pemerintah yang melanggar pasal-pasal ini, yang melanggar itu dihukum. Tetapi beda, hukuman kepada Yesus itu adalah hukuman dosa orang yang dilimpahkan. Ini dalilnya ada, Markona. Aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Pada perjanjian lama. Tak ada yang menamakan kitabnya orang Yahudi perjanjian lama siapa? Perjanjian lama itu. Siapa yang mengatakan kitabnya orang Yahudi ini perjanjian lama? Siapa yang mengajarkan Anda mengatakan itu? Paham kalian. Saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda perjanjian lama itu? Kitabnya orang Yahudi itu perjanjian lama. Siapa yang mengajarkan Anda? Mengajarkan Anda, ya guru-guru pengajar Alkitab. Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 31 nomor 31, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan orang Yahudi dan orang siapa? Kristen. Ada orang Kristen. Aku akan mengadakan perjanjian baruku. Itu diterangkan di Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Apa yang dikatakan di sana? Aku akan mengadakan perjanjianku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan mengadakan perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Israel dan Yehuda, yaitu
Dengarkan dulu perjanjian barunya, dengarkan. Lihat dulu judulnya apa? Judul film Kapang Markona. Iya. Judul itu hanya ditulis di perjanjian baru, di terjemahan Indonesia. Pada saat ini dituliskan itu tak ada judul. Ada judulnya itu semua. Apa film Kapang? Suatu Aku akan dengarkan dulu, dengarkanlah Markona, Markona dengarkan. Demikianlah firmanku, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Apa perjanjian baruku yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu? Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi keluaran itu adalah perjanjian baru Tuhan, Markona. Jangan kau bawa-bawa agama Kristenmu ke dalam kitabnya orang Yahudi yang adalah perjanjian baru. Kuucapkan lagi ya. Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan kitab keluaran ke dalam batin mereka dan akan menuliskan dalam hati mereka kitab keluaran itu. Jadi kitab keluaran ini juga adalah kitab yang dituliskan di dalam batin Yesus, karena Yesus itu Bani Yehuda. Maka ketika datang kemudian perintah, jangan kau membunuh, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jelas kalian orang Kristen yang bukan orang Yahudi tidak akan mungkin ditebus dengan mengorbankan orang yang benar. Ente siapa rupanya? Bani Israel kagak, disunat kagak. Boleh saya berbicara? Sabar. Diam aja lah kau. Sebab aku tidak akan dengarkan perjanjian barunya, dengarkan. Diam aja kau. Dengarkan perjanjian barunya, dengarkan. Nggak tahu kau firman. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar jangan kau bunuh. Ini perjanjian barunya. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Congormu itu. Sakit apa kau Sar? Berkuadukan dulu. Congornya aja yang keluar-keluar. Nggak ngerti firman. Kalau memang kau berbicara kayak gitu, saya memberikan satu pertanyaan untukmu. Boleh? Berdasarkan Alkitab, tanyakan. Kenapa diturunkan? Berdasarkan dari pahammu, boleh juga. Kenapa diturunkan, host? Bosan saya hadapi ayam sakit ini, bah. Ada si Noah itu, Noah. Sama juga. Ayam sakit semua. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ini perjanjian baru Tuhan. Nah, turun semua ayamnya. Jual beli naik. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, sekarang begini. Yesus orang benar, Kristen orang bersalah. Menurut Tuhan, bisakah Kristen dibenarkan? Kristen orang yang bersalah, Yesus orang yang benar. Menurut perjanjian baru Tuhan kepada Yesus, bisakah orang Kristen dibenarkan dengan cara membunuh Yesus yang orang yang tidak bersalah ini? Berdasarkan Keluaran 23 nomor 7. Bisakah? Boleh saya berbicara? Silakan. Aku mau tentang pemikiran si Sari ini dulu aku. Ya, silakan. Anda mengatakan Yesus, oke kan? Saya bertanya sama Anda, apakah Yesus itu lebih tinggi daripada Allah? Ayo. Yang ditulis. Kenapa diturunkan lagi? Antoni ditanya.
Dinaikkan dulu host. Belum minta lagi dia. Jual beli ini Muslim apa Kristen? Kristen juga. Jengkel dia lihat saudaranya sendiri. Jual beli kenapa kau nanya begitu sesama Kristen? Enggak, aku mau nanya dia aja ya, mau nanya dia aja. Jengkel dia lihat. Bang jual beli kan dari Kristen, kalau tadi Bang Sar dari pengikut Paulus bin Kapatuli, makanya. Kalau Muslim menjawab, ya Allah itu maha suci, maha tinggi, gitu. Jadi Yesus itu ya nggak seperti itu. Bang, abang sama aku berbeda. Aku mau bertanya sama dia ya, karena aku sama dia sama. Nah, karena dia sama. Nah, aku mau bertanya itu aja ya. Terus kenapa yang naik malah Alan bukan yang tadi? Ganti Komal. Ya, host. Mana dia? Kok diturunkan dia? Aku penasaran sekali sama dia. Mau dengar suara dia itu dulu. Host, biarkan dijual balik itu untuk bertanya. Nanti saya jawab. Oh iya. Saudara jual beli tanya sama saudara Alan, silakan. Pertanyaan yang tadi itu. Silakan jual beli. Saya ulang bertanya. pertanyaan. Saya bertanya, apakah Yesus itu lebih tinggi daripada Allah? Yesus itu Allah sebenarnya. Dari mana Anda mengatakan dia itu Allah? Allah tunggal. Dari mana Anda mengatakan dia itu tunggal? Itu menurut pemahaman Alkitab kami dan menurut kepercayaan kami. Siapa yang memahamkan itu? Menurut Alkitab kami. Omi, siapa si Omi? Menurut Alkitab kami. Iya, menurut Alkitab. Kau itu si bagus ya, kau itu. Aduh. Maksudnya? Saya mau tanya dulu. Tanya aja. Sejak umur berapa Nabi Muhammad menerima wahyu? Sejak berumur berapa Nabi Muhammad menerima wahyu? Kamu bertanya itu. Untuk apa kau bertanya itu samaku? Kenapa kau? Kristen itu sesama Kristen. Aduh, parah ini. Sesama ayam sakit diadu, bukannya baku patok, malah saling dorong pantat. Pertanyaan untuk Bang Cuma. Sejak umur berapa Nabi Muhammad menerima wahyu? Kalau saya tanya nanti umurnya Paulus boleh ya? Kau nggak usah bertanya sama dia. Google itu udah lebih canggih daripada dia. Ngapain kau bertanya sama dia? Iya. Apa kau bertanya kayak gitu? Kau bertanya ilmumu. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, itu kamu udah ditanya tadi sama jual beli diajarin. Kau jangan tanya saya, tapi tanya Google katanya. Kenapa di situ yang menjawab? Ya, kenapa saya menjawab? Pertanyaanmu itu nggak masuk akal. Saya kan bertanya kepada Bang Cuma itu, bukan kamu. Udahlah, kalau memang kau bertanya sama Bang Juma, udah kau dengarkan aja dulu suaranya. Kau matikan mic-mu, sama-sama matikan mic kita. Udah. Nongol lagi si Noah. Abang host, jual beli ini pura-pura jadi umat Islam ini. Usia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama itu pada usia 40 tahun. Iya. Terus? Nah, karena ingin tahu sebenarnya begitu. Iya, terus ada lagi pertanyaan yang lain? Ini Bang, tapi kan Bang jual beli ini kayaknya dia pura-pura jadi orang Kristen itu. Waduh,
Gimana ini saudara jual beli dibilang pura-pura jadi orang Kristen? Gimana itu bang? Cara kayak itu. Saya yang bertanya malah dia yang menusuk gitu. Enggak, pertanyaanmu itu enggak pas untuk dia. Enggak pas, maksudnya buktinya Bang sudah bisa menjawab. Apapun yang kau katakan sama dia pasti dia menjawab. Ini ketahuan mengalah sebelum berperang ini. Kalau lucu nih, udah lucu. Kau nggak yakin apa yang ada di unek-unek pikiranmu dan hatimu kau katakan sama dia, pasti dia bisa menjawab. Iya. Terus? Udah bicara lagi. Fungsi jadi fungsi saudara naik di roomnya ini mau berbicara, mau bertanya di siapa saja kalau bukan di Bang Suma. Kalau Anda pusing beli dulu obat dulu di depan rumah Anda, mana tahu ada buka kedai, beli dulu obat bodrek. Lucu juga ini. Terus? Host, perhatikan baik-baik gini jual beli gini, pura-pura dia jadi umat Islam. Loh, dia Kristen dia. Kok buktinya dia tidak bisa jawab apa yang ngomong tadi. Lucu kali Anda tidak bertanya, nggak bisa ku jawab. Anda lucu. Anda terlalu banyak menonton film Indosiar. Ya. Kamu ini mengalah sebelum berperang ya. Coba dulu. Kalau seandainya Indonesia berperang, Anda sudah lebih duluan sembunyi. Iya. Bukan saingan Bapak itu. Kenapa bisa? Saya lihat dari model orangnya saja, cara pembicaraan tuh bolak-balik. Oh. Memang pembicaraan Anda itu udah jadi seperti Porenjes. Iya, Rangers. Anda itu tidak cocok menantang Bang Suma. Anda itu sudah lebih pantas menantang Bang Juma. Bukan saya menantang, mau pingin tahu. Ya udah, kalau Anda pengen tahu, udah tanya jawab aja sama dia. Keluarkan unek-unek dalam pikiranmu dan hatimu, selesai. Wis, mantap. Terus saudara fungsinya masuk di room ini mau bertanya atau mau ditanya? Mau ditanya, mau bertanya, saya masuk aja. Wis, mantap juga. Pokoknya keluar masuk ditanya, sekali masuk bertanya, keluar ditanya, gitu ya. Capek. Orang berperang itu siapkan senjata. Kalau Anda berbicara, saya masukkan dari kanan, saya keluarkan dari kiri, selesai. Nah, bagus. Malah saya Bang Suma berargumen dengan orang ini. Kenapa Bang? Saya malas berargumen dengan orang ini. Kenapa bisa? Buktinya dia tidak dewasa dalam pertanyaannya dia itu, pembicaraannya. Iya. Jadi tolong dewasa sedikit saudara jual beli, coba. Yang dewasa sedikit. Oke. Kita dewasa. Marilah sama-sama kita tunjukkan kedewasaan kita. Nah, gitu. Coba tunjukkan apa sudah disunat atau belum. Kalau belum disunat berarti belum dewasa. Jual beli. Sudah dewasa, berani masuk. Nanti diskusi Bang. Ini mereka sudah diskusi nih. Ya, sama saya aja. Kalau Anda mau melihat kesimpananku, mari kita berdua. Apakah dia disunat apa tidak? Yes, mantap Bang Handi. Mantap Bang Handi. Mau dilihat nonotnya katanya. Nonotnya mau dilihat. Dengan garing. Siapa yang bertanya tadi? Alan, jual beli. Dia tanya kalau saudara Alan mau lihat nonotnya silakan berdua katanya lihat. Iya. Kau jangan kau publikkan aku di sini, nggak ada artinya. Yang ada artinya kemaluan. Untuk apa kau tunjukkan kemaluan? Mari kita berdua. Biar tahu saudara Alan Anda diajak berdua.
coba dulu. Mati meja mau pedang-pedangan ini mah. Nanti coba nanti kena tiang listrik. Ya sudah, open kamera berdua, coba buka kamera. Masing-masing perlihatkan mana. Bang Suma belum bisa saya punya untuk on cam bos. Oh gitu. Seandainya bisa diperlihatkan betulan senjatanya ke jual beli ya. Bang aja pakai senjata aku pakai senjata sniper. Cus, masih kali kena. Bang Andi, mungkin bagus kalau kita simak diskusi Saudara Noah dengan Adinda Stanley. Lebih baik saya bertanya kepada Bang Suma supaya bisa dapat pengalaman. Kalau Anda bertanya sama Bang Cuma, Anda jadi mualaf. Iya kan? Yang tidak tahu. Ngapain Anda mencari yang tidak tahu atau tidak tahu? Udah, kuatkan aja iman Anda, jangan goyang. Kalau Anda memegang tiang listrik yang sudah dicor, Anda itu tidak tergoyang. Tapi kalau Anda memegang tiang listrik yang tidak dicor, Anda capek menahan. Tolong bantu saya. Betul. Ini tiang listrik mau rubuh. Betul itu. Tapi Pak Alan ini sering megangnya bukan tiang listrik, yang pegang adalah strumnya. Iyalah. Kalau kau jual beli. Dipegang dia kabelnya yang belum ada kupasnya, dia itu nggak kena setrum. Tapi kalau dia pegang kabel yang ada bekas lukas, dia pegang, mati dia. Mati dia. Mati dia. Ya, kita dengarkan dulu diskusi antara sahabat dan Noah. Ini sama-sama kelas berat. Ya. Kalau Saudara Alan nantilah dengan saya lagi. Oke Bang Suma. Oke. Kita mau nonton dulu ya. Ya. Siap. Jual beli. Di sini aja jual beli. Kau rogoh celanamu masuk dalam sambil nyimak. Bang jual beli sama Bang Alan di sini aja, pijit-pijit belakangnya Bang Zuma, capek itu. Ya, betul. Ayo Dinda, coba pagi. dengan Saudara Noah diskusi. Coba. Silakan. Oke, siapa aja boleh. Oke, selamat pagi. Ya, pagi. Topiknya tetap itu ya, siapa yang disalib. Ya, monggo. Oke, ini siapa? Tunggu. Jual beli ngapain kau kasih melorot celanamu? Apa maksudmu? Dan naikin kembali. Naikin celanamu. Hei, celanamu naikin. Ini anak orang lagi mau diskusi, nggak sopan juga kau. Celanamu naikin. Celana aku masih nyaman di kursi. Itu kok kasih melorot. Udah orang mau diskusi nih. Nanti aja lagi. Ya udah, oke lanjut. Alan, itu kabel nggak usah digulung-gulung, biarin aja besok aja. Udah, mulai. Ya. Pakai celanamu, banyak ini cewek nonton ini, jangan kau buka celanamu. Sama Stanley. Kalau celana dibuka yang penting kan yang di dalamnya nggak terbuka. Aduh. Iya tahu. Ya, kita mulai. Ayo jual beli kita saksikan dulu ya. Saksikan dulu Saudara Noah dengan sahabat. Ya, silakan. Oke, silakan. Dimulai. Iya. Oke, silakan. Topiknya mungkin masih sama menyangkut dengan penyalipan. Menurut pandangannya Bang Noah gimana Bang? Silakan Bang. Oke, tadi malam kami juga udah berbicara ya, diskusi di sini. Saya kira udah ganti topik, rupanya masih topik yang sama. Jadi ini masalah manusia terkutuk dengan tidak terkutuk. Sebelum kita lanjut Bang, kita tanya jawab singkat aja. Saya mau tanya Abang, menurut Abang, kutuk itu apa? Kalau terkutuk itu kan yang menerima yang kutukan Bang. Maksudnya terkutuk itu yang pokoknya negatif lah. Hal-hal yang negatif, orang-orang yang berbuat dosa itu layak untuk dikutuk Bang. Makanya saya menentang penyalipan karena yang terkutuk itu bukan Yeshua Hamasya, tetapi sosok lain yang diserupakan Bang.
Jadi abang silakan benerasi membantah bahwa yang disalibkan itu adalah Yeshua HaMasyiah, sedangkan saya akan tetap pada pendirian keimanan saya yang mana Yeshua HaMasyiah itu tidak disalibkan. Oke, makasih jawabannya Bang ya. Berarti barusan Abang menjawab bahwasanya adalah manusia itu adalah yang terkutuk itu adalah manusia yang melakukan suatu dosa. Jadi menurut Abang nih ataupun menurut dari agama Islam sendiri, kapan manusia itu berdosa, Bang? Kapan manusia itu terkutuk? Kalau kita bicara konteks dosa itu kan sudah jelas Bang. Dalam kitab suci kita masing-masing menjelaskan awal mula dosa itu sudah jelas dari zamannya Adam dan Hawa. Oke, dari zaman Adam dan Hawa. Karena apa Bang? Karena Adam dan Hawa melakukan pelanggaran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Bukan begitu Bang? Iya. Bukan begitu, oke. Berarti sejak awal manusia diciptakan, manusia itu sudah terkutuk, manusia itu sudah berdosa ya Bang ya. Kita sendiri pun saat ini adalah manusia yang terkutuk, manusia yang berdosa. Makanya Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi menurunkan, mengutus para nabi-nabi untuk memperbaiki akhlak manusia, untuk mengembalikan pikiran manusia, memberikan ketetapan-ketetapan khusus, mengikuti segala peraturan untuk selalu mengingat dan dekat kepada Sang Maha Pencipta dan mengakui bahwa Sang Pencipta itu memang benar-benar ada. Berarti saya jawab pertanyaan Abang, Abang tidak setuju bahwasanya Yesus bukan orang berdosa, tetapi kenapa disalibkan? Karena yang disalibkan itu adalah orang yang terkutuk. Oke, jadi saya jawab di sini pertanyaan Abang. Bersih Bang ya, orang yang suci menurut pemahaman kita, tetapi kenapa dia jadi terkutuk? Itu untuk menggenapi keselamatan umat manusia Bang. Oke, jadi sebenarnya untuk fairnya Bang, kita membahas tentang tokoh Yeshua HaMasyiah ini. Alangkah baiknya ada dari Yudaism. Jadi kita fair karena minta maaf karena dalam kekristenan mengutip beberapa dalil untuk menguatkan nubuatan-nubuatan yang diklaim diarahkan kepada Yeshua HaMasyiah. Itu yang pertama. Yang kedua, Abang harus pahami bahwa hanya Al-Quran saja satu-satunya kitab yang membenarkan kenabian dari Yeshua HaMasyiah. Tokoh yang hidup di abad pertama itu hanya Al-Quran saja yang membenarkan. Karena kitab-kitab sebelumnya kalau kita lihat dari sudut pandang Yunani Yahudi, terlepas dari klaim-klaim kekristenan, tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang Yudaism, beliau ditolak mentah-mentah. Makanya Al-Quran ini mengkonfirmasi bahwa benar beliau ini adalah utusan Allah, atau adalah nabi, atau adalah rasul, karena beliau punya pengikut. Dan itu salah satu, dan juga yang lain mengkonfirmasi bahwa perdebatan-perdebatan yang terjadi di abad pertama tentang siapa yang disalib itu dijelaskan bahwa Al-Quran tidak membantah bahwa memang ada penyaliban tersebut, tetapi bukan yang disalibkan adalah Yeshua HaMasyiah. Jadi jangan salah paham seakan-akan Al-Quran menarasikan bahwa tidak ada penyaliban. Penyaliban itu ada, tetapi yang disalibkan bukan Yeshua HaMasyiah. Kita sedikit tanggalkan pandangan, bukan pandangan, tetapi redaksi dari Al-Quranul Karim kita tinggalkan. Kita kembali ke abad pertama. Di abad pertama, coba kita berdiri netral. Jangan kita terpengaruh dengan literasi dari Injil-Injil kanonik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang dikuatkan oleh kisah para apostolos, tulisan Lukas, surat-surat Paulus, dan juga surat-surat Yohanes. Tetapi kita berdiri netral. Banyak literasi-literasi lain yang membantah penyaliban tersebut. Bahkan Injil Basilidas, dia 10 tahun lebih dahulu ditulis dibanding Injil Yohanes. Injil Basilidas berbunyi bahwa yang disalibkan bukan Yeshua HaMasyiah. Berarti perdebatan ini sudah ada jauh hari sebelum Al-Quran turun. Perdebatan apakah Yeshua yang disalibkan bukan nanti sekarang, bukan nanti di 610 Masehi, bukan nanti di zamannya Konsili Nikea, tetapi sudah di abad pertama. Pandangan-pandangan orang Yahudi
itu sudah ada perdebatan. Apa iya? Perdebatan yang pertama, apa iya dia Mesias atau bukan? Itu perdebatan yang pertama. Tidak ada konsep pembahasan dia Tuhan atau bukan. Apa iya dia Mesias atau bukan? Tetapi sudah dijawab oleh Yesus Hamasyah. Kalau kita kembali dalam Markus 14 ayat 62, dia mengatakan bahwa di saat dia di depan para mahkamah agama, apa engkau Mesias itu? Yesus menjawab, iya, akulah dia. Dia itu siapa? Bukan Tuhan. Mesias, akulah dia, Mesias itu. Engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Subhanahu wa ta'ala, atau di sebelah kanan yang maha tinggi. Dalam bahasa Arabnya Subhanahu wa ta'ala, dia akan duduk di sebelah kanannya. Nah, di situ jelas bahwa Yesus mengklaim bahwa dia adalah Mesias, yang dikuatkan oleh Al-Quran. Hanya Al-Quran yang menguatkan klaim-klaim Yesus Hamasyah. Kalau kita kembali ke perjanjian lama, tidak ada satupun dalil yang menguatkan bahwa Yesus Hamasyah adalah Al-Masih atau adalah Mesias. Nah, begitu juga dengan konsep penyaliban. Sudah ada perdebatan di sana. Apakah iya dia yang disalibkan? Pandangan orang dari Basilides, literasi Basilides menjelaskan yang disalibkan kemungkinan adalah Simon dari Kirene. Karena beliau, kalau kita lihat dari tulisan Matius, masuk akal juga. Karena Simon dari Kirene juga sempat memikul salib. Tidak dijelaskan nanti dikembalikan lagi atau tidak. Tetapi ada pandangan seperti itu. Jadi pandangan Yesus Hamasyah, jangan kita terlalu jauh sampai ke Al-Quran. Di abad pertama sudah ada perdebatan-perdebatan seperti itu. Jadi Al-Quran mengkonfirmasi bahwa benar ada penyaliban, tetapi bukan Yesus Hamasyah yang disalibkan, tetapi diserupakan. Banyak pandangan lain, mungkin Injil Barnabas dan Injil-Injil lain punya literasi-literasi yang mengarahkan siapa sih yang disalibkan pada saat itu. Kalau kita lihat dari sudut pandang yudikatif, Pontius Pilatus sebagai pemegang tertinggi yudikatif pada saat itu, dari sudut pandang hukum, dia mengatakan bahwa orang ini tidak layak dihukum mati. Itu dari sudut pandang yudikatif yang dipegang langsung oleh Pontius Pilatus. Dari sudut pandang TKP, di TKP yang sama, di tempat yang sama, di momentum yang sama, ada dua Yesua di sana, Yesua Hamasyah dan Yesua Barabas. Jadi harus kita kaji lebih jauh di sana, Bang. Jadi mungkin kalau dari saya, mungkin kita berdiri netral di literasi-literasi yang ada di abad pertama. Jangan terpengaruh oleh apa yang ditulis oleh 4 Injil kanonik ini, historis tentang penyaliban itu, tetapi kita netral. Coba kita lihat, kita terima semua informasi dan kita kaji mana yang masuk akal, mana yang tidak. Silakan, Bang. Oke, jadi Injil apa tadi Abang bilang, yang Injil sebelum Injil Matius Markus, sebelum Injil kanonik, Injil apa tadi Abang bilang? Injil Markus yang tertua, terus disusul oleh Matius dan Lukas, dan ada namanya Basilidean. Pandangan Basilian itu lebih dulu daripada Injil Yohanes. Injil Yohanes baru tertulis itu 110 Masehi sampai 125 Masehi. Sedangkan Injil Basilidean ini 90 Masehi sudah ada. Itu sumbernya Basilidean ini yang nulis siapa Bang itu? Orang Yahudi pada saat itu, Bang, itu bisa dapat bisa diambil dari literasi-literasi di Vatikan, Bang. Banyak kitab-kitab itu disimpan, tetapi tidak dijadikan Injil kanonik untuk diimani oleh 4.500 denominasi atau 2,6 miliar umat Kristen. Itu tidak dijadikan landasan iman. Kenapa? Karena bertentangan dengan doktrin, Bang. Ya, bukan masalah doktrin atau enggaknya Bang. Karena gini, sedangkan Injil yang ditulis oleh murid Yesus sendiri aja sudah jadi pro dan kontra di muka bumi ini. Penulis Injil, Bang, boleh tanya. Matius, Markus, penulis siapa murid Yesus yang menulis Injil? Petrus atau Kefas atau Simon, Andreas saudaranya si Petrus, Yohanes bin Zebedeus, Yakobus saudaranya Yohanes bin Zebedeus, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus anaknya Alfeus, Tadeus, atau Simon orang Zelot, atau Yudas Iskariot. Siapa di antara 12 orang ini yang menulis Injil, Bang? Matius. Minta maaf, Bang, saya punya data sekarang dari United Bible Society bahwa bukan Matius murid Yesus yang penulis Injil Matius. Iya. Jadi Injil Markus. Ini menurut United Bible Society. Sumber penulisan Alkitab di seluruh dunia, barometernya adalah dari United Bible Society. Entah lembaga Alkitab Indonesia yang di Salemba, begitupun Lentera Bangsa, begitupun Alkitab lain dalam bahasa daerah, semua apapun bahasa semua bersumber dari United Bible Society. Itu barometer terjemahan pertama. United Bible Society mengatakan bahwa Injil tertua adalah Markus. Siapa penulis Markus? Yang jelas bukan murid Yesus. Ada 9 kemungkinan di sana. Kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, kemungkinan paling kuat dia adalah murid dari Petrus yang namanya Yohanes Markus. Itu kemungkinan paling kuat.
Tetapi belum bisa dipastikan bahwa yang menulis itu adalah Yohanes Markus. Tetapi kemungkinan terkuat adalah Markus. Yohanes, namanya Yohanes Markus, murid dari Petrus. Dan penulis Matius dan juga penulis Lukas adalah pembaca Injil Markus. Contohnya Abang Noah menulis Injil. Saya Stanley membaca Injilnya Abang dulu. Saya baca dulu Injilnya Abang, baru saya menulis Injil. Makanya jangan heran kalau ada persamaan di Injil kanonik, ada persamaan ke Lukas. Tetapi bukan Matius penulis Injil pertama, Bang. Markus Injil tertua. Penulis Matius entah siapapun namanya, begitupun penulis Lukas, dokter sahabatnya si Paulus ini, mereka ini baca dulu. Mereka ini baca dulu tulisan, mereka melakukan observasi. Membaca dulu Injil Markus, apa yang tertulis di sana. Nah, setelah membaca temuan-temuan yang mereka dapatkan dari tulisan Yohanes Markus tadi, dibuatlah tulisan yang namanya Injil Matius dan juga Lukas yang diklaim oleh bapak-bapak gereja, yang mana itu adalah Injil. Dan Yohanes adalah Injil yang terakhir. Bahkan banyak literasi yang mengatakan bahwa Injil Yohanes dalam penulisan banyak mengkopi kitab-kitab tulisan-tulisan bebas. Ada himne Platonis contohnya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu dari Allah. Itu teks aslinya, diterjemahkan menjadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu pertanyaannya, Yohanes 1 ayat 1 perkataan siapa? Perkataan Elohim? Jelas bukan. Perkataan Yeshua Hamasyah? Apalagi? Bukan. Tulisan siapa? Itu adalah narasi penulis. Sumbernya dari mana? Dari penyelidikan. Bahkan bukan lagi penyelidikan, dia mengambil dari himne Platonis. Seandainya Yohanes 1 ayat 1 ambilnya dari himne guru, bunyinya begini. Yohanes 1 ayat 1. Terpujilah wahai engkau ibu dan bapak guru, namamu akan selalu hidup di dalam sanubariku. Kurang lebih begitu bunyinya. Himne guru yang dipakai, seandainya himne guru yang dimasukkan. Tetapi dikopi dari Injil himne, dari tulisan Pilo, dari Injil dari himne Platonis, maka bunyinya pada mulanya adalah logos, logos bersama-sama dengan theos, dan logos adalah theos. Kurang lebih seperti itu, Bang. Jadi kalau kita mau kaji lebih jauh, saya kebetulan punya literasinya, Bang. Saya punya buku-buku dari United Bible Society yang menjelaskan bahwa penulis Injil tidak ada satupun dari murid Yeshua Hamasyah. Silakan, Bang. Oke. Jadi gini, karena tadi abang bilang bahwasanya Injil tertua itu dibandingkan Matius, Lukas dan Yohanes, Injil kanonik itu yang tertua adalah Injil Markus. Begitu ya Bang ya. Abang saya ambil bukunya Bang ya, biar Abang percaya bahwa ini data, bukan narasi kosong yang saya bawa, tetapi ini data dari United Bible Society yang diterjemahkan oleh Dr. Andes Irnawati Rimba. Sebentar saya bukakan Bang, saya open cam. Ya. Bang Noah monitor? Iya, silakan Bang. Oke, saya izin open cam ya, saya tunjukkan datanya Bang. Oke, silakan Bang. Kenapa diam-diaman? Lagi siapkan data ini Bang, sebentar. Oh. Tapi Noah sehat kan Noah? Oh, saya sehat selalu Bang. Mantap. Oke Bang, izin Bang ya. Ini adalah
buku pegangan para guru Kristen. Sebentar, penerbitnya saya sampaikan di depan ya. Siapakah Yohanes Markus? Yohanes Markus ini adalah kemungkinan terbesar ini. Kemungkinan besar Petruslah yang membuat Markus atau Yohanes Markus yang tadi percaya kepada Yesus. Petrus menyebutnya Markus anakku. Dan 1 Petrus 5 ayat 13. Ya, dalam 1 Petrus 5:13. Terus di sini Bang. Baik Matius maupun Lukas telah membaca Injil Markus untuk menulis Injil mereka. Jadi si Lukas dan juga si Matius, penulis Matius itu, mereka membaca dulu Injil ini. Injil ini Injil tertua. Ditulis tahun 60 sampai 70 Masehi. Lebih dahulu ditulis jadi Injil tertua. Ini menjadi landasan. Setahu saya Injil tertua itu Bang, bentar. Iya. Bentar Bang. Setahu saya Injil tertua itu Injil Garima ya. Ya, ini dari sudut pandang 4 Injil kanonik saja Bang. Kalau Abang masukkan dia dalam kanonik ya mungkin kita bisa kaji lebih jauh, tapi kita bahas dulu yang masuk dalam kanonik Bible. 4 Injil kanonik itu Bang. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mungkin terframing bahwa Matius Injil pertama karena dia kan jadi pembukaan perjanjian baru. Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus anak Abraham dan lain-lain kan. Tetapi kalau kita mengkaji dari penelitian para arkeolog dan juga para ahli teologi Lembaga Alkitab Indonesia yang bersumber dari ini bukunya nih kan Intisari Perjanjian Baru. Ini diterbitkan oleh United Bible Society yang diterjemahkan oleh Dr. Randa Retnawati Rimba. Ini penulisnya, ini bukan tukang ojek ini Bang, ini pendeta semua ini Bang. Bukan penjual sarabak mereka ini pendeta semua ini yang menulis ini Bang. Jadi mereka ini mengkaji lebih jauh siapa penulis-penulis Injil. Nah, bukunya mereka ini diterjemahkan oleh Dr. Randa Retnawati Rimba. Jadi jelas di situ mana Injil tertua. Injil tertua adalah Markus. Dan Injil Yohanes, Injil yang paling muda ditulis kurang lebih 100 tahun. Tadi berapa itu? Sebentar. Injil Yohanes. Ini menurut Lembaga Alkitab Indonesia Bang ya, yang ditulis oleh para pendeta-pendeta ini Bang. Bukan anak sekolah minggu, bukan juga yang mengklaim, kan banyak itu Bang di denom-denom menyatakan bahwa Markus itu murid Yesus, Matius itu murid Yesus, Lukas juga murid Yesus. Pertanyaannya literasinya dari mana? Tidak ada data satupun yang mengatakan bahwa penulis-penulis Injil ini adalah murid Yesus. Makanya saya kaji dari ini buku dari para pendeta. Buku-buku ini kalau orang sekolah teologi pasti punya Bang, pasti. Tetapi tidak akan jujur di website-websitenya siapapun, Golgota apa, ministry tidak pernah memuat ini. Yang diklaim di sana adalah penulisnya adalah murid-murid Yesus. Nah, pertanyaannya murid Yesus yang mana? Sedangkan penulisan ini sudah jauh dari zamannya Yesus Kristus begitu Bang. Kurang lebih sudah jauh, sudah sekitar 40 tahun lah. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, itu makanya saya bilang Bang, saya mengkaji juga dari Injil-Injil yang non kanonik. Salah satunya Basilides atau Basilidean, yang mana yang disalibkan itu kemungkinan menurut mereka bukan siapa-siapa tetapi Simon dari Kirene yang disalibkan, karena ada literasi demikian yang mana Simon dari Kirene dibebankan untuk memikul salib sampai ke Bukit Tengkorak. Terlepas dari banyaknya pandangan lain, tetapi dari pandangan Basilidean yang disalibkan adalah Simon dari Kirene. Nah, jadi jangan terlalu jauh kita mau. Jadi Al-Quran ini mengkonfirmasi benar bukan Yesus Hamasiah yang disalibkan. Dia tidak, Al-Quran tidak punya pandangan baru tidak ada. Tetapi dia hanya mengkonfirmasi. Dari mana sumbernya? Dari Jibril, dari kalam Allah yang diturunkan kepada Jibril diberikan kepada baginda Rasulullah untuk membenarkan, mengkonfirmasi bahwa benar yang terjadi di abad pertama, perdebatan-perdebatan di sana itu sudah terjadi. Demikian juga yang terjadi dalam Quran surah 19. Perdebatan itu ada di internal orang Yahudi, memperdebatkan siapa sih, apa iya Yesua Hamasiah atau Yesua Bar Abbas.
atau Yudas Iskariot atau siapa yang disalibkan. Sedangkan banyak apologet Kristen selalu bernarasi bahwa banyak bukti-buktinya secara sekuler, ada salib di sana, banyak kayu salib pada saat itu. Dari jenis kayu salibnya, mau kayu jati, kayu apa, banyak kayu salib pada saat itu. Sekian ratus orang pernah disalibkan sama Pontius Pilatus. Terus salib yang mana yang menjadi salib Yeshua Hamasiah? Berarti ceritanya gini, intinya gini aja. Berarti maksud abang mengenai kisah Yesus ini ataupun masalah penyaliban Yesus ini itu hal bohongan lah gitu ya? Bukan, saya tidak mengatakan bohong bang. Saya hanya mengatakan saya sudah kita nggak apa-apa, nggak usah takut istilahnya ada yang melaporkan. Saya tidak takut juga bang. Masalahnya saya tidak takut. Bukan masalah takut atau tidaknya. Saya tidak pernah menggunakan kata bohong. Tetapi saya mengatakan bahwa apapun yang ditulis oleh 4 Injil kanonik harus kita klarifikasi dengan tulisan-tulisan yang lain. Oke lah, kalau pandangannya orang Kristen, wah Al-Quran terlalu jauh, 610 Masehi, wah itu pasti. Oke, kita tanggalkan dulu itu. Kita kembali ke abad pertama. Biar fair, kita pakai buku-buku yang ditulis sejamannya. Kalau mungkin tidak fair jika abang bernarasi bahwa wah Al-Quran itu turunnya kan 600 tahun setelah Yesus Hamasiah diangkat ke langit. Oke, kalau begitu. Biar fair kita pakai pandangan-pandangan orang abad pertama. Apa iya dari 100 orang pada saat itu mau mengaku Yesus disalib? Tidak bang, tidak semua orang mengaku Yesus disalib. Terjadi perdebatan besar. Tetapi sekali lagi, pengaruh kekristenan Helenisme untuk mendukung doktrin apa? Doktrin paganisme untuk adanya konsep penebusan. Kalau kita kaji lebih jauh, banyak sinkretisme di sana untuk menguatkan doktrin yang terafiliasi oleh paham-paham paganisme yang dimobilisasi oleh liberalisme, kolonialisme dibawa ke seluruh dunia. Kalau kita lihat dari kalau kita bicara jujur, Kristen ini bidatnya Yahudi sama dengan Syiah bidatnya Islam. Kristen itu bidatnya Yahudi. Hanya menangnya kekristenan, dia di kekuatan politik supportnya luar biasa sampai pandangan ini bisa menyebar ke seluruh penjuru bumi. Kekuatan dari Eropa di mana-mana, kekuatan Romawi dan lain-lain, kolonialisme, dan sampai detik ini pun Eropa masih berkuasa. Makanya agama itu bisa dibawa ke mana-mana ke seluruh dunia dengan perahu gold and gospel. Itu dijadikan perahu untuk membawa ajaran-ajaran ini. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang jujur, kenapa umat Yahudi hanya tinggal 15 juta pemeluknya di dunia? Mereka kalah dari Kristen. Antisemitisme tahun 1900-an, 1900-an, pembantaian orang Yahudi besar-besaran pada saat itu. Abad ke-10, tulisan-tulisan yang bertentangan dengan Bible dimusnahkan. Jangankan Al-Quran, pandangan geografis, astronomis, sosiologis, antropologis, apapun pandangan-pandangan yang bertentangan dengan Alkitab atau Bible dimusnahkan. Itu terjadi di abad 10 sampai abad 15. Disebut dengan masa gelap. Masa-masa di mana Katolik sangat radikal, sangat keras. Akhirnya terjadi pergerakan Lutheran dan juga Calvinis untuk menentang ajaran-ajaran itu. Apa namanya? Revolusi lah. Reformasi lah, untuk reformasi dalam internal gereja. Tapi alhamdulillah sampai detik ini, sampai hari ini tanggal sekian, jam sekian, Al-Quranul Karim masih utuh. 114 surah, 30 juz dari Al-Fatihah sampai Anas, 6.600 sekian ayat masih utuh. Itu mujizat yang luar biasa. Jangankan banyak-banyak, saya cukup satu Al-Fatihah saya hafal. Bang Zuma luar biasa, beliau mungkin bisa hafal 30 juz, begitupun teman-teman muslim yang lain. Sampai dunia kiamat pun Al-Quran akan tetap ada, selama kita masih menghafalkan itu. Berapa kali pemusnahan Al-Quran dicoba untuk dimusnahkan. Terjadi kanonisasi untuk Al-Quran di tahun 1920-an di Mesir. Tetapi apa isinya yang diganti? Tidak. Hanya susunan-susunannya. Kalau saya baca literasi muslim, tidak ada satupun yang diganti atau dirubah dalam firman Allah yang tertulis dalam Al-Quran. Tetapi susunan-susunan juz dan lain-lain itu yang diurutkan di sana. Tidak mengganti esensi dari isinya. Seperti yang terjadi di kekristenan. Dengan berfondasi perjanjian lama, Torah, Nefiim, Ketufim, dijadikan fondasi keimanan. Bayangkan saja Kristen tanpa perjanjian lama. Apa kekuatannya Kristen tanpa perjanjian lama? Saya pun bisa klaim saya Mesias. Saya pakai aja Injil perjanjian lama saya pinjam. Saya klaim, toh Yahudi tidak marah.
marah pun tidak ada gunanya. Buktinya 15 juta orang Yahudi protes kepada kekristenan, sampai sekarang Kristen masih fine-fine saja pakai perjanjian lama. Pertanyaannya, apa kekuatan Kristen tanpa perjanjian lama, tanpa Torah, Nevi'im dan juga Ketuvim untuk menguatkan nubuatannya? Silakan Bang. Oke, jadi saya tanggapi dulu sedikit demi sedikit ya, karena terlalu panjang juga susah juga ngingatnya ya kan. Silakan Abangku. Jadi ini yang terakhir aja dulu tadi ini, apa kekuatan umat Kristen tanpa perjanjian lama. Begini Bang, bukan masalah kekuatan atau apanya, karena isi yang ada di perjanjian lama itu adalah isi awal mulanya penciptaan langit dan bumi ada di situ Bang, sampai di zamannya Yesus gitu, sampai di zamannya pewahyuan kan gitu. Jadi bukan masalah masalah apa kekuatan orang Kristen tanpa perjanjian lama. Jadi kalau misalnya penciptaan langit dan bumi itu dimulainya di Injil Matius, ya pasti kita tidak memakai perjanjian lama kan gitu. Pasti kita memakai perjanjian baru saja. Itunya Bang alasannya, bukannya ada alasan-alasan lain gitu. Dan ketika sebelum Yesus diturunkan, sudah ada nabi-nabi lain sebelum dia gitu Bang. Itu yang pertama. Siap, dilanjut Bang. Ya, dan yang kedua, tadi masalah kutuk. Ya, saya sudah berulang kali saya katakan, sejak awal manusia diciptakan, manusia itu sudah berdosa karena Adam dan Hawa melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan kepada mereka. Jadi ketika ketika kita manusia melanggar ketetapan-ketetapan itu, maka otomatis kita pasti berdosa. Dan sampai hari ini pun, walaupun kita sudah mematuhi ketetapan-ketetapan itu, kita tetap adalah manusia berdosa. Karena apa? Karena tujuan Tuhan menciptakan manusia itu bukan untuk menjadikan manusia itu berdosa. Kalau enggak ada dosa Bang, kalau enggak ada pelanggaran yang dilakukan Adam dan Hawa, hari ini kita pasti tidak akan kedatangan Nabi. Kenapa? Karena tidak ada aturan yang dilanggar oleh Adam dan Hawa, berarti tidak ada dosa, tidak ada kutuk. Kita nggak akan kedatangan Nabi, kita nggak akan kenal yang namanya Nabi, agama, atau apa segala macamnya. Begitu. Jadi masalah, kenapa tadi Yesus ini adalah orang suci, orang yang tidak berdosa, tetapi kenapa dia harus mati di kayu salib? Bahwasanya udah jelas, orang yang mati di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Sementara Yesus adalah orang yang benar dan suci. Dia rela Bang, dia rela mengorbankan dirinya dan menjadi terkutuk untuk menggenapi apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Oke Bang, saya langsung izin tanggapi biar jangan terlalu jauh Bang. Saya minta dalil satu saja perjanjian lama dalam Nevi'im, entah Yeskiel, Daniel, Yeremia, Yesaya dan lain-lain, kitab-kitab para nabi yang menubuatkan bahwa Mesias akan jadi tumbal. Satu saja ayatnya Bang, silahkan. Sebentar. Sebentar, saya ambil kitab sebentar ya. Sambil Abang ngambil kitab, fokus ke pertanyaan saya tadi, yang mana satu dalil yang menyatakan bahwa Mesias adalah Yeshua HaMasyiah dan Mesias tersebut akan jadi tumbal untuk penebusan. Dan kalau Abang memang masih berdasarkan fondasi keimanan bersumber dari perjanjian lama, yang mana Yeshua HaMasyiah ini dimati untuk menebus dosa umat manusia, apa gunanya air bah untuk memusnahkan umat-umat berdosa pada saat itu? Toh kan ada penebusnya nanti. Apa esensi air bah itu terjadi? Memusnahkan orang berdosa. Jadi dosa bukan maksudnya itu sudah ada orang-orang yang dimusnahkan karena mereka berdosa. Kalau maksudnya memang itu bukan untuk menebus dosa manusia Bang. Terus atau apa Bang? Soalnya kan ini kan disebut penebus. Ya, untuk menyelamatkan. Sebentar. Berarti Yesus bukan penebus Bang ya? Bukan untuk menebus dosa manusia, tetapi untuk menyelamatkan manusia, untuk memulai perjanjian baru dengan Allah.
Oke bang, berarti yang pertama Yesus bukan penebus, karena kalau kita bicara konsep penebusan sudah jelas makna dari penebusan. Karena yang saya pahami, yang ada konsep penebusan selain penggadaian ya paganisme. Oke, lanjut. Berarti Yesus bukan penebus. Berarti Yesus adalah penyelamat. Oke, Mesias memang adalah seorang yang diutus untuk menyelamatkan. Mesias adalah manusia yang diurapi untuk menyelamatkan. Siapa Mesias? Daud Mesias untuk orang pada zaman itu, dia diurapi. Salomo atau Sulaiman juga Mesias. Musa juga Mesias. Mereka itu semua penyelamat pada eranya masing-masing. Kalau tidak ada Nabi Musa, tidak selamat bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Kalau tidak ada Daud, tidak selamat bangsa Israel dari Filistin pada saat itu, di saat Goliat. Begitupun dengan pernah dilahirkan pada zaman itu, setelah kejadian Nabi Musa hijrah ke tanah Kanaan dan lain-lain. Dan pandangan Mesias, sekali lagi bang, pandangan Mesias, sudut pandangnya Torah, Nefiim dan juga Ketufim, bukan Tuhan yang turun ke dunia. Ngapain dia turun ke dunia bang? Pertanyaannya seperti itu bang. Dia maha kuasa bang. Tidak bisa kita gambarkan maha besar Allah itu dengan apapun. Jadi kalau kita kembali ke tadi bang, sudut pandang Mesias, kalau memang Kristen klaim Mesias yang ada di perjanjian baru sudah dimuatkan dari perjanjian lama, sedangkan pengertian Mesias di dalam perjanjian lama adalah manusia yang diurapi, bukan Tuhan yang berinkarnasi, bukan satu entitas Tuhan yang menyerupai manusia, bukan siapa-siapa, manusia yang diurapi. Apa diterima oleh orang Yahudi pada saat itu? Jelas ditolak. Ada 25 mazhab atau 25 pandangan pada saat itu. Ada pandangannya orang Farisi, pandangan orang Saduki, pandangan orang Ezeni, orang Zeloti, Herodian dan lain-lain. Ada 25 mazhab, 25 pandangan pada saat itu. Pandangan terakhir yaitu pandangan Nasrani. Siapa pandangan Nasrani ini? Pandangan ini yang dibawa oleh Yeshua HaMashiach. Kenapa disebut dengan pandangan disebut Nasrani? Karena beliau yang dilahirkan di Bethlehem, yang sempat mengungsi ke Mesir, kembali ke Galilea menjadi seorang tukang kayu, tukang mebel, tukang bikin lemari di Galilea. Pada umur 30 tahun beliau mulai berdakwah. Di mana dia mulai berdakwah? Dari Nazaret. Makanya apapun dakwah beliau, pandangan beliau untuk mengimplementasikan Torah disebut dengan pandangan Nasrani. Nah, pandangannya yang ditentang oleh ahli-ahli Taurat pada saat itu. Karena yang dia narasikan oleh Yeshua HaMashiach menggambarkan bahwa dialah Mesias. Sedangkan orang-orang pada saat itu menolak. Mesias itu tidak seperti Anda bos, kurang lebih seperti itu. Mesias itu harusnya jadi raja bos, bukan lahirnya di kandang hina, dikejar sama Herodes lari ke Mesir, kembali jadi tukang mebel. Bukan seperti itu Mesias yang kami tunggu bos. Yang kami tunggu Mesias datang sebagai raja, layaknya Raja Daud, layaknya Raja Salomo. Itu yang ditunggu oleh orang Yahudi sampai detik ini. Makanya kenapa Sionisme Israel ditolak oleh Yahudi Ortodoks? Karena mereka percaya nubuatan. Nubuatan untuk bangkitnya kerajaan Israel yang pernah pecah jadi Israel Yudea dan lain-lain harus kembali oleh Sang Mesias. Bukan karena hadiah dari Utsmani, hadiah dari Inggris, hadiah dari PBB, bonekanya kolonialisme yang terjadi sekarang ini. Makanya kenapa orang Yahudi masih menolak Mesias sampai detik ini, masih menolak bukan Mesias, masih menolak siapapun klaim Mesias, siapapun yang mendirikan negara Sionisme itu ditolak sama Yahudi Ortodoks karena tidak mewakili nubuatan. Termasuk Yeshua HaMashiach di abad pertama itu tidak mewakili nubuatan. Tetapi ingat, hanya Al-Quran yang membenarkan bahwa Yeshua HaMashiach adalah seorang utusan Allah. Hanya Al-Quran bang. Sekali lagi saya tekankan, hanya Al-Quran yang membenarkan bahwa Yeshua HaMashiach anak Maryam adalah seorang utusan Allah. Terlepas dari itu ditolak semua, entah sudut pandang Yahudi manapun. Dari tadi Efisieni, Zeloti, Herodian dan itu ditolak semua bang. Ini saya udah pegang Alkitab nih. Jadi gini, tadi abang minta di mana ada nubuatan bahwasanya akan datang seorang penyelamat di masa depan gitu ya bang ya. Bang silakan. Jadi coba abang bacakan. Kalau kita bicara data harus jelas nama siapa dia. Jangan pakai asumsi karena Enggak, ini enggak pakai asumsi, ini pakai data ya. Cuman kalau kita baca kan terlalu panjang juga kan gitu. Bisa abang lihat nanti jelas di Yesaya 53 itu ayat 1, pokoknya satu perikop itu abang boleh baca.
Yesaya 53. Akan dibaca Bang, saya masih di sana. Atau di Mazmur 26 juga ada. Bang, jangan bicara Mazmur. Mazmur itu ketufim, Bang. Nubuatan tidak ada dalam ketufim. Nubuatan hanya ada dalam Nefiim. Ketufim itu surat-surat lirik, syair-syair dari Daud, syair-syair dari Salomo. Ada 3 kitab ketufim, Amsal, Mazmur. Enggak, kalau kita memahami konsep nubuatan, tidak ada satupun kitab ketufim menceritakan nubuatan. Kalau Abang mengklaim bahwa ketufim juga bernubuat, Abang bertentangan sama pemilik kitab sah tanah. Pemilik kitab sah siapa? Ya pemiliknya umatnya Musa. Mazmur itu kan benar, itu syair-syair dari Nabi Daud sendiri. Tetapi Nabi Daud kan adalah orang pilihan Tuhan di zamannya. Apakah kita meragukan syair-syair yang dilantunkan oleh seorang nabi? Kita Gitu, tidak Bang. meragukan, kita tidak meragukan kenabian itu. atau dari Raja Daud. Raja Daud itu orang yang bisa dipercaya. Tetapi permasalahannya sudut pandang memahami apa tulisan Daud itu yang disebut dengan logika falasi. Salah memahami apa tulisannya. Tulisan Mazmur itu puji-pujian, tulisan Mazmur itu adalah syair, kegalauan Daud ditulis di situ. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, dengan seruling, dengan ceracap, dengan gambus, dengan tari-tarian. Biarlah semua yang bernapas memuji dan memuliakan namanya dan lain-lain. Itu kan tulisan-tulisan memuji nama Allah, bukan nubuatan. Benar, Bang. Tetapi kan setiap perkataan Nabi itu datangnya dari Tuhan, Bang. Abang bisa percaya itu kan? Ya, sekali lagi Bang, Mazmur itu tulisan iya, benar. Bukan dari Allah Bang, bukan perkataan Elohim yang ditulis dalam Mazmur. Itu tulisan Daud yang bersumber dari hatinya. Bahkan dia ada mengeluh Bang. Daud mengeluh. Kalau bicara mengeluh dilarang sama Allah. Tidak boleh mengeluh. Buktinya apa? Buktinya Musa dan juga Harun tidak sampai ke tanah Kanaan karena selama 45 tahun perjalanan dari Mesir ke Kanaan mereka mengeluh. Oke, tidak usah dari situ. Kalau gitu sebentar, Bang, dari lanjut. saya Siap. dari Lanjut, Yesaya 53 aja. Oke. Dari Yesaya 53, oke saya bacakan ya. Yesaya 53 ya, ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang tanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia memberikan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkan? Abang cari saja literasi atau redaksi dari Yesaya yang menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah Yesua HaMasih anak Maryam Bang. Karena itu baru namanya nubuatan Bang, silahkan. Iya, ini kan Yesaya 53 kan seperti ini isinya ya. Karena setelah Yesaya 53 ini kita masuk ke Yesaya 54, itu ada satu perikop judulnya Perjanjian Damai dengan Sion. Jadi kita nggak bisa berreferensi atau berpanutan di satu ayat ataupun satu perikop saja, karena ayat ini banyak Bang. Saya paham, saya paham. Yang saya pertanyakan, apa iya kitab yang dituliskan di dalam kitab Yesaya merujuk kepada Yesua HaMasih? Karena kalau abang mengasumsikan bahwa itu adalah Yesua HaMasih dengan dasar, saya bisa saja mengasumsikan bahwa itu adalah Benyamin Netanyahu, atau mungkin dia adalah Yohanes Pembaptis, atau mungkin ada Yudas Iskariot bahkan. Kalau kita bersumber asumsi, tetapi yang kita butuh adalah data yang menjelaskan bahwa yang lahir nanti adalah Mesias yang bernama Yesua HaMasih.
Kan makanya saya bilang tadi sama abang, di Yesaya 54 itu kan udah ada jelas di sini ditulis gini. Bentar ya, mana tadi nih Yesaya 54 nih? Iya bang, saya paham narasinya, literasinya itu. Bentar. Tapi poinnya di situ di mana yang menunjukkan bahwa dia adalah Yeshua Hamasya? Ini kan gini, Yesus ini kan lahir kan dari Maria, ya kan? Makanya di sini di Yesaya 54 sudah dibuatkan, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Kan gitu. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Iya bang, Tuhan. jadi ya yang saya maksud tadi bang begini bang, kalau kita mau memahami teks dan juga konteks, di situ kalau kita bicara nubuatan, jelaskan di situ di mana yang mengarahkan itu adalah Yeshua Hamasya, karena pandangan abang sudah pasti berbeda dengan pandangan Yudaism. Benar. Walaupun di sudut pandang lain, bang, saya minta maaf, di sudut pandang lain tanpa harus menggunakan tanah, saya sebagai orang Muslim meyakini bahwa Mesias atau Al-Masih atau Kristus atau manusia yang diurapi itu adalah Isa atau adalah Yesua. Saya yakini secara pribadi, tetapi tanpa dalil-dalil tanah, bang. Karena kalau kita pakai dalil dari tanah, abang bisa diserang balik sama Yudaism. Karena di situ tidak jelas, itu diklaim namanya bang, klaim sepihak oleh orang-orang Kristen yang menyatakan bahwa tulisan yang tertulis dalam kitab Yesaya, kitab Yeremia dan lain-lain adalah merujuk kepada Yeshua Hamasya. Itu yang tidak diterima oleh Bani Israel atau orang Yahudi. Jadi seperti itu bang. Jadi abang punya apapun data yang abang bacakan tadi, situ tidak mengarah kepada Yesua, karena tidak ada satupun dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan lain-lain sampai ke Maliaki, tidak ada pun satu nama Yeshua Hamasya disebut di sana sebagai Mesias. Di sana ada Yosua. Yosua siapa? Yosua bin Nun. Apakah dia Mesias? Tidak, dia cuma muridnya Musa. Atau kalau kita bicara Yosua di Perjanjian Baru, apakah cuma Yosua Hamasya? Kalau memang di situ tertulis Yosua yang mana dulu? Yosua ada beberapa Yosua, termasuk Yosua Barabas. Yosua yang mana yang dimaksud Perjanjian Lama? Dan yang paling disayangkan dalam Perjanjian Lama itu tidak ada satupun diksi Yosua adalah Mesias itu. Tertulis itu, saya lupa ayatnya, Mesias adalah Daud yang dibangkitkan. Mungkin Bang Sugi, Ustadz Sugi itu ingat dan hafal mati ayatnya itu. Itu namanya jelas bang, Mesias yang dimaksud namanya Daud. Ada dalam kitab Yesaya juga itu bang. Kalau bukan Yesaya, Yeremia, saya lupa ayatnya itu bang. Yang jelas dipastikan Mesias yang akan datang itu adalah Daud yang dibangkitkan. Itu menurut pandangan orang Yahudi. Sudah jelas namanya. Siapa Mesias yang akan datang? Siapa namanya? Namanya Daud, bukan Yosua. Seandainya pun Yosua, kita tanya dulu Yosua yang mana nih? Yosua bin Nun, Yosua Barabas, atau Yosua Hamasya, atau Yosua yang lain yang hidup di zaman itu? Banyaknya, saya yakin Yosua itu nama yang banyak digunakan pada saat itu. Tetapi tidak ada satupun literasi dari Perjanjian Lama yang menyebutkan itu Yosua. Tapi yang abang uraikan tadi itu asumsi menurut pandangan abang. Saya hargai itu bang. Saya hargai karena saya juga mengimani bahwa Yosua Hamasya adalah Mesias atau Al-Masih. Jadi saya tidak punya hak untuk membantah lebih jauh tentang itu. Tetapi kalau abang menggunakan Yesaya itu merujuk kepada Mesias yang namanya Yeshua Hamasya, itu akan bertentangan dengan pandangan Yahudi. Tetapi sekali lagi, Mesias, Kristus ataupun Al-Masih itu adalah manusia yang diurapi, bukan inkarnasi Allah sebagai manusia, bukan firman yang menjelma. Kecuali kita memperkuat dengan Injil-Injil tadi yang saya jelaskan, tidak jelas siapa penulisnya itu. Jadi kalau sepakat Yeshua Hamasya adalah Mesias, saya sangat sepakat bang. Beliau Israel. Ya. Saya tidak ada mengatakan bahwa saja Yesus itu seorang inkarnasi. Enggak, saya tidak ada mengatakan itu bang. Saya tadi bernarasi pandangan-pandangan dalam kekristenan bang. Mungkin abang tidak, tetapi kan ada yang berpandangan seperti itu bang. Silakan bang. Benar. Justru karena itu di sini saya ingin meluruskan, kan begitu. Mereka juga kalau mau terima, tidak itu terserah mereka, itu urusan mereka, kan gitu. Di sini saya hanya ingin meluruskan gitu, bukan berarti saya berpikir dengan cara saya sendiri begitu. Cuman setiap ayat-ayat yang ada di dalam kitab ini itu semua punya makna tersendiri. Tetapi sayangnya kita tidak punya
tafsiran pendukung ya. Seperti di Quran kan ada tafsiran pendukung. Itu Bang? Ya, ada para ulama yang memang mempelajari ilmu tafsir untuk jadi pedoman umat muslim. Kalau kita memang tidak ada tafsiran pendukung, kita hanya istilahnya membaca buta lah gitu. Apa yang tertulis itulah gitu. Sebenarnya kalau Kristen bukannya tidak punya penafsiran pendukung, tetapi terlalu banyak penafsiran bebas. Makanya kenapa Kristen ada 45.000 denominasi? Karena siapapun dia punya asumsi masing-masing tentang ketuhanan. Dia membuat denominasi masing-masing. Makanya terbentuklah 45.000 denominasi Kristen di seluruh dunia. Kurang lebih 212 masuk ke Indonesia, selebihnya tidak. Jadi yang kita lihat di Indonesia ada pandangan Unitarian, Triteos, Oneness, dan lain itu hanya sekian, 10%. Bukan 10% lagi, 5% dari 45.000. Bukan 5% lagi, cuma sedikit Bang. Yang masuk ke Indonesia cuma sedikit. Dari 45.000 denominasi. Jadi bukan tidak ada penafsiran, tetapi Kristen tidak punya prinsip untuk menafsirkan. Jadi masing-masing siapapun dia, entah otoritas dari mana, bebas. Abang contohnya Bang Noah punya pandangan tersendiri tentang Kristen. Ya mungkin ketemu 5 orang yang mungkin kurang lebih sama lah, beda-beda tipis, ya udah bikin gereja. Begitu lagi ketemu saya, contohnya saya masih Kristen, contohnya saya ketemu lagi teman-teman yang sepemahaman dengan saya tentang bagaimana kita memandang kekristenan, ya kita bikin lagi denominasi baru. Dan semua itu 40.000 sekian itu mengklaim mereka Alkitabiah. Semua Alkitabiah, tidak ada bilang Kristen tidak Alkitabiah. Semua Kristen apapun itu, dari Protestan, Karismatik, Restorasi, Advent, Saksi Jehova dan lain-lain, Mormon, itu semua klaim bahwa mereka Alkitabiah. Semua saling klaim. Makanya terjadilah perdebatan-perdebatan di internal kekristenan. Jangankan di 1800-an abad ke-18 perdebatan Kristen, atau ke abad 16 zamannya Martin Luther, atau kembali ke abad Jisamsu, abad 2, 3, 4 sudah terjadi perdebatan di sana antara Athanasius dan juga Arius. Begitu juga dengan Kristen mula-mula, bukan di Antioquia tetapi di Armenia. Itu juga terjadi perdebatan dengan 2 murid Yesus, Bartolomeus dan juga Tadeus, ya akhirnya menjadi tumbal di sana. Akhirnya kekristenan mula-mula di Armenia terafiliasi dengan Kristen Helenisme dari Yunani. Akhirnya masuklah konsep Tritunggal di sana yang dibawa oleh namanya Gregorius. Akhirnya tokoh-tokoh pengikut Yesus Hamasiah yang betul-betul dengan apa yang diajarkan beliau, tidak ada yang ada tapi tidak sebanyak yang lain gitu Bang. Jadi hanya sedikit sekali Kristen-Kristen Ebionit yang disebut, ada yang bilang Mesianik gitu kan, ada yang bilang Yudeo-Kristen, yang mana orang Kristen masih orang-orang yang mengikuti ajaran Mesias atau ajaran Yesus Hamasiah sesuai apa yang keluar dari mulutnya, bukan asumsi pribadi masing-masing. Apa yang diajarkan di Mesias, apa yang diajarkan Yesus Hamasiah? Menyangkut Taurat, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan menyembah bagimu patung dalam bentuk apapun, jangan ada padamu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ingatlah dan khususkanlah hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini dan lain-lain sampai ke 10. Nah itu ajaran Yesus Hamasiah. Tidak pernah satupun iota dari hukum Taurat akan dihapus sampai langit dan bumi runtuh. Itu perkataan Yesus Hamasiah. Yang kedua, Yesus Hamasiah memerintahkan, berdakwah, menganjurkan umat-umatnya pada saat itu. Siapa umat-umatnya? 12 muridnya, 5.000 orang yang dikasih makan, 6.000 orang yang dikasih makan. Itu pengikut-pengikut Yesus Hamasiah. Ada dalam Bible itu Bang. Diajarkan untuk menyembah Allah. Itu ajaran Yesus Hamasiah. Dia juga melakukan itu. Dia berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Yang beliau menggunakan persuasif dengan menggunakan nama Bapa. Menggambarkan kedekatannya sama Allah itu dengan diksi Bapa. Dia menyembah Bapa, dia berdoa kepada Bapa, dia mengeluh kepada Bapa, dia menangis kepada Bapa, dia ketakutan bersandar berdoa kepada Bapa. Lukas 22 ayat 43 sampai 44. Yesus ketakutan di sana. Dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Dia diberikan kuasa langit dan bumi, tapi sekali lagi dia diberikan. Kalau kita memahami teks dari arti diberikan, berarti ada yang memberikan. Nah yang memberikan siapa? Sang sumber. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kuasa dari Bapa. Jadi pandangan kekristenan itu banyak, tetapi kita sedikit kembali ke abad pertama. Apakah Petrus dan 11 murid yang lain menyembah Yesus Hamasiah? Tidak. Mereka menganggap dia guru, kurios atau tuan, yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang bermarkas di Salemba menjadi Tuhan. Itu yang membelokkan makna dari kurios itu. Akhirnya semua menuhankan Yesus.
Padahal kurios di situ adalah Tuhan. Yesus Tuhan untuk murid-muridnya, untuk bangsa Israel. Kepada 12 muridnya, kepada 5.000 pengikutnya. Itu Yesus Tuhan di sana, kurios dia di sana. Pontius Pilatus juga kurios untuk orang Romawi. Dia juga Tuhan untuk tentara-tentara Romawi. Firaun juga kurios untuk bangsa Mesir. Joko Widodo adalah kurios juga untuk kita masyarakat Indonesia. Mereka tuh tuan-tuan semua, kurios-kurios semua itu, Bang. Tetapi kalau kita bicara kurios disematkan kepada Elohim, kepada Adonai, atau kepada Yotefafi, atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah Tuhan untuk seluruh umat manusia, seluruh makhluk yang hidup, bukan cuma di planet bumi, bukan cuma di galaksi Bima Sakti, tetapi di seluruh alam semesta yang sangat luas ini, Bang. Silakan, Bang. Monitor. Jadi saya tanya dulu abang sedikit ya. Kenapalah para Judaisme pun Muslim gitu, ataupun orang-orang lain lah gitu ya, banyak tidak mau menerima atau mengakui, atau bisa kita bilang juga kata lain membenci ajaran Yesus, atau membenci Yesus sendiri, atau membenci para pengikut Yesus. Silakan, Bang. Oke, Bang, kalau untuk Judaism, saya tidak punya hak untuk berbicara pandangan dari mereka, walaupun dari fakta yang terjadi, mereka menolak dengan tegas bahwa Yeshua HaMashiach bukan Mesias. Menurut Judaism, Yeshua HaMashiach adalah Mesias palsu. Sekali lagi, ini adalah klaim dari Judaism. Tetapi di saat abang mengatakan bahwa orang Muslim membenci Yeshua HaMashiach, yang dalam keyakinan kami beliau adalah Isa Al-Masih Ibnu Maryam, kami tidak membenci beliau, Bang. Saya di sini, Bang Handi Selebes di sini, Bang Ustadz Sugi Kristologi di sini, Gurundaku Bang Zuma di sini. Kita lagi berdiri membela Yeshua HaMashiach. Kita mengembalikan beliau kepada porsi yang sebenarnya. Kita membantah fitnah-fitnahnya Judaism bahwa dia Mesias palsu. Kita bantah, Bang, karena kita meyakini beliau adalah Al-Masih. Kita juga membantah ketuhanan yang dituhankan oleh Kristen-Kristen Helenisme, Bang, yang memfitnah dia sebagai Tuhan. Jadi dua bantahan yang kita lakukan, Bang. Membantah di saat dia disebut Mesias palsu oleh Judaism, dan membantah orang-orang Eropa yang mengatakan bahwa dia Tuhan. Yang terjadi sinkretisme dengan ajaran-ajaran Yunani. Konsep penyalipan penebusan itu sangat identik dengan akidah-akidah paganisme. Makanya kenapa banyak apologet-apologet Muslim, tidak ada satupun umat Muslim yang membenci Yeshua HaMashiach yang kami yakini adalah Isa Al-Masih. Tidak ada satupun. Karena dalam keyakinan saya, dalam rukun iman, kami mengimani 25 nabi, termasuk baginda Rasulullah Yeshua HaMashiach. Beliau adalah Rasulullah. Kami memuliakan beliau. Diksi memuliakan yang tertulis dalam Bible worship yang diterjemahkan menjadi menyembah, yang akhirnya disembah. Memuliakan tidak perlu kita sembah. Dari kodeks-kodeks asli yang menarasikan bahwa beliau itu dimuliakan, bukan disembah, tetapi diterjemahkan menjadi menyembah. Ada dalam Batius itu disembah, padahal tidak ada situ disembah, Bang. Tetapi kalau abang klaim bahwa Muslim membenci Yeshua HaMashiach, tidak, Bang. Kita tidak membenci Yeshua HaMashiach. Kita sangat mengasihi beliau sesuai dengan porsinya beliau, yaitu Rasulullah. Apa yang diajarkan beliau? Kasih kepada Allah, Sang Maha Pencipta, dan kasih kepada sesama manusia, umat ciptaan Allah. Itu menjadi esensi Al-Quranul Karim. Hablum minallah dan hablum minannas. Tidak ada perbedaan antara apa yang didakwahkan oleh Yeshua HaMashiach selama 3,5 tahun dan juga yang didakwakan oleh baginda Rasulullah. Sama esensinya. Bagaimana kita mengasihi Allah. Konsep tauhid yang sama. Dalam Islam tidak ada konsep tauhid yang baru. Konsep tauhid yang ada ini sudah ada dari zaman Adam dan Hawa. Diteruskan oleh Nuh, diteruskan oleh Ibrahim atau Abraham, Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf dan 12 saudaranya. Yunus, Ayub, Daniel, Yehezkiel, Yesaya, Yeremia dan lain-lain. Ayub, Obadjah, itu semua bertauhid. Yeshua HaMashiach bertauhid. Mereka bertauhid. Jadi konsep hablum minallah, bagaimana kita mengasihi Allah dengan tidak menyekutukan Allah. Itu kita sudah mengasihi Allah.
Jadi konsep tauhid yang ada sekarang bukan baru lahir tahun 410 Masehi, sudah ada sebelumnya, tetapi hablum minanas, bagaimana kita mengasihi manusia, itu yang diajarkan Yeshua Masih hal yang sama, tetapi Al-Qur'an dengan jelas bagaimana caranya kita mengimplementasikan hablum minanas, cari di dalam Al-Qur'an. Itu jelas di sana. Bagaimana kita menerapkan itu menjadi standar keimanan. Tetapi kalau abang mengatakan bahwa umat muslim membenci Yeshua Masih, itu saya rasa tidak benar, bang. Karena tidak ada satupun di kita di sini, entah saya, entah gurundaku Bang Zuma, entah juga gurundaku Ustadz Sugi, begitu juga gurunda Handi Selebes, kita tidak ada yang membenci Yeshua Masih. Yang kita lakukan sampai detik ini, setiap malam kita diskusi membela beliau. Kalau di pengadilan kita ini saksi pembela, bukan penuntut, bang. Kita ini saksi pembela. Membela beliau adalah Rasulullah, bukan Mesias palsu yang dituduhkan oleh Judaism, bukan juga Tuhan yang dituhankan oleh orang paganisme, bang. Silakan. Oke bang, jadi di Yohanes itu banyak ya mengenai kebencian-kebencian yang ditujukan kepada Yesus. Contoh ya, di Yohanes 15 ayat 18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Itu ayat itu sangat masuk akal dan sangat menusuk, Bang, ke hati. Ya. Setiap utusan itu. Ya. Semua orang berkata, tidak semua utusan itu bisa berkata-kata seperti itu. Ya, terus masih ada lagi ayat yang lain, Bang. Saya bacakan ya sebentar sambil saya buka. Gini. Bentar ya. Ini masih di Injil juga. Di tadi, Bang, ya. Ini satu lagi. Bentar, Bang, ya. Sabar, Bang, ya. Bang, silakan, Bang. Terima kasih saudara-saudaraku yang di bawah untuk supportnya. Terima kasih. Syukron kasiron untuk semuanya. Ya, kenapa tuh? Sudah? Belum, beliau lagi cari ayat, Bang. Sekali lagi Bang Nuh, sekali lagi Bang Nuhayat, Abang boleh tanya kepada 2,1 miliar umat muslim di dunia, tunjukkan kepada saya yang membenci Yeshua Hamasya atau membenci Isa Al-Masih. Saya siap dipotong leher kalau ada umat muslim yang membenci Yeshua Hamasya. Tidak ada, Bang. Jadi Abang jangan pakai narasi seakan-akan Injil mendukung umat muslim membenci Isa Al-Masih, Bang. Itu di bawah banyak. Enggak ada. Saya pastikan, Bang, gurunda-gurunda yang di atas yang tiap malam berjuang, setiap malam membela siapa? Membela Yeshua Hamasya, Bang. Dari fitnah siapa? Fitnah Yudaism yang mengatakan dia Mesias palsu karena bertentangan dengan Al-Quranul Karim, karena beliau adalah Al-Masih atau Mesias atau Kristus. Itu kami yakini sebagai orang muslim, dan kami membantah pandangan Helenisme, paganisme dan lain-lain mengatakan bahwa dia Tuhan, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Itu dikatakan Yeshua Hamasya. Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad, Sema Elohim Adonai Hashem Adonai Ehad. Itu dakwahnya Yesus Kristus yang disampaikan kepada umat-umatnya pada saat itu. Siapa umatnya? 12 muridnya, 6.000 orang yang dikasih makan, 5.000 orang yang dikasih makan. Itu umat-umatnya Yeshua Hamasya. Ajarannya untuk menyembah Allah, bukan menyembah dirinya. Itu yang dibela oleh para apologet Islam. Jadi sebenarnya umat Islam yang masih tiap malam kita berdiskusi, itu menunjukkan rahmatan lil alamin. Kita mengasihi umat yang lain yang masih sesat menurut pandangan kami. Kami sampaikan kepada saudara-saudaraku dengan sebagai bahasa yang sebisa mungkin diperhalus. Terkadang juga harus dirotan kasarannya, di ujung rotan ada emas. Terkadang harus kata-kata yang sedikit keras untuk mengingatkan, halo saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ingat, kekristenan itu sudah tersinkretisme oleh ajaran-ajaran paganisme Eropa. Hari gini sudah tidak ada zaman kolonialisme. Kenapa kita masih terpengaruh oleh ajaran-ajaran Eropa? Kalau memang kita percaya kepada Yeshua Hamasya, carilah literasi-literasi tentang beliau dari orang Israel. Siapa orang-orang Israel di sana? Banyak literasi-literasi tentang siapa beliau. Kenapa kisah-kisah tentang beliau berat kepada Yunani?
Yunani Athena dengan Yerusalem Israel, Yerusalem Palestina jaraknya 2.800 km bang. Lebih dekat ke Mekah Madinah cuman 1.200 km. Kenapa sih Injil tidak pakai bahasa Arab sekaligus bang? Lebih dekat atau bahasa-bahasa Semitik lain? Yang dekat situlah Armenia, Aramaik. Itu dekat bang, cuma 700 km dari Yerusalem. Kenapa sih tidak menggunakan bahasa-bahasa di situ untuk menjadi pedoman literasi? Kenapa sih harus jauh-jauh pakai bahasa Yunani, pakai istilah Theos, Logos, Hercules dan lain-lain? Itu yang agak tidak masuk di akal. Makanya sebenarnya entah saya dan saya yakin gurunda-gurundaku yang ada di sini, mereka sangat mengasihi umat Kristen. Makanya diingatkan setiap malam, waktu, tenaga, pikiran dibuang-buang hanya untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang masih terpengaruh oleh kolonialisme. Pandangan teologis peninggalan kolonialisme. Bahkan banyak diksi-diksi Al-Quran yang dipinjam di sana untuk kepentingan penginjilan. Seandainya umat Indonesia ini mayoritasnya Hindu, saya pastikan bunyinya Kejadian 1 ayat 1 begini bunyinya. Pada mulanya dewa menciptakan langit dan bumi. Untuk apa? Untuk mempengaruhi bangsa di Nusantara. Tapi karena memang sudah mayoritas Islam yang dibawa oleh para wali, para syekh dari Utsmani dibawa ke sini, Kristen datang terlambat. Kristen baru datang itu di kurang lebih abad-abad 16-17. Sedangkan kalau kita bicara ajaran Islam sudah masuk oleh para syekh di tahun abad-abad 14-15 sudah masuk. Makanya kolonial ini bertabrakan dengan umat Islam yang sudah sangat kuat pada saat itu. Makanya agak susah mereka kalau tidak pakai istilah-istilah Islam, agak susah dia mau berkembang di Indonesia ini. Tidak sampai 10 juta jiwa yang masih ada sampai ini kalau memang dia tidak pakai Al-Quran, data diksi-diksi Al-Quran. Silakan bang. Contoh istilah Islam itu yang kayak mana bang? Contoh. Bang, istilah contoh. Yang lain saya tidak komplain. Istilah firman Rasul yang bersumber dari Arab saya tidak komplain itu karena itu tidak fundamental. Yang sangat fundamental diksi Allah, Alif Lam Lam Ha. Itu proper name, nama diri, bukan gelar. Itu yang dipakai kalau kitab di Salemba menggunakan itu sebagai proper, jadi generic name. Maksud saya yang di kitab ini, di kitab yang terjemahan Indonesia ini kata apa yang menggunakan Allah bang. Kata dari Allah. Tulisannya tulisan bahasa apa? Tulisannya tulisan bahasa Latin bang. Enggak ada tulisan bahasa Latin. Diambil referensi dari lafaz Allah diterjemahkan pakai bahasa Latin, jadi lahirlah itu Allah itu bang. Alif Lam Lam Ha. Oh jadi seperti gitu bahasanya gitu. Jadi ini abang menganggap itu punya orang Islam begitu? Saya tidak bilang itu punya orang Islam, tapi itu nama pribadi Allah bang. Saya tidak melarang, saya pribadi tidak punya otoritas untuk melarang. Tapi begini bang, saya tidak pernah memprotes. Contohnya Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya sepakat dengan itu, karena di situ menceritakan tentang Sang Maha Pemilik alam semesta. Itu Allah yang ada 1 ayat 1. Enggak, tapi tadi karena saya dengar. Tapi tadi karena saya dengar alasannya apologet Islam Indonesia tetap aktif hingga saat ini memproklamasikan istilahnya kemerdekaan, bahwasanya Kristen itu dan Alkitab itu tidak sesuai dengan ajaran yang abang anut, dan Kristen itu Alkitab itu mengutip kata Allah yang seolah-olah itu milik agama Islam begitu bang. Oke bang, jadi kan bukan itu alasannya. Bukan seolah-olah bang. Jadi gini bang, Elohim yang menjadi kata aslinya dalam Bible bahasanya Hebrew ya. Kalau kita bicara perjanjian lama dulu bang ya, kita kaji satu persatu dari perjanjian lama dulu bang. Hebrew menggunakan kata Elohim. Elohim itu apa? Yang diterjemahkan oleh lembaga Alkitab menjadi Allah. Bukan bang, Elohim itu kata gelar. Allah itu proper name. Nah, kalau dibilang itu kan bahasa Semitik. Bahasa Semitik Elohim atau Eloha dalam bahasa Hebrew menjadi Elaha dalam bahasa Aramaik, menjadi Ilah dalam bahasa Arab. Bukan Allah bang. Itu sama maknanya jadi Tuhan atau Tuhan. Elohim adalah Tuhan. Elaha adalah Tuhan. Ilaha adalah Tuhan.
Tetapi kalau bicara Allah, Allah itu hanya setara dengan Yotefave. Itu sama-sama adalah proper, nama pribadi. Itu yang sebenarnya tidak masalah kalau seandainya ditempatkan pada tempatnya. Diksi Allah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemilik alam semesta ditempatkan pada tempatnya. Contoh pada Kejadian 1 ayat 1. Tetapi contoh Bang, Abang baca tidak Keluaran 1 ayat 7. Di situ menyatakan Musa adalah Allah. Dalam Mazmur 42 Tuhan Elohim bukan menjadi Tuhannya orang Israel, bukan Allah Tuhannya orang Israel. Coba Bang baca Markus, Keluaran 1 ayat 7. Tuhannya orang Israel Bang, bukan Allah. Ya Tuhannya orang Israel bukan yang jelas bukan Yesus, yang jelas Tuhannya orang Israel Yotefave Bang. Oh, Musa, karena Musa pada saat itu kan berkuasa untuk, ya itulah, Musa kan sebagai utusan. Jadi Musa itu dianggap orang di zaman itu sebagai Tuhannya mereka, begitu. Karena mereka kan termasuk, kita katakan baru mulai kembali namanya Tuhan. Kembali ke substansinya tadi gini Bang. Yang diprotes oleh saya pribadi, saya tidak bicara secara umum tetapi secara saya pribadi Bang, saya sebagai seorang muslim, saya protesnya gini Bang. Kalau digunakan diksi Allah ditempatkan pada tempatnya, yaitu kepada Sang Sumber, Sang Maha Pencipta, Sang Pemilik alam semesta, saya pribadi tidak komplain. Karena memang Allah ya pemilik alam semesta, beliaulah yang menciptakan alam semesta. Tetapi yang saya protes, di saat diksi Allah ditempatkan tidak pada tempatnya. Banyak Allah lain di dalam Mazmur 42. Banyak Allah lain termasuk Musa. Musa disebut Allah dalam Keluaran 7 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa engkau diangkat menjadi Allah untuk bangsa Mesir. Loh, kok jadi Allah di situ? Karena Elohim diterjemahkan menjadi Allah. Kalau kita bicara Elohim, untuk gelar Elohim diberikan kepada Nabi Musa, tidak ada salahnya. Itu kan memang hak dari otoritas Allah untuk memberikan hak gelar Elohim. Termasuk kepada Ismail, ada L-nya di sana. Yehezkiel, Daniel, Israel, dari Yakub menjadi Israel, diberikan gelar-gelar Elohim. Ya Bang? Ulangan 1 ayat berapa tadi? Keluaran 7 ayat 1 Bang. Oh, Keluaran 7. Keluaran 7 ayat 1. Coba membaca Bang, apa bunyi ayatnya? Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun. Nah, itu yang saya protes. Di situ disematkan kepada Musa. Mesir ataupun siapapun dia tidak punya hak untuk menggunakan diksi Allah, karena Allah itu adalah nama pribadi dari Sang Maha Pencipta alam semesta. Tidak bisa disematkan kepada siapapun. Kepada malaikat tidak boleh, disematkan kepada Musa tidak boleh. Tidak boleh itu Bang. Jadi kalau Lembaga Alkitab Indonesia dia memang bisa memahami penerjemahan Elohim menjadi Allah, seharusnya dia tidak menggunakan kata Allah Bang. Dia menggunakan kata ilah. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, bukan Allah lain di hadapanku. Ya Allah tidak ada Allah lain, Allah itu cuma satu. Wong Allah itu kan nama pribadi. Kalau menurut versi aslinya apa? Versi aslinya Elohim. Versi aslinya Elohim. Abang kalau baca dalam versi dari Tanakh itu Musa diangkat menjadi Elohim. Apakah cuma Musa yang diangkat sebagai Elohim? Tidak. Banyak kok yang diberi gelar Elohim dalam Bible Perjanjian Lama. Israel itu kan ada gelar Elohim disematkan dari Yakub diganti menjadi Israel. Pokoknya kalau ada L itu dalam diksinya Tanakh itu pasti ada gelar Elohim di sana, atau il dalam diksi Al-Qur'an, karena dalam Arab Jibril, atau dalam Tanakh Mikael, Gabriel, Rafael itu para malaikat punya gelar Elohim. Oke Bang. Ismail punya gelar Elohim karena makna Israel adalah Allah mendengarkan. Gini, saya tanggapi ya kalau masalah itu. Masalah yang pertama, kalau itu abang pertama bisa membuat surat ajuan ataupun perbandingan ke LAI. Itu yang pertama. Ya. Dan yang kedua, kata Allah ini Bang, itu tidak dimiliki oleh siapapun Bang. Maksudnya kata Allah ini tidak ada hak cipta, bahwasanya ini hanya boleh digunakan oleh umat beragama Islam.
Karena sebelum ada agama Islam, kata Allah ini udah digunakan orang-orang Timur Tengah sebelum pra-Islam. Iya, digunakan tapi untuk kepada Sang Maha Pencipta, Bang. Iya, Bukan itu kepada maksud saya. Musa, bukan kepada Iya, malaikat, jadi- disematkan kata Allah. Jadi intinya Apalagi gini, kepada Bang. Yesus. Ketika sesuatu yang tidak ada klaim atau tidak ada hak ciptanya, hak kepemilikan, itu orang bebas saja menggunakan itu, Bang. Nah, jadi abang jangan Siapa saja bebas, siapa seperti saja itu. bebas menggunakan itu. Semua punya hak. Seandainya Kristen dia mandiri dengan diksi-diksi dari Yunani, Theos, Logos dan lain-lain, Apostolos dan lain-lain, saya Karena rasa itu tidak benar, akan Bang. terjadi perdebatan gitu, Bang. Tetapi karena Nih, dia banyak mengkopi dari istilah-istilah Jazirah Arab termasuk Allah, firman, Rasul dan lain-lain disematkan untuk kepentingan apa? Kepentingan penginjilan. Abang bisa bayangkan tidak seandainya dalam Alkitab itu menggunakan kata Theos, apakah tidak seperti bukunya Hercules atau menggunakan kata Logos? Apa tidak seperti jadi bukunya Sena, tokoh-tokohnya Yunani? Enggak juga. Bayangkan saja seandainya kita gini loh, Bang. Orang Israel mandiri dengan orang Yahudi, orang Yahudi kitabnya apa? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Turunnya di mana? Turunnya di Israel. Bahasanya bahasa apa? Bahasa Ibrani. Fix. Mereka mandiri dengan kitabnya mereka, dengan bahasanya mereka. Begitu juga umat Islam. Turunnya di mana? Di Mekah dan Madinah. Bahasanya apa? Bahasanya bahasa Arab. Fix. Selesai. Terkonfirmasi bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan secara geografis di tempatnya masing-masing. Tetapi Kristen, nabinya orang Israel, kitabnya orang Yahudi, kitabnya bahasa Yunani. Kalau seandainya itu kekuasaan Romawi pada saat itu, ya kenapa tidak pakai bahasanya Valentino Rossi saja yang orang Romawi, Bang? Tidak pakai bahasanya Valentino Rossi, orang Romawi kan bahasanya Itali, Bang. Kenapa pakai bahasa Yunani itu, Bang? Itu yang maksudnya kenapa Kristen tidak pernah sih memandiri begitu dengan apa? Ya contohnya kitab Weda, kitab yang lain-lain itu kan mereka mandiri dengan kitabnya mereka masing-masing. Tidak mau kopi-kopi istilah-istilah dari lain. Kalau abang tidak percaya silahkan. Dari mana diksi Allah itu bisa masuk? Bahasa serapan katanya. Serapan dari mana? Dari Arab, pengaruh begini-begini, serapan Arab ke Melayu. Oke, di Melayu masih menggunakan itu bahasa serapan. Tapi di Indonesia abang menerjemahkan Theos menjadi God, bukan jadi Allah, Bang. Jadinya Tuhan. Nah, kalau Tuhan semua punya hak untuk mengasumsikan pandangannya siapa Tuhannya. Tetapi di saat Allah yang sangat kami muliakan di dalam umat Muslim ditaruh di Bible di sembarang tempat, Bang. Sekali lagi saya tidak protes di saat itu ditaruh di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapakah Allah itu? Pemilik alam semesta. Saya tidak punya hak untuk protes karena memang Allah yang saya sembah adalah pemilik alam semesta. Tetapi ditempatkan kepada Musa. Musa itu nabi, Bang, bukan Allah. Ditempatkan kepada Gabriel, Rafael, Mikael dalam Mazmur 42. Mereka itu cuma para malaikat. Kenapa disebut Allah? Tidak ada salahnya penggunaan kata Allah, tetapi tempatkanlah pada tempatnya. Jangan menurunkan derajat kesucian dari diksi untuk proper names yang kami sembah di tempat yang tidak pada tempatnya. Dikait-kaitkan dengan Yesus lah dan lain-lain. Itu yang menjadi masalah, Bang. Dan saya sudah paham kenapa itu. Abang bisalah tanya sama Kristen-Kristen lain, apa sih kepentingan Kristen untuk menggunakan diksi-diksi tersebut? Dia akan berubah di saat masuk ke dalam area terjemahan bahasa Batak. Akan menggunakan tokoh-tokoh yang dituangkan dalam bahasa Batak. Begitupun masuk dalam bahasa Bugis, bahasa Toraja, bahasa mana. Itu akan disesuaikan dengan daerah-daerah setempat. Dia menyesuaikan sinkretisme namanya, Bang. Sinkretisme secara linguistik. Dia menyesuaikan diri dengan di mana dia pembacanya dari mana. Kalau pembacanya orang Manado, yang mungkin tidak paham bahasa Inggris, dituliskan situ Theos. Weh, apa nih Theos? Kayak gitu loh, Bang. Karena makanya gini, Bang, ya. itu satu hal yang wajar. Karena apa? Ketika kita tidak memahami apa yang kita pahami, itu sama saja nol. Tidak dipahami apanya, Bang? Ketika disampaikan sama saya, misalnya contohnya, anggap saja saya tidak tahu apa itu Elohim, ya. Elohim berfirman begini misalnya. Saya pasti bertanya-tanya, Elohim ini siapa? Kan gitu. Terus dia gunakan bahasa daerah. Oh, saya langsung ngerti. Oh, Elohim ini ternyata Tuhan. Kan begitu. Ternyata pencipta langit dan bumi. Itu wajar-wajar saja, Bang.
kenapa? Memang wajar-wajar saya bilang Kan bilang itu kan untuk memudahkan kita untuk memahami. iya, betul Bang, saya sepakat dengan Abang. Nah, itu contoh. Kalau memang seperti itu, kenapa di Quran juga ada terjemahan bahasa Indonesia, bahkan pelafasan tulisan ayat-ayat yang ada di Quran itu ditulis sedetail mungkin supaya semua bisa menghafal, supaya semua bisa mengeja dengan baik, kan gitu, Bang. Iya. Oke, Bang. Coba ditulis Oke. original, ditulis Bang. original teks Arab sampai hari Oke. ini tidak akan semua orang Indonesia bisa menghafal itu. Oke, Bang. Kan gitu. Yang pertama tadi Bang, saya kan sepakat jika Elohim atau Allah yang disebut dalam Bible itu ditempatkan kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Abang ingat, paham enggak? Saya sepakat jika diksi Allah ditempatkan kepada pemilik alam semesta, pencipta alam semesta, sang sumber. Saya tidak protes karena yang saya yakini adalah Allah memang adalah Sang Maha Pencipta, sang sumber, sang pemilik alam semesta. Itu saya tidak protes, Bang. Yang saya protes ditempatkan tidak pada tempatnya. Yang dilakukan oleh LAI, Bang, Lembaga Alkitab Indonesia atau TAI, Terjemahan Alkitab Indonesia. Itu yang saya protes. Kenapa kok Musa bisa jadi Allah, malaikat-malaikat bisa jadi Allah? Itu yang pertama, Bang. Terus yang kedua, Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Indonesia tapi tidak punya hak mengganti namanya Allah. Seandainya para syekh 9 syekh dari Utsmani datang ke Indonesia, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, dan lain-lain yang membawa agama Islam masuk ke Indonesia, mereka tidak menggunakan kata dewa. Karena kalau mau dipahami ya, pada saat itu umat Hindu memahami bahwa pemilik alam semesta adalah dewa. Tetapi karena ulama-ulama Islam adalah orang-orang yang mandiri, Islam adalah agama yang mandiri, dia tetap mempertahankan kalimat Allah kepada Sang Maha Pencipta. Nama Muhammad baginda Rasulullah tetap menjadi nama Muhammad, tetap dipertahankan sampai detik ini, Bang. Berbeda dengan Yesus Hamasyah, dari Yesus Hamasyah, Iso, Yesu, Etus, dan lain-lain. Banyak di Tete Manis, wah banyak namanya, Bang. Muhammad tetap Muhammad, baginda Rasulullah tetap baginda Rasulullah, Nabi Muhammad. Dimanapun, dari Sabang sampai Merauke, dari benua Asia sampai ke benua Eropa, di seluruh dimanapun, tetap beliau namanya adalah baginda Rasulullah Muhammad. Siapa Allahnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau diterjemahkan dalam Inggris, prayer to Allah, bukan prayer to Theos dan lain-lain. Tidak, tetap Allah dipertahankan. Tetapi kalau dalam kekristenan, mulai dari Yesua, Yesus, Iso, Isa, dan lain-lain, pokoknya sampai ada Yesus, Tete Manis, Etus, dan lain, banyak ininya penyebutannya. Karena tidak mandiri dalam linguistik, dalam diksinya tidak mandiri, menyesuaikan tempat dia di mana dia masuk. Tujuannya untuk apa? Untuk biar bagaimana ini bisa masuk ke selera penjuru, bisa masuk kepada segala bangsa dengan kepentingan tadi gold, glory and gospel. Seperti itu, Bang. Ya benar, tapi sebelum kata Allah itu ada, kan Bang, kata ini berkembang dari awal kan. Ada mulai dari zaman-zamannya Nabi terdahulu, itu di zaman-zaman Nabi Abraham ya, berkembang ke Nabi Musa dan seterusnya. Nama itu, sebutan itu, panggilan itu mulai dari Elohim, Adonai, apalagi El Shaddai, itu macam-macam, semuanya ada LL-nya gitu. Iya, itu untuk Elohim, gelar ketuhanan. Nah, kalau dan berkembang. Gini, Bang, seandainya Bible mau mandiri, untuk nama di situ cobalah pakai Elohim, Bang. Kan jelas-jelas Bible Tanakh itu kan dari Ibrani. Gak bisa juga. Kenapa sih tidak mau pakai Elohim? Stop dulu. Kristen juga gak boleh pakai Elohim. Kenapa? Tidak pantas karena ada Yesus yang mengganggu. Ya kalau Kristen itu ya Theos Yesus gitu. Iya, kurang lebih seperti itu, Bang. Jadi poinnya, Bang, tidak ada salahnya, kalau saya pribadi tidak ada salahnya digunakan diksi Allah, tetapi ditempatkan kepada Sang Maha Pencipta langit dan bumi. Karena keyakinan saya sebagai umat Muslim dan juga teman-teman saya, saudara-saudara saya ada di dunia ini yang beragama Muslim 2,1 miliar meyakini bahwa pemilik alam semesta ini yang namanya planet bumi, galaksi Bima Sakti, dan juga alam semesta yang begitu luas ini, siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
nama tersebut ditempatkan kepada Sang Maha Pencipta, tidak masalah. Yang jadi masalah disematkan kepada Yesus, disematkan kepada Musa, disematkan kepada para malaikat. Itu yang saya protes secara pribadi, mungkin sama teman-teman apologet yang lain, Bang. Insya Allah, Bang, saya kalau suatu saat bisa injak itu namanya Salemba, Bang, saya mau pertanyakan, entah siapapun dia, mau security sampai direktur, saya akan pertanyakan, kenapa sih kalian tidak mandiri? Pakai saja loh istilahnya kalian itu Theos, kayak saya pakai. Jangan pakai istilah Allah. Boleh dipakai tapi dipilah-pilah, dipilih dan pilah-pilah. Mana yang cocok mendapatkan gelar? Justru karena itulah. Justru karena nama kata Allah itu tidak ada hak cipta dari siapapun, tidak ada hak kepemilikan. Makanya kata itu dipergunakan, Bang. Tapi kalau Kalau misalnya gitu gini aja deh, ini muter-muter gue perhatiin dari tadi. Noah, Allah itu siapa menurut kamu? Kalau orang Kristen Allah itu siapa? Sang Pencipta langit dan bumi, Bang. Yang kau sembah? Allah, Tuhan yang satu, Sang Pencipta langit dan bumi. Iya, berarti itu Tuhanmu juga yang kau sembah? Ya pastilah. Terus Yesus taruh di mana? Ya, kita kan udah berulang-ulang kali, Abang Andi kok nanya lagi. Maksudnya? Kita kan udah berulang-ulang kali bahas itu. Masa Abang Andi lupa sama saya? Oh iya, nah, baru ingat. Jadi Bro Noah ini tidak menuangkan Yesus. Oh, salam tauhid Bang Noah. Walaupun kita berbeda pandangan, minimal abang bertauhid lah. Tuh. Jadi Tuhannya Noah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal selangkah bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, tinggal itu doang sih dari tadi kayak ngomong ah. Wah, teman gua nih. Enggak, Bang. Bang Noah, ngopi bareng yuk. Bang Noah, jadi begini Bang. Kita kalau seandainya memang tadi agak sedikit, tapi gini Bang, poinnya gini Bang. Saya secara pribadi tidak punya hak untuk mengintervensi keimanannya Abang tentang siapa Yeshua HaMashiach, siapa bapaknya. Itu tidak ada hak. Itu biarlah bersemayam di hati saudara Abang tentang keimanan. Tetapi kita tadi berdiskusi tentang data-data literasi yang pernah ada. Pertama poinnya tentang penyalipan Bang. Penyalipan kalau Abang berkacamata pakai kacamata kuda, terfokus kepada Matius, Markus, Lukas dan Yohanes yang menjadi dasar fondasi keimanan tentang penyalipan yang melalui proses kanonik untuk kepentingan doktrin penebusan, pasti Abang akan pertahankan sampai mati itu Bang. Tetapi Abang coba berdiri netral. Kembali ke abad pertama, banyak Bang literasi-literasi di sana. Jangan percaya kepada bapak-bapak gereja. Mereka manusia biasa sama seperti Abang, sama seperti saya. Di saat mereka punya hak untuk berasumsi tentang konsep ketuhanan mereka, kita pun punya hak berasumsi tentang apa yang kita tuhankan. Alhamdulillah saya punya konsep ketuhanan sejalan dengan ajaran Al-Quran. Qul huwallahu ahad, sejalan dengan ajaran Yesus HaMashiach. Sema Israel Adonai Elohim Adonai ahad. Jadi itu hak saya. Jadi jangan kita terpatrih doktrin yang bersumber dari asumsi bapak-bapak gereja abad J. Samsu untuk konsep ketuhanan. Begitupun literasi bisa kita cross check. Sejarah sekuler pun bisa kita cross check. Karena sekali lagi Bang, sejarah itu akan banyak pengaruh kepentingan Bang. Minta maaf saya tidak menyinggung sejarah-sejarah Indonesia, tapi sejarah-sejarah dalam sudut pandang kekristenan Bang. Oke gini ya. Ya. Cukup Bang. Dulu Bang Stanley kayak Noah ini, dulu saya dapat pertama kenal Bang Stanley kayak Noah ini. Ya. Bener serius. Hampir 11-12 lah dulu Bang Noah sama Stanley. Iya. Sama Ya, Bang hampir Noah. sama. Tapi seiring dengan waktu ada yang orang sebentar dulu Bang Noah. Ada orang cepat mau belajar, ada juga orang masih stay dulu di situ. Itu aja sih intinya. Yang jelas kalian berdua ini kalau Stanley udah lulus, Noah masih dalam tahap pencarian. Itu aja sih kesimpulannya. Enggak Bang. Jadi kalau saya kasih kesimpulan, saya nggak tahap pencarian. Saya sudah tetap di pendirian saya tetap di iman saya. Jadi gini, saya sih intinya gini, bukan masalah yang penting beriman, bukan gitu. Saya whatever lah apa kata orang tentang saya, karena memang Yesus sendiri udah berkata, apabila engkau mengikuti aku, itu jelas ya di Injil Yohanes, apabila engkau mengikuti aku, maka orang-orang dunia akan membenci Bang kamu. Stanley, Bang Noah, kalau Anda stay di situ, selama Anda hidup, pasti Anda mengalami pelanggaran perintah Tuhan. Pertama ya, Anda nanti mau menikah, mau niru siapa? Coba. Anda masih bujangan toh? Enggak, saya udah menikah. Oke, dulu Anda menikah itu,
Yang ngajari Anda nikah siapa? Maksudnya yang ngajarin nikah? Ngajarin nikah gimana maksudnya? Iya, Anda prosesi nikah segala macam begitu, pernak-pernik. Yang ngajarin siapa? Oh, masalah istilahnya disatukan di gereja gitu ya, masalah gitu ya. Iya, ngajarin siapa tuh? Memang kalau ya di dalam pernikahan itu ada Bang, di perjanjian lama. Mana? Bahwasanya Mana perjanjian lama ke gereja? Bukan masalah ke gereja. Gereja itu bukan soal bangunan, Bang. Gereja itu. Nah, ini lagi mulai ngeles lagi. Gini loh ya. Enggak ngeles loh, Bang. Ini abang. Gini loh, Bro. Yesua Amasya itu kagak pernah ngajarin para murid-muridnya bagaimana cara menikah. Kita bukan hanya masalah tentang Yesua aja, Bang. Mulai dari keberadaan Nabi Adam sampai ke Coba di mana? Di mana mereka di situ tata caranya seperti apa? Oh, jadi gini, sebentar ya, saya lihat sebentar ya. Kagak ada, Bro. Bentar. Bang Noah, izin bertanya Bang Noah. Nggak perlu tadi, nggak usah terusin, nggak ada itu. Jadi begitu, kesimpulannya adalah kalau Anda masih stay di situ, ya mohon maaf sekali Bang Noah, lu teman gua, mohon maaf, diminta pertanggungjawaban nanti bahwa ya Anda itu kumpul bersama keluarga di luar sistem ajaran para nabi. Itu aja sih. Mudah-mudahan paham nih. Saya haluskan pembicaraan saya, ini sensitif soalnya. Lanjut. Iya Bang Noah, izin bertanya boleh Bang Noah? Iya silakan Bang. Saya memastikan saja Bang Noah. Bang Noah percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala atau Elohim atau YHWH itu cuma satu-satunya, tidak ada yang lain Bang. Entitasnya hakikatnya tunggal. Iya. Oke. Minta tolong Abang uraikan 30 detik siapa Yesus menurut Abang. Silakan Bang. 1 menit lah, silakan Bang. Yesus itu adalah seorang anak manusia yang sangat dispesialkan, diutus langsung oleh Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Karena Yesus sendiri berkata di Injil Yohanes, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Salah itu. Bukan untuk seluruh umat manusia, untuk Bani Israel. Jangan ditambah-tambahin dong. Salah itu. Jangan ke Indonesia Bang, ke Samaria saja dilarang Bang. Ada dalilnya dalam Bible. Jangan sampai ke Indonesia atau jangan sampai ke Manado, jangan sampai ke Jakarta. Ke Samaria Bang, tidak bisa Bang. Saya jujur Bang, kalau saya mau klaim seandainya bisa ke Samaria Bang, saya marga Diofer punya ras Samaritan. Saya punya hak untuk klaim saya bisa tetap di sana untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Kakek saya namanya Daniel Patrick Diofer, seorang Yahudi Samaritan. Saya punya hak untuk klaim ya, saya biar aja di Kristen, wong Yesus kan untuk orang Bani Israel. Tetapi banyak hal yang kita tidak dapat di sana Bang. Izin Bang, sebentar Bang ya. Sebentar Bang, izin Bang, sebentar. Saya tangkap tadi Bang. Jadi betul yang Abang saya jelaskan tadi. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Elohim atau kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yang pertama untuk orang Israel, yang kedua pada saat itu. Tetapi kalau untuk orang Israel yang lain-lain ada juga. Musa juga jalan satu-satunya jalan pada saat 1400 sebelum Masehi. Jalan yang sama juga ada Bang. Karena kalau tanpa Nabi Musa tidak ada satu orang pun dari Mesir, orang Israel dari Mesir bisa sampai tanah Kanaan. Jadi Musa adalah satu-satunya jalan ke tanah Kanaan. Nggak usah panjang-panjang Bang ya. Kalau Abang bilang untuk pada saat itu ya, oke, sekarang saya balikkan. Di ajaran Islam bahwasanya Nabi Muhammad itu untuk seluruh umat. Gimana kalau saya bilang untuk seluruh umat pada saat itu? Jadi gini Bang, kita lihat karena nggak pernah dibilang untuk seluruh umat sampai selama-lamanya, itu nggak ada. Oke, ya kan? saya sepakat. Saya sepakat. Kalau ada, Abang boleh tunjukkan dalilnya sama saya di Quran, bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku mengutus kau ya Muhammad untuk seluruh umat manusia. Tapi bukan untuk selama-lamanya kan? Bukan untuk selama-lamanya kan Bang? Ya Al-Quran itu sudah selama-lamanya, tidak ada lagi Al-Quran. Kitab suci turun sesudah Al-Quran.
Kan di sana Itu kan seluruh umat manusia, tapi bukan untuk selama-lamanya. Ya, itu sama halnya Bang seperti ini juga. di Al-Quran menjelaskan bahwa beliau nabi terakhir. Nabi terakhir itu durasinya berlaku sampai kepada akhir zaman, Bang. Jadi beliau ini punya status kenabian itu karena beliau adalah nabi terakhir, berlaku sampai akhir zaman. Jadi tidak ada memang bahwa dia sampai selama-lamanya, tetapi sekali lagi bahwa baginda Rasulullah adalah nabi terakhir. Jadi selagi tidak ada nabi lagi dan memang tidak akan pernah ada lagi nabi, dan baginda Rasulullah adalah nabi yang terakhir, jadi barometer keimanan siapapun dia kalau memang mau mendapatkan kebenaran harus berpatokan kepada iman dan juga Islam. Karena yang mengajarkan itu adalah nabi terakhir. Barometer kebenaran hanya ada kepada nabi terakhir. Dia menggenapi apa yang dijelaskan oleh Yeshua HaMashiach. Bukan berarti Yeshua HaMashiach salah. Ajaran Yeshua HaMashiach tidak ada yang salah. Tetapi karena beliau berdakwah hanya 3,5 tahun, waktu durasinya mungkin cukup sempit, secara geografis juga hanya untuk orang Israel, secara antropologis cuma hanya untuk orang Israel, makanya dilengkapi, disempurnakan. Al-Quran bukan pandangan baru, Bang. Pandangan tauhid dalam Quran itu menegaskan bahwa Allah satu-satunya Allah. Kenapa perlu diturunkan? Karena di abad Ji dan Ji Samsu itu sudah ada pergeseran makna tentang konteks ketuhanan. Makanya sangat penting. Bayangkan kalau Al-Quran itu tidak turun, Bang. Akan bagaimana berkembangnya konsep ketuhanannya orang. Wajar saja jika Kristen di Argentina menuhankan Maradona. Wajar saja jika banyak sekte-sekte Kristenan akhirnya belok menyembah Lucifer. Karena ketuhanan itu bebas. Makanya Al-Quran itu tugas utama itu mengembalikan ajaran tauhid menjadi satu-satunya benteng tauhid. Baginda Rasulullah sebagai panglima besar fisabilillah memperjuangkan itu, dan beliau adalah nabi terakhir yang menjadi barometer keamanan kita sampai kita mati nanti, sampai akhir zaman, sampai Yeshua HaMashiach datang di Damsi Damaskus, sampai dia melawan Imam Mahdi, dan sampai kita kembali kepada akhirat gitu, Bang. Jadi poinnya tidak ada memang dalil bahwa baginda Rasulullah itu nabi untuk selama-lamanya, tetapi dia itu nabi terakhir. Seandainya ada, tetapi sekali lagi tidak akan ada lagi. Dia nabi terakhir. Jadi bahasa kerennya itu hataman nabiin. Iya, betul. Jadi mungkin biar disingkat saja Bang Noah. Jadi poinnya, Abang tidak menuhankan Yesus. Saya sepakat bahwa Yesus adalah manusia biasa. Beliau manusia spesial seperti nabi-nabi yang lain adalah semua manusia spesial. Karena mereka itu diutus langsung oleh Allah, dipilih langsung oleh Allah. Termasuk Yeshua HaMashiach, termasuk Musa, termasuk yang lain-lain, termasuk juga baginda Rasulullah sebagai nabi terakhir. Mereka itu semua orang-orang spesial. Jadi saya sepakat kalau Yeshua HaMashiach orang spesial, begitu juga beliau orang spesial juga bagi saya. Saya yakin umat muslim yang ada di dunia ini termasuk saudara-saudaraku di bawah, mereka semua sangat mencintai Isa Al-Masih. Mereka menganggap beliau ya. Kesimpulannya ya, Noah ini sebenarnya imannya ini mestinya hidup di zaman Yeshua HaMashiach. Baru Anda kelop di sana, bro. Mestinya Anda terlambat hidup. Mestinya Anda dulu hidup di zaman 2000 tahun yang lalu, waktu Isa Al-Masih masih ada. Sesudah itu, ya nggak bisa lagi dipakai gitu loh. Kenapa dia hanya diutus kepada Bani Israel? Anda kalau hidup di zaman now, terus memakai ajaran Isa Al-Masih nggak komplit. Karena dia ngajar cuma 3,5 tahun, bro, nggak lengkap itu. Banyak sekali yang perlu, yang harus dilengkapi. Ya makanya tadi ada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Apa contoh kan tadi itu, gimana menikah, gimana bayar zakat. Pertama deh, gimana hablum minallahnya. Apa yang Nabi Isa alaihissalam ajarkan, bagaimana cara menyembah kepada Sang Pencipta. Bentar, coba. Bang. Bentar, ini yang masalah menikah tadi ya sama Bang Handia, kita belum selesaikan. Biar bentar lagi kita udahan. Coba Bang, Abang paparkan sedikit gimana kalau menikah, di mana dalilnya di Quran menikah di dalam agama Islam. Hukum nikah dalam Islam itu jelas, bro. Apa itu, Bang? Satu ya, itu ada namanya persyaratan pernikahan. Ya. Dipenuhi oleh calon suami dan istri dalam Islam. Pertama-tama, entar dulu saya terangin. Ya ini dia.
Di surat apa itu Bang, biar saya bisa lihat juga. Sebentar ya. Jadi kemampuan calon suami dan istri. Kemudian langsung ke proses perkawinan, tanggung jawab pernikahan, dan seterusnya. Ada saksi, ada mempelai, dan seterusnya begitu. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, secara ya, itu diwajibkan kamu bersatu kalau sudah mampu. Sebentar saya kasih dalilnya. An-Nisa ayat 1. Ya itu. An-Nur ayat 31. Baca aja di situ. Ayat Rum Al-Quran. ayat 21. Terus An-Nahl ayat 72. Arun ayat 21. Wa min ayat, artinya di antara, ya, di antara tanda-tanda kebesarannya bahwa ia menciptakan manusia berpasang-pasangan. An-Nur 32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin. An-Nisa ayat 1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya. Dan seterusnya banyak sekali bro. An-Nisa ayat 3, An-Nisa ayat 4, surat Al-Sariyat ayat 49, Al-Baqarah ayat 221, dan seterusnya banyak. Oke. Jadi itu acara meminang tepung tawar. Kata Al-Quran itu dari mana? Kan nggak ada tertulis. Al-Quran ditanya dari mana? Bukan Al-Quran. Karena itu udah banyak saya lihat pernikahan ya, kalau Muslim, bahkan tetangga saya Muslim kok. Itu ada acara meminang, acara tepung tawar. Wah, itu campur adat itu. Campur kibot-kibot. Ada kibot-kibotan. Nah itu tadi Bang. Itu udah kalau campur memang adat, sesuai. Bang. Ini yang kita bicarakan tadi hukum pernikahan, Islamnya, Bang. Jangan campur adat. Itu Kalau maksud Kristen saya, nanti Bang, ada esensi. tor apa aku tanyakan di Kristen di mana gimana coba? Iya, maksudnya itu kan masalah pernikahan kan. Ini hukum seharusnya pokok, nggak ada Bang. cara Hukum pokok meminang. yang kita bicarakan, hukum pokok nikah itu apa aja hukumnya menurut Islam lah, menurut Kristen apa aja gitu loh. Jadi Bang Noah, Bang Noah, yang dimaksud Bang Handi tadi itu esensi pernikahan itu kurang lebih seperti itu. Jadi orang-orang yang hidup sendiri yang layak dikawinkan ada dalilnya. Kalau Kristen kan cuma pakai dalil manusia hidup berpasang-pasangan. Ya bisa jadi orang yang berpasang-pasangan ya sudah. Tapi kan konsep pernikahan hanya dijelaskan dalam Al-Quran. Nah kalau Pas dari nanti ada hajatan, yaitu kembali ke ini apa namanya adat. Jadi gini loh ya, tadi itu dasarnya di Al-Quran. Nah sekarang ini ke rukunnya. Nah rukunnya kan ada 5 itu kalau nggak salah. Terdapat calon pengantin laki dan perempuan. Calon pengantin perempuan harus memiliki wali nikah. Pernikahan dihadiri 2 orang saksi laki-laki. Menyaksikan sah tidaknya pernikahan. Diucapkannya ijab kabul. Dan seterusnya begitu. Nah kalau sesudah itu sahnya. Sah udah itu. Nah kalau untuk resepsinya, ya sepanjang tidak melanggar ajaran Islam ya no problem. Itu resepsi ya, itu namanya resepsi seremoni. Itu seremoni yang Anda lihat. Anda nggak melihat ijab kabulnya. Nah kalau seremoni ya mungkin ada yang bercampur adat. Ya is okay. Yang penting tidak melanggar syariat Islam. Itu yang Anda maksudkan tadi. Ya saya udah jelaskan, mudah-mudahan paham. Oke? Ya, Bang Noah. Bang Noah, mungkin saya izin bernarasi, mungkin saya sedikit kasih pandangan Bang ya, minta maaf sebelumnya. Jadi saya menganggap abang saudara saya menjelaskan bahwa saya cukup lama di posisi pandangan seperti abang gitu Bang. Kita sama-sama pernah tidak menuhankan Yesus walaupun kita masih ada dalam kekristenan. Banyak saksi Bang. Di sini di bawah ini juga banyak saudara-saudara saksi di mana saya sering bertabrakan dengan Bang Handi dulu, sering bertabrakan dengan Bang Ustadz Sugi tentang konsep penyalipan, tentang konsep sosok Isa Al-Masih ini. Walaupun kita sudah tidak menuhankan, banyak saksi yang pernah lihat saya berdebat dengan gurundaku Bang Zuma, yang mana saya masih mempertahankan akidah saya pada saat itu. Tetapi abang boleh tanya sama Pak Ustadz Sugi, kebetulan beliau ada di atas, berapa kali saya ditempeleng sama Bible sama beliau. Jadi kita dipaksa untuk jangan terlalu terpaku kepada, jangan kita pakai kacamata kuda.
Iman itu penting bang, tetapi sekali lagi untuk menjadi fondasi keimanan kita butuh literasi, butuh ilmu. Kita harus menggunakan logika untuk memaknai apa yang menjadi literasi Bible. Dan saya mendapati satu kesimpulan yang menjadi poin pada saat itu, yang mana apapun yang diajarkan Isa Al-Masih atau Yesus HaMashiach tidak pernah bertentangan dengan baginda Rasulullah. Sekali lagi, yang keluar dari mulutnya Yesus HaMashiach bukan literasi penulis Matius, bukan literasi penulis Markus, bukan literasi penulis kitab-kitab yang lain, apalagi kitab Paulus. Karena Paulus dengan Petrus juga bertengkar, berbeda pendapat, bisa dibaca di Galatia. Mereka tidak sepandangan gitu bang. Yesus berkata bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sama manusia. Itu yang tadi diuraikan, hablum minallah dan hablum minannas. Terus Yesus berkata bahwa tidak ada satu iota pun dari hukum Torah yang akan dihilangkan. Esensi hukum Torah di sini bicara norma. Kita pisahkan dengan tradisinya orang Israel, tetapi esensi norma dari Torah itu masih dipegang dalam Al-Quran. Contoh, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Abang bisa baca dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Esensi yang sama tentang ajaran Torah itu bang. Hukum kedua, jangan menyembah patung atau dalam bentuk apapun, atau jangan kita menyembah berhala. Itu ada dalam surah Al-Qasas ayat 88. Jangan buat patung, apalagi menyembahnya itu. Apalagi menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dalam surah Al-A'raf ayat 180, di situ dilarang untuk kita menyalahgunakan Asmaul Husna. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ada dalam surat An-Nisa ayat 36. Jangan membunuh, ada dalam Al-Furqan ayat 68. Jangan berzinah, ada dalam surah Al-Isra ayat 32. Jangan mencuri, ada dalam Al-Baqarah ayat 188. Jangan bersaksi dusta, ada dalam Al-Asaf ayat 70. Jangan iri, jangan dengki, jangan mengingini dan lain-lain, ada dalam surat An-Nisa ayat 54. Poinnya Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan perkataan Yesus HaMashiach, tetapi dalam mengimplementasikan hablum minannas, Al-Quran sangat detail, sangat sempurna, dan sangat rasional dan sangat logis untuk kita gunakan menjadi standar keimanan malam ini dan sampai akhirat itu tiba. Itu yang pertama bang. Yang kedua, di saat kita barometer kepada apa perkataan para nabi, termasuk baginda Rasulullah dan juga baginda Rasulullah Nabi Muhammad dan juga baginda Rasulullah Isa Al-Masih, satu poinnya bang, konsep penebusan tidak menjadi tiket kita masuk kepada kerajaan surga atau firdaus atau jannah. Tiketnya itu adalah amal dan ibadah menurut pandangan Al-Quran. Menurut pandangan Isa Al-Masih, iman dan perbuatan. Jadi tidak ada esensi, tidak ada gunanya itu konsep-konsep penebusan. Toh setelah Yesus mati masih ada dosa. Toh setelah Yesus mati 2024 tahun sampai detik ini pun dosa masih ada bang. Kalau seandainya konsep penebusan itu sesuai dengan makna penebusan, seharusnya sudah tidak ada dosa. Karena sudah ditebus. Tetapi kembali lagi bahwa di akhirat nanti malaikat tidak bertanya kepada saya, "Hai Stanley, kamu percaya itu Yesus HaMashiach mati abad pertama atau abad akhir zaman? Kapan?" Itu bukan pertanyaan malaikat. Malaikat nanti pertanyaannya itu kita mempertanggungjawabkan amal dan ibadah, iman dan perbuatan. Makanya di situ saya mengambil kesimpulan untuk menyembah yang disembah oleh Yesus HaMashiach, yang disembah oleh Muhammad. Jadi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, SWT Subhanahu wa taala yang maha suci dan maha tinggi. Pemahaman yang maha tinggi bukan kita harus panjat gunung Kelabat, kita harus panjat gunung Merapi, kita harus naik Menara Eiffel untuk mencari ketinggian. Cukup kita bersujud, menempatkan kita punya jidat di lantai, kita sembah, itu kita insya Allah akan sangat dekat dengan Allah bang. Jadi itu dari saya bang, silahkan nanti mungkin abang diskusi dengan gurunda-gurunda yang lain. Mungkin dari saya bang, kita pernah berdiri di situ sama-sama bang, tetapi tidak ada salahnya kita open mind, kita coba main lebih jauh lagi gitu bang, main lebih jauh karena kita diberikan hikmat, akal budi itu sangat luar biasa. Itu diberikan kepada semua umat manusia bang, bukan cuma kepada Athanasius, Gergerius, Arius dan lain-lain. Hikmat dan akal budi diberikan kepada semua umat manusia, termasuk abang dan juga termasuk saya. Jadi kita punya hak untuk menggali lebih jauh hikmat yang diberikan dari Allah. Silakan bang, terima kasih. Oke, cukup luar biasa cara mualaf. Gini loh, enggak usah dijawab itu bang Noah. Ini udah entar dulu, ini udah setengah 4 di Makassar. Siang adik Sadli juga besok aktivitas. Saya terakhir aja dulu bahwa kalau Anda mengikuti ajaran Yesus, tolonglah introspeksi diri bahwa Anda di zaman sekarang ini, ya tolonglah introspeksi diri sekali lagi bahwa Anda dulu menikah itu, mohon maaf sekali lagi, saya perhalus.
Anda tidak sah sebagaimana ajaran para nabi. Karena apa? Yang Anda lakukan hanya diskresi Bapak Gereja, bukan bersumber dari ajaran para nabi. Serius ini bro, kau introspeksi dirimu lah. Diminta pertanggungjawabannya nanti loh. Ingat itu ya. Karena kalau saya minta data, bakal Kristen nggak bisa nemu. Bagaimana kok bisa tata cara menikah seperti itu gitu loh. Prosesi pernikahannya seperti apa? Siapa yang ngajarin coba? Bapak Gereja toh? Bukan dari Yesus toh? Yang Anda percaya akulah jalan keselamatan dan hidup. Kan enggak, itu juga dari Yesus. SOP dari Yesus enggak ada loh bro. Makanya jalan satu-satunya adalah Islam. Kalau mau selamat, tapi ya is okay. Itu aja sih dari saya bro. Oh, jadi gini bang, simpel aja lah ya, langsung kita persingkat aja. Jadi mulai dari awalnya Adam dan Hawa itu diciptakan, di situ juga Sang Maha Pencipta sudah menetapkan. Iya, menetapkan apa? Lu menikah caranya gimana? Siapa yang ngajarin? Itu aja. Kan datanya nggak ada. Tadi Anda minta kami kasih rukun nikah, dasarnya di Al-Quran, ada hadis, ada nabi yang mencontohkan. Kan gitu. Ada Nabi Muhammad mencontohkan cara menikahnya seperti apa beliau. Nah Anda ini menikah, Anda contoh siapa? Anda contoh Yesus. Menurut Anda kan Yesus nggak nikah. Jadi nol besar kan contohnya. Yesus itu nggak ngajarin nikah loh. Dia sendiri nggak nikah kok menurut iman Anda kan gitu. Nah Anda contoh siapa? Bang, sorry ya. Jadi gini. Tadi Yesus tidak menikah. Iya benar. Jadi terus Anda contoh siapa? Kita iman Kristen itu bukan hanya berdasarkan ajaran Yesus saja. Terus ajaran siapa? Karena nabi itu banyak, bukan hanya Yesus saja gitu bang. Nabi siapa yang Anda ikuti? Nabi Sulaiman mungkin. Nabi Sulaiman punya istri banyak itu bang. Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Hawa. Adam dan Hawa gimana menikahnya? Ya, mereka kan sudah dipersatukan oleh Tuhan. Makanya mereka diciptakan laki-laki dan perempuan. Ya gitu doang caranya. Ya, bukan masalah gitu doang. Nantilah saya karena udah agak ngantuk, saya nggak tahu nih mau baca di mana Alkitabnya. Nggak nemu, bro, Ya kan? nggak nemu. Udah agak kabur-kabur dikit. Nah, besok saya bahas lagi itu masalah itu intinya. Ya. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu ya memang untuk disatukan gitu. Makanya tidak baik seorang laki-laki sendirian, begitu juga perempuan tidak baik sendirian. Nah, ada tuh ayat-ayat yang seperti itu. Nah, besok saya Pasti ya lagi, kamu berdiri gini loh. Kamu berdiri di Matius 19:6. Saya bacain ya. Saya pokoknya saya paparkan lagi besok bang. Iya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mempersatukannya? Caranya itu loh. Persatukannya. Wah itulah caranya itu yang pastinya. Caranya apa? Caranya adalah, gini loh, saya kasih tahu caranya. Caranya adalah diskresi oleh bapak-bapak gereja. Bapak gereja yang menentukan cara-caranya, bukan Yesus. Bukan bapak gereja bang yang menentukan. Ya, terus siapa yang ngajarin? Tetapi melalui sentuhan tangan bapak gereja sama ya seperti. Itu dia kan, ini kan di Matius 19:6 coba dipersatukan. Bukan maksud. Pertanyaannya gini loh Noah, kok dalam nama Tuhan bang. Semakin tengah malam kok semakin ngele saudaraku nih. Caranya itu loh. Caranya itu siapa yang nentuin, siapa yang ngajarin, kan loh. Nah, makanya besok saya paparkan. Nggak bakal nemu bro. Nah, pasti ketemu bang. Oke lah kalau begitu deh. Saya nggak mau maksa. Iya. Nanti saya coba lagi diskusi sama Bang Handi. Ya, jelaskan dalilnya. Jelaskan juga apa yang dituliskan. Yang betul-betul dari redaksi Bang ya. Berarti asumsi. Redaksi itu berarti terbaca terus melebar kemana-mana gitu Bang. Itu yang pertama Bang. Terus Bang pesan saya juga gini Bang. Abang kan masih melihat Islam dari luar.
sejalan dengan banyaknya framing tentang Islam yang negatif, abang masih melihatnya dari luar. Usul saya bang, silakan tak kenal maka tak sayang. Saya pun demikian dulu bang. Ayolah mengenal siapa baginda Rasulullah, belajar siapa dia, cukup kenal dulu. Ya, Bukan gitu, lepas Bang. dari itu mungkin abang akan jatuh cinta seperti saya sudah jatuh cinta kepada Rasulullah Ini karena ya. saya mengenal dulu. Ya, Gini ya, jadi saya, abang, saya siap, ceritakan siap. kisah saya ya. Siapa? Saya sedikitkan sedikit cerita saya. Saya 6 bersaudara ya. 4 kakak saya itu Muslim. 2 kami tetap di Kristen. Saya sedikit pun tidak pernah memframing mereka atau melarang mereka atau menghujat mereka atau menghina mereka, bahkan mengucilkan mereka dari keluarga saya gitu. Karena saya sendiri laki-laki kebetulan, jadi kalau kita orang Batak, laki-laki itu dianggap sebagai pengganti Itu ayah namanya ketika toleransi, ayah. bro. Udahlah, itu toleransi lo omongin, Bukan melenceng. gitu. Bukan masalah toleransinya, Bang. Saya membiarkan mereka kok. Bahkan mereka ada yang waktu masih gadis ya. Masuk Itu urusan muslim keluarga gitu. lah, itu kok bukan topik. Itu aja lah, bro. Lo, Iya, ada PR buat iya, lo ya. benar. Pertama, Benar, lo benar. cari itu aja lah. Terus? Ini lo nggak usah ngomongin kayak gitu, curhat namanya. Gini lo Enggak, ya. ini hanya cerita sedikit aja. Terus Curhat. di Jadi samping gini loh, rumah saya kita itu mau tutup guru ini, ngaji. dah mau pagi. Introspeksi diri, siapa yang ngajarin lu nikah? Kedua, Iya. kalau lu sebagai manusia yang baik, ya, siapa yang ngajarin lu menyembah kepada Sang Pencipta? Bagaimana cara lu menyembah kepada Sang Pencipta? SOP-nya dari siapa? Siapa lu ikuti gitu loh ya? Itu PR buat lu. Iya. Ya, jadi kalau pengamatan kami, ya, saudara kita Kristen itu menyembah kepada Tuhan berbeda cara menyembahnya para nabi. Paham sampai sini? Iya, iya. Nah, itu lo pelajari dulu ya. Nah, ini bahaya loh itu. Ini bahaya loh. Kalau lu menyembah tapi tidak ada SOP-nya, tidak ada perintahnya, ini bahaya loh. Oke? Ya, oke. Itu PR lah besok kita bahas, Bang ya. Oke. Ya, Bang oke, Noah, oke. Bang Noah harus banyak berterima kasih kepada Bang Handi, kepada Bang Zuma, kepada Bang Ustadz yang seorang Muslim yang berani yang mau mengajarkan Abang. Karena Abang punya saudara Muslim tadi, tapi kan mereka tidak menjelaskan. Abang harus berterima kasih kepada gurunda-gurunda yang jelas memberikan. Tidak ada tujuan lain Bang selain ilmu dan juga pemahaman. Mudah-mudahan Abang bisa mengkaji lebih jauh Bang. Mungkin seperti itu Bang. Jadi Ya, jelas. Intinya bro, saya apresiasi ke Anda dan sesama manusia wajib memang kami Abdul Minanasnya itu kami amar ma'ruf nahi mungkar ya, mengingatkan saja bahwa jangan sampai hidup ini disia-siakan. Pertama itu tadi Abdul Minanasnya Anda baik kok. Buktinya ada toleransi kepada siapapun. Bagus Abdul Minanasnya Anda itu. Hubungan sesama manusia cakep. Tapi hubungan kepada Sang Pencipta Anda nol besar. Mohon maaf, nol besar. Abang bisa mengklaim seperti itu. Maaf Bang ya, Abang jangan marah. Kapasitas Abang apa gitu? Pertama adalah kalau hanya sampai Nabi Isa alaihissalam, ya gimana Anda mau menyembah kepada Allah, kepada Tuhan? Caranya Anda gimana? Caranya Anda gimana? Jadi gini Bang ya, sebentar ya, sebentar. Bentar Bang, saya masuk ke dalam. Caranya bagaimana? Hari Minggu ke gereja gitu? Hati-hati bro, ini hidup cuma sekali loh ya. Ditanya lo nanti itu. Berbahaya loh ini. Ini saya ingatkan saja. Karena lu baik sih orangnya, yang kita juga agak sedikit baik kepada Anda gitu. Cuman ya sedikit kooperatif lah. Bahwa tidak ada pemaksaan, tapi ingat hubungan sesama manusia baik-baik saja. Saya yakin itu semua orang itu nggak ada lah ajaran manusia itu untuk saling menyakiti, nggak ada. Ini loh hubungan kepada Tuhan itu loh. Caranya gimana coba? Yang penting dulu bro. Gini, memang benar kita hidup ini diatur dan sudah diberikan aturan oleh Tuhan kan gitu. Tapi apakah
aturan itu bisa menjamin kita masuk surga? Itu pertanyaan saya yang pertama. Dijamin. Kalau di Islam itu Nabi Muhammad menjamin semua umatku dijamin masuk surga kecuali yang enggak. Itu yang menjaminkan Nabi Muhammad atau Allah, Bang? Ya itu perintah Allah. Mengikuti seluruh perintah dan mengikuti seluruh perintah dan tidak melaksanakan larangannya gitu. Jadi intinya adalah adakah manusia yang sanggup mengikuti seluruh syariat ataupun seluruh aturan-aturan ketetapan kehidupan yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia? Insya Allah kami Muslim. Insya Allah kami Muslim bisa. Tidak akan ada. Loh, kenapa Anda apatis? Buktinya Muslim kita baik-baik saja. Bukan apatis. Maksud saya gini, yakin abang seumur hidup abang tidak pernah berbuat dosa? Insya Allah berbuat dosa, kita lalai berbuat dosa. Jadi dengarkan dulu. Selagi ada manusia yang berbuat dosa, berarti tidak ada satupun manusia yang bisa mengiyakan atau mengokekan ketetapan Tuhan. Manusia itu, bro, Noah, kamu memperlebarin, tapi saya jelaskan. Jadi mengikuti ketetapan Tuhan itu nggak akan menjamin abang masuk surga karena itu totalitas Tuhan, Bang. Itu anugerah dari Tuhan untuk ke surga. Lebih parah lagi kalau udah tahu aturan tapi masa bodoh tidak melakukannya karena merasa sombong kayak Anda gitu loh. Bukan sombong, Bang. Karena gini, saya tidak melakukan apa-apa kok untuk mengusik orang lain. Buktinya Anda saya minta dari tadi gimana caranya Anda menyembah kepada Tuhan, Anda nggak bisa jawab. Ya, saya menyembah kepada Tuhan ya, saya berdoa. Itu yang caranya paling gimana? Intinya, caranya gimana? Saya berdoa. Saya melipat tangan, saya menundukkan kepala saya berdoa kepada Tuhan. Siapa yang Tuhan ngajarin kayak gitu? Langit dan bumi. Siapa yang ngajarin? Saya mengikuti Yesus berdoa di Taman Eden dengan menundukkan kepala, melipat tangan, berdoa kepada Tuhan. Berapa kali sehari? Itu mau berapa kali sehari, pokoknya saya berdoa kepada Tuhan. Nggak bisa begitu, itu namanya lu seenak perutmu, itu namanya nggak ngikutin. Ya, bukan masalah seenak perutnya, Bang. Kita kan berdoa memohon. Jadi makanya saya bilang tadi, setaat apapun kita itu semuanya totalitas Tuhan, Bang. Itu nggak bisa begitu. Reward kan gitu. Coba ambil yang mana itu, Pak? Coba ya, ini ya, jawab dengan baik ya. Di mana ada perintah Yesus, gitu ya? Ya kan Yesus ini lo idola ini, ya. Bahwa pergi gereja di hari Minggu, bukan hari Sabat yang lo sucikan. Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau nanya balik sih. Ya karena abang nanya yang nggak ada, saya tanya balik yang nggak ada. Ada bang. Ada. Kan lu jangan dijawab dulu. Surah Al-Jumu'ah ayat 9 bang. Iya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9 jelas di sana diperintahkan untuk beribadah pada hari Jumat. Surah Al-Jumu'ah ayat 9 itu surah Al-Jumu'ah itu Quran surah 62. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ini kok ditanya kok jawab, Mbak. Nanya balik sih. Bukan tanya hari Jumatnya, masjidnya. Abang tahu sejarah masjid dari mana kan? Kenapa? Abang tahu kan sejarah masjid itu dari mana, bukan dari Quran. Gak pernah kan di rumah. Itu kan tempat beribadah bang. Iya, maksud saya sama juga dengan gereja bang. Kalau pakai analogi masjid setara dengan gereja. Tetapi yang kita lihat di sini perintah yang turun dalam Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saya baca dan ada surat Al-Araf 31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Surah Al-Araf 31. Perintahnya masuk masjid ada. Nanti saya baca surat Al-Araf itu ya. Nanti. Ya sudah jawab kok. Nanti saya baca. Sudah baca ya, kok. Enggak. Jadi sekarang ini kau jawab dulu, Al-Araf ini. Pertanyaanmu saya jawab semua. Ini di mana gitu?
Pasti surah Arab di mana udah dikasih. Bro, coba ambil satu data di Bible memerintahkan Anda pergi gereja di hari Minggu. Di mana? Bentar bang, surat Arab ayat berapa tadi bang? 31. Kalian juga Al-Araf ayat 180 bang. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Sekalian biar abang. Itu perintah sholat Jumat. Mengganti sholat duhur itu loh coba. Satu aja lu nggak dari tadi ngeyel melulu sih lu bro. Lu ayolah di mana? Lu harus akui bahwa Anda pergi gereja hari Minggu itu nggak ada perintah. Kedua, masuk gereja juga nggak ada perintah. Lu jujur lah bro. Jujur itu menandakan Anda itu berpikir. Itu aja. Kita nggak minta yang sulit-sulit kok. Kita hanya cuma butuh orang jujur. Itu aja. Nggak ada yang lain kok. Kalau jujur kita maklumi. Tapi kalau tahu songong sombong ya ini gua nggak demen. Gitu loh. Saya nggak pernah sombong bang. Ya jujur aja bahwa hari Minggu nggak ada perintah udah. Karena memang nggak ada. Ya memang nggak ada. Makanya ya udah dari tadi ngomong kayak nggak ada. Iya kan. Artinya Anda mau berbuat sesuatu ibadah di luar daripada perintah Tuhan udah. Hati-hati dimintai pertanggungjawaban nanti. Oke. Masa Anda nggak merasa bersyukur sih diingatkan? Ya udahlah, terserah abang lah. Inilah yang terakhir. Ya. Kalau memang betul-betul lah kami ini ya, wahai Kristen yang sangat dibenci ya oleh umat manusia pada saat ini, kami ini masuk surga atau masuk neraka bang? Ya kalau kafir neraka jahanam berlutut selamanya kafir itu. Berarti yang masuk surga itu yang bagaimana bang? Orang mukmin masuk surga. Contoh? Ya Islam lah. Muslim lah. Berarti abang kira-kira masuk surga gitu? Insya Allah. Insya Allah. Berarti insya Allah itu jika Tuhan mengkehendaki kan? Ya iya Allah menghendaki lah. Masa saya yang menghendaki? Jadi, nah itu tadi. Kita itu umat Islam menjawab itu nggak boleh melebihi daripada ketentuan Allah. Tapi abang bilang tadi Nabi ini Anda selalu mau dapat kusir di dini hari ya. Ini nggak edukasi namanya. Jangan ngeyel lah diskusi sama gua. Itu loh. Tapi tadi abang bilang Nabi Muhammad sudah sudah menjamin bahwasanya umatnya akan masuk surga. Tapi tadi abang bilang. Saya ini dengerin loh ya, jawab ya. Kami ini murtad. Saya kan nggak menjamin. Karena saya nggak mau melebihi daripada ketentuan Allah begitu. Makanya kami selalu menjawab insya Allah. Tapi kami digaransi sepanjang di akhir hidup kami ya dalam keadaan Islam ya dijamin pasti masuk surga. Tapi tidak menutup kemungkinan ya bisa aja melenceng di akhir hidup. Makanya kami Muslim itu selalu mengingatkan diri sendiri mengikuti perintah terutama dalam sholat 5 kali sehari. Gitu loh. Sekarang ini oke lah bang. Ya. Oke lah, abang udah taati semuanya. Semoga lah abang masuk surga gitu kan. Memang sini sedikit apa sih? Memang kalau saya omongin ini, saya bilang sini sama abang bilang nanti saya ini keras orangnya. Tapi memang ini kenyataan harus saya katakan sama kalau abang. Kristen itu tak kasih data Matius 7, 21, 23 ya itu nanti Yesus akan mengatakan gini, hanyalah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Itu Yesus menjawab loh, bukan gua. Iya, nggak apa-apa lah bang. Karena siapa yang membuat kejahatan yang diusir oleh Yesus? 1, orang yang menuhankan dia. 2, orang yang mengusir setan atas nama Yesus. 3, orang yang bermujizat atas nama Yesus. Apa kata Yesus? Hanyalah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Pelajari Matius 7, 21 sampai 23. Kita bermujizat itu atas untuk Yesus juga di kayu salib yang mengutuk dia. Oke, pelajari itu bro. Ya hanya juga yang mengutuk dia gitu. Iyalah, semoga lah. Iya, termasuk Paulus.
yang abang katakan itu bahwasanya abang masuk surga. Ini Bro Noah ini udah tidak bisa berargumentasi. Terus dia menyanggah apa argumentasi saya yang berdata. Ya nggak bisa begitu. Kalau diskusi itu namanya diskusi debat kusir ngeyel. Kalau Anda bertanya itu, kita udah jelaskan. Ya mestinya Anda introspeksi. Begitu juga kalau saya bertanya, saya nggak menyanggah Anda kok. Tapi Anda nggak mau menjawab. Saya ngerti kok. Itu loh. Saya ngerti kok. Jadi Kayak mari kalau yang kita tadi itu diskusi besok gini saya loh Bro bawa. Noah. Mari kita diskusi bersahabat. Menerima pendapat Iya, orang bersahabat, lain. Itu Karena maksudnya. rupanya kita berseteru selama ini nggak pernah kan Bang? Sampai hari ini kita baik-baik Islam saja. itu jaminannya surga. Itu nggak bisa diragukan lagi. Betul. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surga itu jelas. Abang Juma. Iya. Abang Juma yang saya 86. ya, saya hargai karena saya Puasa nih, Mas Indro. sedikit bangga sama Anda karena Anda banyak menghafal ayat-ayat yang ada di Alkitab. Bukan berarti Anda mencintai atau apa, tapi Anda sudah mengajari orang-orang Kristen banyak. Itu saya sangat senang, gitu kan. Yang kedua tadi ini abang bilang umat Islam itu sudah pasti dijamin masuk surga. Siap. Itu kan menurut keyakinan abang. Ya. Oh iya. Menurut keyakinan kita juga masuk surga. Kan gitu. Ada, kan ada dalilnya kita itu. sama-sama memiliki keyakinan masing-masing. Surga, saya juga yakin saya masuk surga. Kita punya Dalilnya keyakinan jaminan masing-masing. surganya. Ya. Ada enggak? Yohanes berapa itu pokoknya. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 Tidak akan ada yang sampai kepada dia. Ya, Yohanes 14 ayat 6 tuh. Tidak akan ada yang sampai melalui tidak akan ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuh betul itu. Tidak ada satupun nabi yang berkata seperti itu selain Yesus. Bisa abang cari dari nabi A sampai nabi terakhir. Siapapun itu, tidak akan ada satupun nabi yang berkata seperti itu selain dia. Kalau ada gimana? Ya tadi katanya tidak ada. Nah, sekarang saya kalau ada ya tunjukkan. bagus. Sekarang saya tunjukkan. Kalau Yesus kemudian mengatakan, akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Oke. Sekarang kalau dikatakan seperti itu, tidak ada orang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ucapan Yesus itu untuk Bani Israel. Tidak ada seorang pun Bani Israel yang sampai kepada Bapa. Walaupun mereka beriman kepada Abraham, Ishak dan Yakub, beriman kepada Nabi Musa, kalau tidak beriman kepada dirinya sebagai nabi dan rasul untuk Bani Israel, untuk mereka, maka tidak akan masuk ke dalam surga. Lalu Rasulullah Muhammad SAW pun terakhir mengatakan setelah ia sebagai penutup para nabi, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahun subulan salam. Dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikutinya kepada jalan keridaan menuju kepada keselamatan. Jadi kalau tidak melalui Al-Quran, ya tidak ada keselamatan. Karena Allah menyeru kemudian ahli kitab, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab. Nah, ahli kitab aja dipanggil. Sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak hal yang dibiarkannya untuk ia tidak jelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihillah manittaba'a ridwan sublan salam. Cahaya dari Allah itu adalah Rasulullah Muhammad SAW yang membawa Al-Quran yang menjelaskan kemudian tentang kehidupan setelahnya. Dengan Al-Quran
Allah memberi petunjuk kepada yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Makanya kami umat Islam beriman kepada Nabi Isa. Karena dengan Al-Quran kami memahami orang yang datang kepada Bani Israel itu adalah orang suci. Pembedanya antara kita, antara saya dengan saudara, Anda menginginkan keinginan iblis itu terkabulkan, sementara kami umat Islam menginginkan apa yang ditorehkan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama tentang orang-orang yang suci, orang yang benar, orang yang dimuliakan, itu tidak terjadi. Iblis menginginkan Yesus disalibkan, Kristen menginginkan Yesus disalibkan, Allah menginginkan Yesus jangan disalibkan, umat Islam menginginkan Nabi Isa atau Yesus tidak disalibkan. Kami dengan Elohim sepakat, saudara dengan iblis pun sepakat. Hanya satu golongan yang keinginannya kemudian menginginkan keinginan iblis itu terkabulkan, hanya Kristen. Karena dengan terkabulkannya keinginan iblis, Kristen mendapatkan keselamatan. Ada enggak keselamatan di Kristen tanpa penyaliban? Ada enggak? Tak ada. Nah, siapa yang menjadi propaganda sehingga salib itu terjadi? Iblis. Nah, silakan. Abang bilang tadi Kristen itu menginginkan penyaliban supaya ada keselamatan. Yes, itu tak bisa dipungkiri. Sementara di saat Yesus masih hidup itu belum ada Kristen, Bang. Betul, Kristen belum ada. Tapi sekarang hari ini tanya Kristen, kalau tidak ada penyaliban, Kristen selamat dari mana? Itu kan sudah dikehendak kehendak Tuhan, Bang. Nah, itu Tuhan yang difitnah, padahal yang berkehendak di situ adalah iblis. Kalau Anda mengatakan Tuhan berkehendak, tunjukkan dalilnya. Di mana Tuhan berkehendak orang benar disalibkan, orang benar kemudian dibunuh untuk membenarkan orang-orang yang tidak bersalah, yang orang bersalah. Mana dalil? Gak ada kan? Tapi kalau Anda bertanya, sekarang gini, iblis merasuki Yudas. Kenapa Yudas berkhianat? Karena iblis. Kenapa imam-imam kepala bersaksi palsu? Karena iblis. Kenapa mahkamah agama melakukan kedustaan? Karena iblis. Kenapa mereka dengki? Karena iblis. Hasil dari pekerjaan iblis, Yesus disalibkan. Hasil dari penyaliban, Kristen mendapatkan keselamatan. Betul atau betul? Enggak. Nah, kalau tidak, oke, dengarkan saya, saudara Noah. Kalau tidak, tanpa penyaliban, bagaimana cara Kristen selamat? Jawab. Sekarang yang selamat itu bukan Kristen saja, Bang, tapi umat manusia. Saya tanya, tanpa penyaliban, Kristen selamat melalui apa? Ini bukan Kristen saja, ini untuk umat manusia, Bang. Saya ulang lagi, hanya Kristen yang mengaku selamat melalui salib. Jangan tuduh orang lain. Bukan selamat melalui salib, selamat melalui Yesus Kristus. Nah, tanpa Yesus disalibkan, apakah orang Kristen selamat? Justru karena memang Yesus harus disalibkan, makanya jalan keselamatan itu ada, Bang, untuk umat manusia. Itu dia, makanya saudaraku Noah, tanpa penyaliban, itu sudah rencana Tuhan, Bang. Kalau itu rencana Tuhan, tunjukkan dalilnya. Oh, itulah abang tadi tidur pula ya kan. Udah lama berdebat-debat tadi ngomong-ngomong sama satu data aja. Di mana dalilnya Tuhan menginginkan menyelamatkan Romawi dengan cara membunuh utusannya yang dikasihinya, yang diutus spesial untuk Bani Israel. Tertulis di mana dalil itu? Bentar lah, Bang, ya. Oke. Bentar, Bang, saya buka dulu. Tadi abang kemana aja? Ya, justru saya dengan usia saya sekarang yang baru 17 tahun ini, 17 tahun saya mencari data itu, saya nggak temukan. Saya serius ini. Iya, saya juga serius. Abang tadi kemana soalnya? Saya di sini. Nah, tadi cuma standby doang, tapi nggak ngomong. Saya menjelaskan adinda saya Stanley. Saya mendengarkan beliau.
Aduh, itulah abang ini. Nah sekarang Saya kalau di- ada, saudara kalau ada pasti langsung nyebutin. Iya, dia saya 53 lah bang. Yesaya 53 itu bukan nubuatan untuk Yesus, jauh sekali. Kalau itu Anda jadikan sebagai alasan, kenapa ahli kitab tidak menjadikan itu alasan untuk menyalibkan Yesus? Kenapa mereka membuat kesaksian palsu? Kenapa mereka harus dengki? Kenapa bang? Kenapa? Kenapa imam besar bernubuat? Kalau memang sudah ada nubuatan dari Yesaya, kenapa? Iya, maksudnya kenapa? Coba lah bang jelaskan. Ya, karena Yesaya 53 itu bukan nubuatan untuk Yesus. Sederhana kok itu. Jadi untuk siapa? Lah, untuk Bani Israel, untuk mereka. Jelas itu. Untuk Bani Israel. Coba lah bang dengarkan baca. begini. Coba lah bang baca baik-baik satu perikop. Oke, Abang baca Yesaya 54, 55 biar abang paham keterusannya. Loh kok jadi saya yang paham? Sekarang begini. Kenapa Iya, imam biar abang dapat hidayah. Tenang aja, saya temani pun hari Minggu ke gereja. Oke, baik. Kita buktikan ya. Yesaya 53 53 ini adalah hanya tipuan iblis supaya orang itu bisa percaya bahwa Yesus itu kemudian dikatakan dinubuatkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Padahal sudah sangat jelas orang Yahudi berkumpul. Abangku, yang saya hormati. Iya. Sekiranya Biarkan saya menipumu gitu. Bukan, sekiranya lah ya. Kalau benar-benar kitab yang ada ini adalah karangan ataupun hanya tulisan manusia semata, hanya untuk mengelabui. Ya, Anda yang mengelabui, bukan kitab ini yang mengelabui. Anda yang mencoba mengelabui saya dengan membawa Yesaya 53. Sedangkan kalau Yesaya 53 ini untuk nubuatan kematian Yesus, kenapa yang punya kitab justru mengarang nubuatan tahun itu juga? Sementara ente siapa? Baca Ibrani aja kagak bisa. Sementara yang melakukan sidang adalah ahli Taurat, mahkamah agama loh. Mahkamah agama itu artinya orang yang memahami di luar kepala tentang kitab mereka. Loh kok tiba-tiba ada orang 2000 tahun kemudian muncul mengatakan Yesaya 53 itu untuk Yesus. Sedangkan mereka yang punya kitab membunuh Yesus karena ketakutannya terhadap orang Romawi merampas tempat mereka. Loh kok tiba-tiba ada Oten muncul mengatakan Yesaya 53 loh. Ini yang ahli kitab sebenarnya siapa sih? Cobalah abang baca sampai habis. Loh kok kenapa jadi saya yang disuruh baca? Ya, biar abang dapat hidayah. Kan dapat hidayah. Paham. Loh kok jadi saya Biar abang paham? paham. Loh kok yang Ayat-ayat itu artinya apa? Sekarang begini, saya minta kepada Noah jujur sama saya. Kira-kira ahli kitab mahkamah agama paham tidak data Yesaya 53 ini? Paham tidak mereka? Oh, siapa dulu? Loh kok jadi siapa dulu? Iya, ahli agamanya agama yang mana? Yang mana? Siapa gitu? Loh, kalau dibilang ahli kitab itu berarti mereka ahli terhadap kitab mereka. Iya, ahli kitab terhadap kitab mereka. Anda merasa lebih paham? Saya sekarang tanya bang, lebih tinggi hamba daripada tuannya atau tuan daripada hamba? Lebih tinggi tuan lah. Lebih tinggi tuan. Terus? Berarti yang berkehendak siapa? Yang berkehendak yang Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Kehendak Tuhan ada nggak kehendak Tuhan membunuh Yesus? Enggak, gini saya tanya yang berkehendak siapa? Ya Tuhan lah yang berkehendak. Iya. Terus? Tuhan. Tuhan yang Anda Tuhan, Anda Tuhan gitu. Anda Kristen ini Tuhan. Bukan. Lalu? Jadi, abang bilang tadi ahli kitab itu apa tadi abang bilang ahli kitab itu masa enggak paham sama kitabnya gitu? Iya. Yang ngasih kitab itu siapa? Ya ahli kitab yang lebih paham kitabnya daripada ente. Ente ini
hanyalah penyembah manusia saja kan, yang menginginkan dosa-dosa Anda ditebus melalui pengorbanan manusia. Kan begitu. Benar nggak? Pernah saya berharap seperti itu, Bang. Lah ini buktinya Anda ngemis-ngemis kitabnya orang. Kok ngemis-ngemis kitab orang? Lah Yesaya itu kitab Anda atau kitabnya Yahudi? Sekarang gini, Bang. Kok sekarang gini? Ditanya apa kok sekarang gini? Penyesat ini halus memang. Penyesat ini sangat halus cara ngomongnya. Bukan penyesat halus. Lah kalau bukan penyesat, ngapain Anda mengambil kitabnya Yahudi yang tidak ada hubungannya dengan agama Anda untuk membuktikan bahwa Yesus itu dinubuatkan oleh Tuhan untuk mati? Oke. Abang yakin kak? Abang meyakini Nabi Musa kan? Ya, saya meyakini Nabi Musa sebagai nabi untuk Bani Israel. Kristen ini tak ada di dalam penggarisan. Tak ada dalam penggarisan para nabi. Kristen ini agama setan. Terus kenapa abang menyangkal? Apa yang saya sangkal? Apa yang saya sangkal? Ayat itu. Ini bukan untuk Yesus. Ya Allah ya Karim. Emangnya abang ahli kitab? Kalau ini untuk Yesus, kalau ini untuk Yesus, kenapa kemudian, dengar dulu, penyembah Yudas, kalau ini untuk Yesus, kenapa kemudian orang yang punya kitab mengarang nubuatan? Kenapa mereka kemudian bersaksi palsu? Kenapa juga Yesus lari dari pembunuhan? Kenapa? Kalau ini untuk Yesus. Sekarang saya tanya. Loh kok jadi kamu kalau ditanya kok balik nanya? Saya tanya, kalau ini untuk Yesus, kenapa Yesus lari dari pembunuhan? Kenapa? Kapan dia lari, Bang? Yohanes 11. Bodoh kali kau. Kapan dia lari? Dia nggak lari, dia berdoa. Apa lari? Dia pergi berdoa. Apa kalau bukan lari itu? Apa kalau Dia bukan pergi lari? Berdoa. Berdoa untuk apa? Kalau apa? Doanya untuk apa? Doa, ini. Karena itu mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Coba di Yohanes berapa? Coba biar saya. Bahlul baru mau tanya Yohanes berapa. Coba. Ngotot tapi ilmu nggak ada. Inilah kau. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Kalau itu nubuatan untuk Yesus, maka Yesus pun harus sepakat bahwa dia harus dibunuh. Kalau ini memang nubuatan, Yesus tidak perlu mengatakan Lukas itu adalah manusia celaka. Celakalah orang yang menyerahkan aku. Kenapa dia mengatakan celakalah orang yang menyerahkan aku? Kenapa dia harus mengatakan satu di antara ke-11 murid, ke-12 murid itu adalah setan? Kalau memang dia sudah dinubuatkan. Halo Bang Juma. Berarti abang nggak paham nubuatan ini. Loh kok jadi saya nggak paham? Sini saya jelaskan biar abang paham. Silakan. Apa yang abang bilang malam ini, apa yang abang lakukan malam ini itu sudah dibuatkan Tuhan. Apa yang Anda lakukan juga malam ini itu sudah dibuatkan Tuhan juga. Itu. Jadi apa yang Anda dibuatkan sebagai penyesat? Nih, Anda mengada-adakan sebuah cerita, dengarkan. Karena itu Yesus tidak. Saya membaca Yesaya 53. Yesaya 53 itu kitabnya orang Yahudi, bukan kitab ente. Ya, saya meyakini Nabi Musa sebagai nabi utusan Tuhan. Apa ya wajar hubungannya dong Yesaya dengan Nabi Musa? Tapi Nabi Musa kan utusan Tuhan. Ya, apa hubungannya Yesaya dengan Nabi Musa? Ya saya kan itu kan abang bilang kan kitab bukannya kitab kami tapi kitabnya Yahudi. Yesaya dengan Nabi Musa apa hubungannya? Musa yang membawa Yahudi. Ya Allah. Ini yang saya tanya, apa hubungannya Yesaya dengan Nabi Musa? Aduh. Yesaya dengan Nabi Musa itu Bang, itu sama-sama di perjanjian lama kitab itu ya. Terus mana dalilnya kemudian Tuhan menginginkan manusia seperti Anda itu ditebus dengan menggunakan orang benar? Manusia seperti saya ya mana? Bukan ditebus Bang, tetapi diselamatkan. Gurunda kena ini ya, kena report lagi sama Oten ini. Jadi gitu itu Bang.
Nah, jadi mungkin kalau abang ada waktu besok bisa naik ke sini lagi diskusi sama Gurunda. Gurunda Oke, tadi bisa, ada Bang, bisa. kayaknya. Ada Gurunda Iya. Bang Handi juga. Ada Iya. Pak Ustadz Sugi dan lain-lain. Yesus tidak di antara orang Yahudi. Kenapa bisa Yesus tidak tampil lagi di depan umum di antara orang Yahudi? Kenapa? Ini Bang Juma ini bukan? Kenapa? Kenapa Yesus tidak tampil lagi di depan umum di tengah-tengah orang Yahudi ketika orang Yahudi sudah sepakat membunuh dia? Kenapa? Bentar. Apalagi? Mau penyesatan apa lagi? Mau nipu pakai cara apa lagi? Kalau memang ada nubuatannya tentang itu, kenapa Yesus tidak tampil lagi di tengah-tengah orang Yahudi? Setelah orang Yahudi sepakat membunuh dia, kenapa dia ngumpet? Dia kan berdoa. Nanti meja. Tadi katanya Bukan ngumpet. lalu apa? Lalu apa? Kalau tidak ngumpet lalu apa? Sembunyi. Yesus kan pergi berdoa. Kenapa dia berdoa? Untuk apa dia berdoa? Ya dia mau memohon petunjuk sama Tuhan. Nenek Mukiper, dasar penyesat. Iya, nubuatan itu kalau sudah terjadi, sudah ada dan Yesus itu Tuhan, pasti dia sudah tahu. Dia kan Tuhan katanya. Ya elah, Berarti dia sudah ini tahu. susah ngomong sama Bang ini. Ya susah, kau menipu orang susah. Iblis menginginkan Yesus disalib, ente menginginkan Yesus disalib. Ente dan iblis satu misi, menyesatkan manusia. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yukthirun iyad'una min duni illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marina. Yang mereka orang Kristen sembah selain Allah itu hanyalah inasan, berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Setan itu yang mati di atas tiang salib, yang dirasuki oleh setan itu Yudas. Itulah yang Anda sembah. Si Yudas itulah yang Anda sembah. Orang yang kerasukan setan. Di dalam Yohanes 6 nomor 70. Yudas itu kerasukan uang, bukan kerasukan setan. Nenek Mukiper, Yesus pun kau bantah. Dalilnya jelas di dalam Yohanes 6 nomor 70. Yesus mengatakan, akulah yang memilih engkau yang 12. Satu di antaramu adalah iblis. Iya. Mana di sini tulisannya satu di antaramu setan, uang? Enggak ada. Enggak, dia kan karena uang, karena 30 keping perak. Ini dalilnya dia bolos itu artinya Dia setan. Dia kan karena uang. Iya betul. Kalau karena uang, maka jelaslah dikatakan Yohanes Amsal 17 nomor 23. Orang yang menerima suap adalah orang fasik yang menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Siapa orang fasik? Yudas. Apa yang dialami oleh orang fasik ketika orang-orang menggiring orang benar mau dibunuh, dia sebagai pengganti. Fasik, orang fasik dipakai ganti, dipakai tebusan kepada orang yang jujur. Itu dalil Yesaya 53. Jauh kali. Iya. Kenapa jauh kali Bang? Memang itulah. Memang itulah. Karena Anda kan bukan ahli kitab. Apakah Anda lebih tahu daripada ahli-ahli kitab? Saya bukan ahli kitab. Betul, saya akui saya bukan ahli kitab, tapi minimal saya bukan bahlul kitab. Setelah saya tahu di dalam kitab saudara, orang ahli kitab, ahli agama, imam Farisi, mahkamah agama berkumpul, kemudian jabatan mereka adalah jabatan tertinggi di tengah-tengah Bani Israel, tidak pernah menjadikan Yesaya 53 sebagai senjata untuk membunuh orang bernama Yesus. Tidak pernah. Kemudian muncul setan menjadikan Yesaya sebagai alasan.
Makanya dikatakan di dalam pengajaran Paulus, Kisah Para Rasul 16, nomor 16 sampai nomor 18, setan datang membimbing kemudian orang untuk percaya kepada Paulus bahwa Paulus itu adalah utusan Tuhan. Setan juga yang mengajarkan Kristen sekarang ini untuk menyembah Yesus. Kalau bukan, lalu siapa? Di mana ada dalilnya Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub mengajarkan menyembah Yesus? Tak ada. Hanya setan yang mengajarkan menyembah kepada orang yang mati di atas tiang salib. Apa tujuan kemudian iblis merasuki Yudas? Apakah hanya sekedar berkhianat? Apakah hanya sekedar uang 30 perak? Tidak. Iblis ingin supaya manusia masuk ke dalam neraka bersama-sama. Dengan cara apa? Dengan mengajak kemudian manusia menyembah selain daripada Allah. Itu tujuannya. Kalian menyembah Yesus itu karena ajaran setan. Mari kita buktikan. Ada dua buah kemudian yang datang setelah pengajaran Yesus. Yang pertama, buah kerajaan dari kerajaan Yehuda diberikan kepada bangsa lain. Yang kedua adalah buah dari pengajaran nabi palsu. Mari kita baca Matius 7. Anda coba gunakan akal sekali-sekali kalau berdiskusi dengan saya. Yesus mengatakan begini, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Artinya ada non-Yahudi yang datang kepada Yahudi mengaku Yahudi tapi bukan Yahudi. Ini teman-temannya. Nah, dari buahnya kamu bisa mengenal dia, kata Yesus. Apa buahnya itu? Mereka memanggil aku Tuhan, mereka bernubuat pakai namaku, mereka bermujizat pakai namaku, mereka mengusir setan pakai namaku. Ini kalau bukan penyembah Yudas, siapa lagi? Siapa di atas muka bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan, yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus? Kalau bukan para penyembah Yudas, siapa? Ini sudah Yesus kasih rahasianya nih bagi orang yang berakal. Waspadalah wahai murid-muridku, akan datang nabi-nabi palsu menyamar seperti domba, tapi dia serigala yang buas. Tanda-tandanya buahnya menyebut aku Tuhan, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Kalau bukan pengikut penyembah Yudas yang dihadiahkan setan di atas tiang salib, lalu siapa? Siapa yang kita bisa lihat buahnya ini? Satu-satunya agama yang buahnya dari nabi palsu itu sangat jelas hanya agama Kristen. Karena hanya Kristenlah yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini buah dari pengajar palsu. Ada agama lain yang berbuah seperti ini? Ada? Ada agama di luar Kristen yang buahnya seperti ini? Tak ada. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Ini kurang apa lagi nih? Kenapa mereka diusir? Karena mereka menyembah Yudas. Kenapa mereka diusir? Karena mereka kemudian tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Kalau kehendak Bapa yang ada di surga, Amsal 6 nomor 16, Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 8, kemudian Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Itu kehendak Bapa. Jangan kau membunuh Yesus. Abang lucu memang. Tadi abang tanya nubuatannya di mana. Saya kasih data di Yesaya 53, abang menyangkal. Oh salah, Abang kan bukan tahu itu sendiri. nubuatannya. Gini, Bukan jadi itu sekarang ini nubuatannya. bohong-bohongan. Begini ya, contoh ya, ayat 8. Ayat 9 ya, Yesaya 53. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat. Baik. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan. Kan sudah jelas. Baik. Kita Nah, kan sekarang tahu mari dia kita mati lihat. di mana. Kalau data Anda itu salah, coba Anda tunjukkan data Yesaya 53 nomor 9. Di situ ada kata asir. Apa arti asir? Ketahuan ente sekarang. Tunjukkan kepada saya data Yesaya 53 nomor 9. Apakah betul itu penjahat-penjahat arti daripada kata asir? Mampus sudah kau. Oh, mesti mau kau jadikan kitabnya orang sebagai onde-onde untuk kau menggenapi nabi palsu.
Ayo, bacakan ke saya dalam bahasa Ibrani, cepat. Apakah betul di situ ada di antara penjahat-penjahat sementara dia dikuburkan seorang diri, tak ada orang di samping kiri kanannya. Mampus sudah kau. Ayo, buktikan ke saya cepat. Di mana ada kata penjahat-penjahat di dalam Yesaya 9? Loh. Di dalam kitab saudara itu tidak ada kata penjahat di sana. Oke, Asyir artinya orang kaya. Hei, di sini ada. Oke, kali ini saya buka kamera untuk Anda ya, supaya Anda sadar bahwa Anda hanya ditipu oleh nabi palsu. Dengarkan, semua mata memandang. Di sini masih ada 1,7 manusia. Di YouTube saya masih ada 300 juta manusia sedang menonton. Sekarang Anda dibuktikan malam ini juga ditipu oleh nabi palsu disebabkan karena iblis menginginkan kalian tersesat. Ya saya 9, cukup satu ini. Oke, tunggu sabar dulu. Aku buka kamera dulu. Orang ganteng disayang Tuhan. Oke. Jangan buka celana ya. Enggak lah, emang saya pengikut Paulus. Nah, dengarkan, lihat. Besarkan saya, host. Aku buka kamera. Sim, salah, bim, beraka. Nih, tak kasih lihat. Host, besarin ya. Nah, nih. Ini Alkitab Yesaya 59 nomor 3. Oke? Apa katanya? Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, gitu kan? Dan dalam matinya ia di antara penjahat-penjahat nih. Penjahat-penjahat kan? Nah, sekarang kita lihat bukti kebohongan daripada Bible kau tuh. Nih penjahat-penjahat. Mana penjahat? Mana penjahat? Oh mama penjahat. Nih penjahat. Nih penjahat. Kodenya berapa penjahat? Berapa itu? Berapa kodenya nih? Nih. Berapa ini? Bisa baca nggak? 606. Berapa? Penjahat? Aduh mama 6223 nih. 6223. 6 penjahat 6223. Nah, kita klik 2263. Bismillah, ya Allah ya Rabb, limpahkanlah hidayah kepada penyembah Yudas ini supaya dia selamat. Bismillah. Kita klik. Asyir. Apa arti asyir? Weng. Apa arti asyir? Weng. Deng. Kaya. Orang kaya. Asyir artinya kaya, orang kaya. Lang. Tepuk tangan lah sudah kita. Gimana? Masih mau menyesatkan? Masih mau nyembah Yudas? Masih mau? Ini dalilnya orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik dan dalam matinya ia berada di antara orang kaya, bukan berada di antara penjahat-penjahat. Inilah hebatnya setan menyesatkan kalian menyembah Yudas, sampai kitabnya orang Yahudi pun kalian pelintir hanya untuk menyembah Yudas, laknatullah alaih. Berapa kali harus saya sampaikan kepada kalian, berterima kasihlah kepada api apologet Islam Indonesia yang mengajak kalian meninggalkan agama setan itu. Sudah kubilang Yesaya 53, jangan kau bawa-bawa, karena orang ahli kitab, orang Farisi, mahkamah agama adalah orang yang ahli dalam kitab mereka. Tidak mungkin kemudian kalau ada nubuatan mereka harus kocak-kacir kesana kemari, membuat sayembara, menangkap Yesus. Yesus juga sembunyi kemana-mana, dia berdoa semalam-malaman. Kalau sudah ada di dalam kitab mereka mengatakan nubuat membunuh orang benar untuk membebaskan orang-orang kafir laknatullah dari dosa-dosa mereka, gak mungkin. Saya 24 jam standby untuk menyelamatkan kalian. Kalian ngotot kemudian mengikuti setan. Setan yang menginginkan kalian menyembah Yudas. Untuk itulah setan merasuki Yudas agar Yudas kelak dituhankan. Yesus sudah memberikan hadiah, tanda-tanda
pengajar-pengajar palsu, pengikutnya bisa kamu lihat buahnya, menyembah aku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku, dan pada saat akhir kelak nanti aku akan mengusir mereka. Ini data, Bung. Yesaya 53 adalah untuk kami, untuk orang Kristen. Nenek lu kiper. Macam aja Yesaya 53 nomor 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Penjahat-penjahat nenek lu kiper. Di situ penipuan yang dilakukan oleh penerjemah kitab saudara, terjemahan lama. Alhamdulillah di situ masih diterangkan orang kaya. Nih kulit bukakan lagi ya. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan hidayah dengan data kebohongan yang dibawa oleh kitab saudara Natullah ini. Saya sayang sama ente. Nih perjanjian lama nih. Ini terjemahan lama tuh. Terjemahan lama di situ dikatakan apa? Terjemahan lamanya. Nah, lihat. Di antara orang kaya, pasti, dan kematiannya di antara orang kaya nih. Jangan kau bilang saya bohong nih. Nih orang kaya. Ini orang apa ini? Nih, susah, aku nggak biasa buka kamera sih soalnya, nggak biasa Google saya. Nih apa ini? Ini apa? Ada yang bisa baca ini? Ini dari sini. Nih kematian dan kematiannya di antara orang kaya. Nih di antara orang kaya. Kenapa orang kaya? Karena memang asir. Nih asir nih. Memang orang kaya asir. Bahasa Ibrani 06223 artinya orang kaya nih. Bang Suman tidak nipu kalian. Bang Suma cinta kalian, karena Bang Suma adalah umat Islam di mana ajarannya adalah rahmatan lil alamin, untuk ente juga. Cobalah kita jujur terhadap kebenaran. Apa yang saya cari? Perpuluhan. Sampai tengah malam kayak gini masih di sini. Karena ini uang koin 142 koin ini lebih banyak penghasilan saya daripada ini. Ini semata-mata untuk menyelamatkan kalian. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Wahai Bang Suma, serulah saudara-saudaramu Kristen supaya mereka mendapatkan hidayah. Itu aja pun. Malah lebih banyak cemooh yang saya dapatkan dengan cara ini. Difitnah, dibilang inilah, dibilang itulah. Tapi tujuan saya sudah berapa banyak? Coba kita sebelum buka tadi di awal ada yang bersyahadat. Itu tujuan saya. Tinggalkan buah-buah pengajaran Nabi palsu. Bayangkan aja nih, di dalam Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan tidak akan beralih dari Yehuda. Tongkat pemerintahan tidak akan bergeser dari pundaknya sebelum dia yang berhak, yaitu dia yang datang yang mampu menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Artinya apa tuh? Ada masa pemerintahan kerajaan Bani Israel dari Yehuda, dari Yesus akan diberikan kepada bangsa lain. Makanya Yesus mengatakan kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Yesus katakan di mana? Matius 21:43. Sebab itu aku Yesus berkata, aku Yesus keturunan Yehuda berkata bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu wahai Bani Israel dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kristen tidak mungkin. Kalau Kristen buah dari nabi palsu. Berarti buah kerajaan ini akan diberikan kepada bangsa yang akan melanjutkan ajaran para nabi, yaitu bangsa Arab yang menegakkan kemudian ajaran para nabi. Nabi Isa datang kepada Bani Israel, bukan dibunuh, bukan disalib, tapi yang disalibkan adalah Tuhannya orang Kristen, yaitu Yudas Iskariot. Sekali lagi saya katakan,
Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan Yehuda tidak akan beralih dari Yehuda, dan kepemimpinan di pundak kerajaannya tidak akan berpindah sebelum dia yang berhak datang, yaitu dia yang mampu menaklukkan hukum-hukum Tuhan kepada seluruh bangsa. Indonesia animisme, penyembah roh-roh, penyembah batu dan seterusnya, tidak beragama. Begitu datang ajaran dia yang mampu menaklukkan hukum jahiliyah, mayoritas penduduk Nusantara ini tunduk kepada hukum Tuhan yang didatangkan oleh Bani Ismail, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah lebih baik ente kabur daripada anda berasap malam ini, subuh ini juga. Amin teh. Gurunda katanya ada yang mau syahadat di bawah katanya Gurunda. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan, ta'al. Izin host, ada yang mau syahadat, bisa dinaikkan Abang Wijaya, apologet Islam Indonesia dari Sumatera itu. Beliau tadi typing, ada yang mau disyahadatkan. Wijaya. Iya, Abang Wijaya tadi typing. Itu saya naikkan. Oke. Abang Wijaya tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Da, ini ada dari dia mau alaf, tapi di komalnya ada api Sumatera Barat. Ini sekarang ini yang mau bersyahadat gitu? Iya, dia mau bersyahadat, Bang. Di sana ada ustadz kita atau siapa? Nggak ada, Bang, cuma kita aja. Saya api Sumatera Pekanbaru, terus yang ada api Sumbar. Bisa nggak diajak ke sini beliau, antum bersama teman kita dari API dengan yang mau syahadat? Siap Bang, siap Bang. Iya, nanti jual beli kita jual aja ke Yudas, diturunkan. Diturunkan dulu jual beli ya, udah tidur juga dia. Iya, karena netizen kita dari tadi euforianya luar biasa di sini, Bang. Kasihan kalau saya bergeser ke sana. Kalau boleh, silakan yang mau bersyahadat diajak bergabung di sini. Oke, siap Bang. Jadi saya turun dulu Bang ya, manggil beliau Bang ya. Silakan. Teman itu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Yesus itu berasal dari keturunan Yehuda. Yesus ini dari Yehuda. Berdasarkan dengan data silsilah beliau, dari bapaknya pun dari Yehuda, dari ibunya juga demikian. Karena dia dikatakan bahwa dari keturunan Eli, berarti Yehuda. Nah, kerajaan apa yang tertuang di Kejadian 49, kerajaan Yehuda tidak akan berpindah sebelum yang berhak datang untuk mengambil kerajaan tersebut. Siapa dia? Dia yang berhak, yang bisa menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus mampu enggak? Nggak bisa. Dia dari Yehuda, bukan dia yang dimaksud. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang. Jadi ada masa di mana dia datang. Sampai dalam bahasa Ibrani ki, atau kalau kita melihat dari manuskrip tertuanya, di situ dikatakan ada sampai masa sebelum atau sesudah akan datang kemudian. Dalam bahasa Ibraninya bau, datang atau bangkit atau membawa oknum yang berhak datang kemudian. Yang berhak atasnya dalam bahasa Ibrani Shiloh. Dia punya hak kemudian untuk mengambil tongkat kerajaan Yehuda, untuk mengambil kemudian tongkat estafet kepemimpinan perjanjian Tuhan kepada mereka. Yeremia 31, aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Yehuda, yaitu aku mengajarkan hukum-hukum kepada batinnya. Itu diambil, hak pengajaran hukum-hukum itu diambil, diberikan kepada seorang yang berhak untuk menaklukkan hukum-hukum itu kepada bangsa-bangsa. Makanya dalam bahasa Ibrani disebut Yikaha itu artinya kemudian menundukkan seluruh hukum jahiliyah dengan hukum-hukum yang didatangkan dari Allah dan ditujukan kepada siapa? Bangsa-bangsa. Dalam bahasa Ibraninya atau umat manusia. Siapa dia? Siapa yang berhak mengajarkan hukum Musa kepada seluruh bangsa-bangsa? Kalau di dalam Kristen hukum Musa sudah punah di atas tiang salib.
Galatia 3 nomor 13, punah hukum Taurat itu, karena hukum Taurat itu dianggap sebagai musuh oleh mereka. Hukum Taurat itu dianggap sebagai sengat maut bagi mereka. Hukum Taurat itu dianggap sebagai kutukan bagi mereka. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Sedangkan yang menerima tongkat kerajaan dari Yehuda selanjutnya justru mengajarkan hukum-hukum Taurat itu kepada seluruh bangsa-bangsa. Siapa dia? Sallu ala Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah oknum yang mengajarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat cuy. Malas sih mau tak cilak. Astagfirullahalazim, ya Allah ya. Makin kencang apa di bosku? Gara-gara Bang Handi tadi ditanya sama si Noah. Bang, saya tadi baru ketemu ini dari denominasi apa Kapatuli Church. Dia kasih nabatin roka apa sila kak jagai? Iya, ya ada roasap ya. Bang mau utang gak ada jadi naik kok rapol ya. Ya ada rosa seosan ada ibu Sultan Hasanuddin dari Makassar, susah memang. Suaranya kencang. Ini apa minumannya ya malu atau apa ya kok enggak tahu. Dalam tubuh saya ini ada arum palaka bersama dengan Sultan Hasanuddin. Kompak dia. Jadi susah untuk dikalahkan vokalnya. Kampung nambok gitu mbok. Yang diruasinya. Jadi begitu ya saudara-saudara. Kehadiran Islam di atas muka bumi ini sebagai rahmat, mau pola apapun penyesat akan lakukan, tetap kita akan tetap mengajarkan kebenaran. Kebenaran itu adalah hal yang mutlak. Kebenaran tidak akan pernah dikalahkan kemudian oleh kesesatan. Nah ini dalilnya. Siapakah Yesus? Apakah dari keturunan Yehuda? Ya, berarti kerajaan akan diambil dari Yesus. Yes, justru Yesuslah yang mengatakan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Setelah Yesus muncul pengajar kemudian. Siapa pengajar yang muncul setelah Yesus? Paulus in the gang. Apa yang diajarkan kemudian? Apa yang diajarkan? Buah kerajaan, buah dari ajaran nabi-nabi palsu. Itu yang diajarkan. Sedangkan Yesusnya mengatakan kerajaan akan diberikan kepada bangsa di luar daripada Bani Israel. Berarti apakah Islam atau Kristen? Kalau Kristen, coba kita pasang Kristen sebagai jalan keselamatan. Tak bisa. Kenapa? Karena dia memanggil Yesus sebagai Tuhan. Dia bernubuat dengan nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Sementara Yesus mengatakan di ending pengajaran nabi palsunya, dia mengatakan semua orang ini aku akan katakan mereka enyahlah daripada hati kerajaan dan tongkat estafet pemerintahan Yehuda tidak diberikan kepada Kristen. Lalu kepada siapa pengajaran? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Beliau gini bang, katanya mau di sana aja bang, di room itu bang. Ada ustadz kita kan di sana? Nggak ada bang. Beliau itu udah berapa apanya, Bang? Viewernya udah apa, berapa? Bang? Viewernya sedikit tapi udah bisa naik dia, cuma kan nggak bisa ini open kayak open cam gitu. Jadi gini, Bang, supaya bisa open cam suruh masuk sini nanti ini kita suruh follow karena kalau nggak open cam nggak bisa kita, Bang. Akunnya siapa sih? Namanya Man. Tapi kok di Alparik ada ustadz dari Sumbar juga kan mimpin API. Kebetulan beliau itu masuk di situ, mudah dipahami, terus ajarannya bagus. Dia bilang dia dari Medan, dari Dairi. Ini loh Bang, mestinya kan harus nyarain KTP dulu, kedua harus open cam. Nah, kalau di sana kan yang nonton berapa? Jadi nggak bisa jadi 1000 jadinya. Itu loh Bang. Oh iya Bang. Tapi memang dia mau malam ini sadar Bang.
Enggak bang, dia dari itu ada Bang Sepul, ketua Sumut juga ada di situ. Saya panggil barusan tadi. Jadi saya bilang gini tadi, sesuai anjuran Bang Zuma, mau di ruang sahabat Bang Zuma atau di room ini. Jadi beliau memilih di room ini aja lah bang, kata dia. Dan dia memang mau bersahadat malam ini. Ya, maksud saya, pertama dia udah sanggup menyerahkan KTP belum? Yang kedua sanggup open camp tidak? Itulah nanti bang, ingin bantuan lah, karena kami ini kan apa kan, kalau saya kan menurut atasan ibaratnya kan, balik saya lagi ke sini maka saya ya udah dari suruh sini aja masa. bang, biar nanti kita bantu viewernya gitu. Di sini kan viewernya udah 1.600 gitu loh Iya. bang. Takutnya nanti prasangka lagi bang ya, makanya itu harus ada kayak semacam datanya dulu ya kan, biar viewers juga tahu kan bahwa ya ini benar, makanya itu open cam gitu. Dia kemarin sih dia api Sumut ya? Iya bang, ada Bang Sepul situ juga, saya udah panggil dia. Ya udah Jadi suruh sini aja bang, biar bisa dibantu viewernya bang. Kan lucu ini, yang mau bersahadat kan beliau, bukan saya kan. Iya bang, saya kan itulah bang, makanya kan saya harus hormat pimpinan kan. Ya udah, keputusan disuruh ke sini bang. Oke siap bang. Ya begitu Bang Zuma. Iya siap. Oke siap. Ya, mungkin Gerunda saya izin turun, siapa tahu yang ada yang syarat mau naik. Terima kasih untuk Ya, baik Dinda, baik. Ya. Baik. Lanjutkan misi kita ya. Siap sedikit laporan ke Kandaku, Gerundaku, Bang Zuma. gimana, Saya bikin akun ini diolah oleh beberapa mu'alaf yang disadatkan langsung oleh bidan andalan kita Bang Zuma. Masya Bidan, Allah. maksudnya bidan yang melahirkan muslim-muslim baru gitu kan. Jadi tujuannya kita rangkul mereka, jangan sampai hanya ditinggal. Jadi saya memposisikan diri sebagai salah satu anggota API untuk merangkul mereka, bawa ke kandang. Kandang itu API Jatim. Di sana ada kajian-kajian belajar Al-Quran. Jadi Masya Allah. kita bisa belajar lebih jauh. Alhamdulillah kemarin saya walaupun baru 2 bulan ini sudah bisa ikro gitu. Ikro berapa? Masya Allah. Ikro 2 bang. Jadi kemarin muka tes tuh ketemu anak SD tuh, sini dek om ajarkan kau nak, karena kan bangga ini baru pulang keluar dari pesantren online tuh. Saya bilang dek coba sini om bacakan. Nah saya bacakan huruf-huruf hijaiyah. Ternyata ini adiknya tanya, om bisa ajarkan saya ini dek. Om yang mana dek? Dibuka kan ikro 4, mati misalnya ini. Dek nggak bisa aku baca. Saya bilang dek pulang ikro dulu, nanti om balik bulan depan om ajarkan kau ikro 4. Saya bangga, saya kira sudah jago saya karena sudah bisa alif bata kan, ternyata ada yang lebih jago. Padahal umur kelas 4 SD. Weh, padahal alam otakku ini kapan bisa menghafal huruf, mau tantang Murtadin ini baca Al-Quran ternyata belum bisa. Insya Itu Allah. laporan saya, jadi saya izin juga posting semua kegiatan mualaf itu di akun ini biar lebih jauh, banyak orang paham, banyak oten sudah sadar, jadi buat yang lain biar ikut gabung gitu. Terima Masya kasih. Allah. Terima Kalau kasih bisa banyak nanti waktunya. logonya juga disertakan apinya Dinda. Siap Kanda, siap. Ini hanya sementara, nanti ada logo Siap. yang ada api. Kita bekerja di bawah api, di bawah naungan api Jatim dan api Sultra. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak gerunda-gerundaku, Ustadz Suki, gerunda Bang Palopo, Bunda Rahma, Bang Handi, dan juga host. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ini kira-kira ada nggak yang tahu kenapa kemudian tadi Saudara Noah tiba-tiba menghilang? Full. Dia mencoba untuk menipu mengenai saya 53 nomor 9. Asyir, orang kaya. Orang kaya. Asyir itu orang kaya. Ya. Bukan penjahat-penjahat. Inilah inilah ya kelemahan mereka itu menggunakan terjemahan kitabnya orang. Sementara yang paham kemudian isi kitab itu adalah mereka. Sudah jelas-jelas yang bikin pertemuan
ahli kitab, orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, imam-imam kepala, kurang apa lagi? Tiba-tiba rapat nih misalnya nih ya teman-teman, rapat misalnya orang-orang ahli kitab nih, orang Farisi rapat, tiba-tiba muncul orang dari Roma, orang dari Indonesia yang buta tentang Ibrani, ketuk pintu, Shalom. Tapi karena dia bukan orang Yahudi, dia bukan Shalom, dia bilang Salmon. Orang Yahudi kaget, ya ada salmon di luar, ikan salmon kayaknya ini. Kita bagus ini makan ikan goreng, ikan salmon. Ya masuk om. Masuklah si Noah. Lagi ngapain kalian? Oh lagi sidang ini, kita pusing ini. Bagaimana caranya ini Yesus supaya bisa kita hentikan? Gampang. Apa gampangnya? Kau baca, kalian baca Yesaya 53. Ada apa dengan Yesaya 53? Itu nubuat pukul mulutnya pakai kursi. Apaan gak nyambung kau? Tak ada hubungannya Yesaya 53 dengan kematian Yesus ini. Ini kita sudah dalam keadaan genting. Orang Roma ingin merampas tempat suci kita. Orang Roma ingin merampas bangsa kita. Kalau Yesus ini tidak segera diatasi, kalau begitu kita bikin nubuatan. Lebih baik satu orang Yesus mati untuk bangsa ini daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Itu nubuatannya yang dibikin hari itu. Karena mereka tak menemukan nubuatan-nubuatan tentang kematian Yesus. Kalau mereka baca Bible yang muncul, jangan kau bunuh Yesus, jangan kau bunuh Yesus, jangan kau bunuh Yesus, itu yang muncul. Oh bunuh ya Yesus, bunuhlah Yesus katanya. Kebalik, diusir dia, ditunjang bokongnya, tak lempar. Gak ada itu. Ya, jadi teman-teman di bawah, sekedar kita ketahui bahwasanya keberadaan kita di sini bukan untuk menista, merendahkan, menghinakan, untuk menjadi peringatan bagi mereka agar mereka meninggalkan penyembahan kepada Yudas. Itu aja, tujuan kita hanya itu. Oke, siapa ini tamu kita? Ratu itu belum terlalu tamu menre. Ini sudah mau azan di sini. Iya, mega. Kan si Sadli tidur, ya saya yang nungguin. Enggak tidur dia di dalam. Ya, gimana? aku mau tidur bang. Assalamualaikum semuanya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi Lau dari sana kah? Bukan? Oh ini Andi Layau. Enggak bang, Andi Mora nama kita bang. Oh Andi Mora. Tanggung mau tidur kan? Yaudah. Itu terkait juga ada teman yang katanya yang ada mau syahadat tadi katanya kan. Iya. Ya kalau emang mau syahadat ya sudah datang sini aja. Ngapain kita yang ke sana? Boleh saja saya ke sana abangku. Kalau sebelumnya memang ada perjanjian, terus yang kedua kan di sana ada ustadz. Nanti dibilang Bang Suma monopoli, setiap ada syahadat terus Bang Suma, kan gitu. Yang kedua, saya juga nggak enak ninggalin saudara-saudara kita di sini. Sedangkan tak ada susahnya mereka datang ke sini. Toh ini komalnya Bang Suma. Bayangkan ada seorang, bukan saya mau dihargai ini ya, tapi kan ada yang dikatakan adab. Di Islam itu adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Seorang guru sedang memberikan kajian di tempatnya beliau, di hadapan santri, tiba-tiba ada yang datang membisik, Pak dipanggil ke sebelah, ngapain? Ada yang mau bersyahadat. Lalu santri saya di sini yang ribuan orang mau kuapain? Bergeser semua, rubuhlah rumah saya rumah panggung. Bergerak 1000 orang bergeser ke sana, rubuh rumah saya. Iya, jadi kue apa? Iya, diinjak kuenya, piringnya juga keinjak. Penghandi di tangga jaga sendal dari tadi keinjak-injak penghandi. Kasihan. Cuma dia bakal tinggal. Ya, jadi alhamdulillah, masya Allah, beliau sudah bersyahadat. Nah itu dia. Alhamdulillah sudah syahadat. Alhamdulillah. Nah ini saudara kita Danis juga mau bersyahadat. Silakan dipimpin oleh Bunda Rahma. Ya. Andi Lau sudah, Danis silakan Danis. Terima kasih ya Danis. Bagus sekali penjelasannya. Bagus sekali.
Jadi Bang, saya bukan untuk bersyahadat, tapi mau tanya satu soalan saja. Oh, dari agama apa saudaraku? Islam. Oh, Islam. Tentang Alkitab. Bisa, Bang Zuma? Apa itu? Oke, firstly, selalunya oten-oten ini membuat hujatan untuk membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dengan menggunakan Yohanes 10:30. Aku dan Bapa ialah satu. Dan mereka menggunakan juga Yohanes 8 ayat 58. Aku sudah ada sebelum Abraham ada. Okey. Bagaimana ya Bang Zuma bisa jelasin pada oten-oten Bisa. ini semua? Bisa. Dan yang terakhir, Melampit tuh. Taurat itu pelik untuk bani apa saja. Bani apa? Ya, untuk bani apa saja. Okey, baik. Pelik untuk apa? Okey. Baik. Itu saja, Bang. Okey, baik. Nah, pertama, kalau dikatakan aku dan Bapa adalah satu, dibantah pakai Yohanes 8 juga, aku dan Bapa adalah dua. Gitu. Sudah tahu dalilnya di mana aku dan Bapa adalah dua? Catat. Di dalam Yohanes 8 nomor 15 sampai data nomor 18. Di sana diterangkan, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi satu manusia pun. Dan jikalaupun aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak sendiri. Sebab aku tidak sendiri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Aku tidak sendiri, tetapi aku bersama dengan Dia. Itu ada berapa? Dua, pintar. Yesus lanjutkan di data nomor 17-nya. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Berapa orang? Dua. Nomor 18-nya, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Aku dan Bapa adalah dua. Satu. Kemudian yang kedua. Dua kok satu. Enggak, maksudnya itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Aku dan Bapa adalah aku ada sebelum Abraham ada. Dijawab di mana? Efesus 1 nomor 4. Apa tulisan di sana yang tertulis? Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Pengkhotbah 3 nomor 15, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah ada. Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu, baru lahir. Kapan itu? Abad pertama. Abraham kapan lahirnya? Jauh, 2000 tahun sebelum Yesus ada. Jadi itu bohong. Oke, yang ketiga tadi apa? Yang ketiga Taurat. Hukum Taurat ya. Untuk siapa sebenarnya? Untuk siapa? Taurat untuk siapa? Taurat hanya untuk Bani Israel. Mana dalilnya? Ulangan 33 nomor 4. Apa yang diterangkan di sana? Ulangan 33 nomor 4 jelas sekali, itu hanya diberikan kepada Bani Yakub. Musa telah diperintahkan hukum Taurat kepada dia, suatu milik bagi umat Yakub. Di mana lagi tertulis? Tertulis juga di dalam Mazmur 147. Apa kata Allah di situ? Apa katanya di sana? Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Halilintar. Tertulis tuh. Mazmur 147 ayat 15 dan ayat 20. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Udah ya? 3 ya? Oke, baik. Di sini sudah azan. Saya izin dulu teman-teman, atau gimana? Kita tutup?
Baik, Bang Zuma. Rungkatkan. Demadox. Demadox. Terima kasih Bang Zuma atas penjelasan dan Sama-sama adekku Dani, dijelaskan. sepanjang Semua umur. dijelaskan dengan terperinci. Sehat selalu. Semoga Abang Zuma sehat selalu dalam menyampaikan dakwah untuk Amin, sama-sama. umat Islam dan Oten. Laknatullah. Tapi semut mau naik katanya nih, Akhi. Iya, silakan difasilitasi Ahi. Saya ibadah dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan naik habis semut. Oke, Danes. Gantian ya, Danes ya. Temanok, selamatkan pagi. Temanok. Nah, dia gak suaranya ya. Mana habis semut tadi? Iya, api sumut. Mana permintaan api sumut? Siapa yang mualaf? Minta permintaan yang barusan mualaf. Mana? Mana api sumut? Mana? Kayak lama lagi Kita naikin ya? Nggak bisa, Bang. Belum host saya di situ. Oh. Belum. Bang Handi. Bang Handi. Bang Handi tidur dah. Nah, itu. Mana Bang Andi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka itu Bang Zuma dan Gurunda yang lainnya. Tadi kebetulan begini, ketika saya tanyakan, beliau mau syahadat di sini atau di tempat Bang Zuma. Jadi dia katakan waktu itu syahadat di sana gitu Bang kan. Jadi untuk menjaga privasinya, karena beliau juga dari daerah yang kita paham lah Bang, masalah minoritas dan mayoritas ini. Jadi dia minta syahadatnya di sana. Tadi sudah disyahadatkan, tapi kemudian nggak lama dia langsung turun Bang. Jadi memang saya menilai juga kadang-kadang mereka ini kita perlu tanyakan juga mengenai privasinya Bang. Mungkin biasanya itu kan dengan giroh yang lagi menggebu-gebu, mungkin mereka lupa akan halangan-halangan yang mereka hadapi. Ini ya alhamdulillah udah pasti masuk YouTube kan Bang. Iya. Tadi udah dimintain KTP-nya Bang? Belum sempat Bang. Waduh. Tapi nggak apa-apa, saya sudah follow dia. Insya Allah besok pagi saya akan coba hubungi. Karena kan masih wilayah saya Bang, Sumut. Gak apa-apa, nanti saya telusuri Bang. Iya. Ya memang sebaiknya Bang ya, sebelum kita syahadatkan harus kita tanya dulu kesanggupannya. Ya. Apakah dia sanggup menyerahkan KTP dan open cam? Kalau dia betul-betul mau syahadat, insya Allah itu dia akan menyanggupi kok. Ya. Kita itu apa sebagai bentuk keseriusannya sampai mana begitu? Benar Bang. Ya karena kenapa kita harus bertindak seperti itu ya? Kita kan di dunia maya tidak tahu apakah ini serius atau ngeprank. Itu yang pertama. Yang kedua, KTP itu sebagai syarat untuk membuatkan nanti sertifikat untuk dia, seperti itu Bang. Ya. Ya Bang. Ya. Ya udah itu aja Pak Sepul, itu pengalaman lah. Memang tadi posisinya dia itu kayak ngomong itu takut-takut kan. Kita pahami juga lah memang di daerah itu Bang. Iya. Cuman tadi kita belum sempat ngomong banyak sih. Dianya udah turun, jadi ya insya Allah besok saya akan telusuri itu. Iya. Oke. Semangat terus api sumut. Insya Allah Bang. Mantap. Ya, Bang Juma. Oke Bang, karena ini udah di Makassar itu jam 5 ya.
Bang Juma mau sholat. Ya, siap. Waktunya kita tutup dulu lah season kali ini. Biasanya saya nutup kalau akhir sesi, tapi kali ini saya beri penghormatan kepada Pak Desugi untuk ditutup. Silakan Pak De. Ya, biasanya juga saya yang nutup, maka pagi ini saya serahkan ke Bang Palopo. Terima kasih aku semua, karena saya juga sibuk mau sholat subuh dulu. Nah, saya tadi lagi sholat subuh Makassar Bang, silakan ditutup. Allahu Akbar. Ini Bang Sadli masih apa enggak? Nanti kita tutup dia udah tidur. Enggak, masih. Kan Bang Juma sama Sadli di sana. Saya dengarkan. Tutup aja dulu. Enggak nunggu Bang Juma. Emang Bang Juma kemana? Lagi subuh. Oh, udah sholat ya. Gimana? Sampai jam 9. Udah pada sahur belum? Ini rencana mau sahur saya. Punya utang 3 yang waktu ke Jakarta itu belum saya bayar. Alhamdulillah saya enggak